saya sedang berada di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, saya berada di sekitaran lokasi tempat longsor di daerah Ciberem yang diduga di situ sebelumnya itu kawasan perbukitan gitu, terus kemudian longsor saat gempa, kemudian menimbun mobil yang sedang melintas dan kemudian menimbun ada restoran, ada villa dan juga rumah-rumah warga. Dan sampai sekarang timbunan itu belum berhasil dievakuasi semuanya ya, yang korban tertimbun itu belum berhasil dievakuasi karena berada di dalam jurang. Nah, yang sudah berhasil dievakuasi antara lain tadi saya berada di lokasi uh, satu truk satu truk dan juga ada satu angkot warna biru. Nah, menurut informasi yang kami himpun, di dalam angkot tersebut itu berisi ada sekitar 8 penumpang dari siswa yang sedang menumpang angkot tersebut. Nah, angkot itu informasinya sedang melintas bawa rombongan anak sekolah tersebut dan tiba-tiba longsor, kemudian tersapulah angkot tersebut sampai ke dalam jurang di paling ujung dan satu-satunya angkot yang baru dievakuasi baru satu angkot tadi. Nah, informasinya masih ada 2 angkot lagi di dalam tumpukan tanah yang mungkin bisa jadi lebih kali 20 meter tebalnya gitu. Informasi masih ada satu angkot lagi dan tadi sekarang ini masih ada proses evakuasi terhadap satu mobil MPV ya. MPV kita belum tahu jenisnya, MPV-nya apa. Tapi jelas mobil MPV di dalamnya ada 7 orang. Ini tertimbun 2, dia terseret dari jalan raya, terseret ke dalam jurang, kemudian tertimbun tanah dan saat ini masih proses evakuasi. Nah, kita tanya karena itu di dalam jurang dalam banget dan kita tidak boleh langsung turun ke lapangan. Informasinya para penumpangnya ya sudah tinggal semuanya, tapi karena belum berhasil dievakuasi, tugas masih coba menggergaji kendaraannya, coba memotong besi-besinya sehingga belum berhasil. Dan karena ini sudah jam 16:22, proses evakuasi sementara dihentikan dan juga cuacanya hujan gerimis di sini. Jadi sementara untuk proses evakuasi hari ini dihentikan. Jadi yang di posisi longsoran yang di daerah Ciberem ini ada tadi itu ada beberapa kendaraan itu ada angkot, ada MPV, ada truk. Angkot ternyata masih ada di dalam. Terus ada restoran tinggal separuh, ada villa yang ada di sebelah kiri jalan kalau dari arah Cipanas ya, itu villa agak di atas terbawa longsor, udah tinggal hanya bagian kecil bangunannya aja, kolam renangnya hilang semuanya, longsor ke bawah, nimpa warung-warung, ada tempat kopi di situ dan juga rumah-rumah warga. Nah, ada juga restoran ikan bakar di situ yang cukup terkenal. Itu tinggal separuh aja bangunannya, yang lain tertimbun semuanya, katanya karyawannya banyak juga, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Dan tugas masih melakukan proses evakuasi karena medannya medannya sebenarnya di pinggir jalan raya, tapi karena ketebalan tanahnya yang sangat tebal itu 20 meter karena berada dalam jurang ya, yang sudah terkubur langsung di situ, rasanya butuh waktu yang lumayan itu. Demikian Ratu yang bisa saya sampaikan, informasikan saat ini. Kemudian Yulis, ini untuk kondisi korban sendiri. Tadi disampaikan ada kurang lebih 8 orang penumpang yang berada di dalam angkot yang sudah berhasil dievakuasi. Seperti apa kondisinya saat ditemukan? Apakah para korban ini masih berada di dalam angkot tersebut atau sudah berada di luar, ditemukan tidak di dalam angkot? Yulis. Oke, dari informasi yang saya peroleh dari beberapa petugas yang di lapangan, mereka baru menemukan di dalam angkot itu satu anak kecil satu anak kecil, yang lainnya tidak tahu di mana lokasinya karena itu posisinya persis di sampingnya ada sungai ya, jadi begitu ada longsoran dari atas itu kemudian jatuh ke jurang, terus kemudian longsorannya jatuh ke bawah nutup sungai juga, akhirnya sungai terbendung jadi tertutup tanah yang bagian bawah, jadi nggak tahu persis akhirnya jenazahnya masih sebagian masih ada di dalam atau di mana kita belum tahu juga. Yang jelas dari informasi petugas tadi yang baru terbawa di angkot itu satu anak kecil. Dan katanya ada 2 angkot itu yang juga sama-sama penuh juga. Kita belum tahu persis. Ada cerita juga dari beberapa petugas dan juga sesama sopir angkot itu katanya mereka sedang bawa rombongan santri gitu. Gurunya naik motor, katanya gurunya naik motor selamat. Tapi kita belum terkonfirmasi, itu masih informasi dari lokasi di sini. Yang jelas kalau rumah-rumah benar ada tempat makan, warung kopi gitu. Sebelum memang di situ tempatnya
belokan, tempatnya adem di perbukitan gitu, tempatnya bagus, spot yang bagus buat istirahat. Memang orang dari puncak mau ke Cianjur biasanya istirahat sekitar situ, tempatnya lumayan bagus spotnya. Demikian Ratu. Kemudian Yulis, ini terkait dengan longsor yang terjadi di Jalan Raya Cipanas Cianjur ini, seperti apa kronologinya? Apakah longsor ini terjadi bersamaan dengan gempa atau ada jarak waktu begitu? Mungkin ada warga yang sempat bercerita begitu, Yulis? Ya, kalau longsornya terjadi itu terjadi pada saat gempa. Jadi gempa itu karena gempanya cukup dangkal, jadi kedalaman 10 km dan wilayahnya Cugenang itu memang dari gempa itu memang wilayah Cugenang, terus kampung 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 apa saya lupa itu, terus kemudian ada Cilaku. Yang di jalan raya ini memang sekitar berapa kilometer ya, sekitar kilometer lah dari wilayah Cugenang yang pusatnya itu. Jadi saat gempa besar itulah kemudian nggak lama kemudian tanahnya longsor langsung menimbun kendaraan yang melintas, menimbun rumah-rumah yang ada di apa di jurang tersebut dibangun warung-warung seperti itu, ada rumah tinggal juga. Jadi langsung ketika tertimbun seperti itu. Nah ini di belakang saya masih banyak kendaraan ambulan yang melintas dan ini jalanan di sekitar saya baru dibuka karena evakuasi sementara dihentikan akhirnya jalan dibuka kembali. Demikian Ratu. Yulis, ini terkait dengan tadi disampaikan ya, selain ada satu angkot yang sudah dievakuasi, ya, masih ada 2 angkot lagi yang masih belum dievakuasi, kemudian masih ada 1 mobil juga. Ini seperti apa? Apakah sudah mulai terlihat atau masih tertutup begitu dengan tanah longsor? Kalau 2 angkot sama sekali nggak terlihat sama sekali, tertimbun dalam 20 meter tersebut. Tapi yang 1 mobil MPV, maaf bentar, ini agak noise. 1 mobil MPV yang dievakuasi itu berada di pinggir. Jadi ada kelihatan rangkanya, tapi karena tertimbun masih digali oleh petugas dan nanti mulai kelihatan badan bodinya dan mulai dipotong-potong bodinya. Jadi tapi belum berhasil mengangkat jenazah yang ada di dalamnya. Ada sekitar 7 orang yang terinformasi tadi itu di dalam mobil MPV tersebut. Itu di dalam jurang, jadi tidak bisa mendekat karena tidak boleh masuk ke dalam jurang tersebut. Hanya petugas-petugas tadi, ada petugas dari TNI, ada petugas dari Basarnas, mereka turun ke bawah, mereka lah yang diizinkan untuk langsung mendekat ke lokasi. Jadi kalau untuk jurnalis dan lain sebagainya, apalagi warga, ya jurnalis cuma bisa melihat dari pinggir jalan tadi itu, pinggir jalan seperti itu. Baik, Yulis, kemudian Demikian, ini Yulis, ini kan tadi juga disampaikan bahwa saat ini proses evakuasi dijeda untuk sementara karena ada cuaca juga yang sudah mulai tidak mendukung begitu. Lalu apakah hari ini akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya, Ratu, mohon diulang. Saya di pinggir jalan, ini agak noise banget. Baik Yulis, ini terkait dengan proses evakuasi yang tadi disampaikan. Halo, Ratu. Saat ini. Ya, Yulis bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke Ratu, maaf agak kesamar karena saya jalan. Baik, Yulis jadi agak noise kendaraan. Baik, Yulis terkait dengan proses evakuasi yang kabarnya hari ini sudah diberhentikan begitu. Ini apakah nanti akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya, besok kemungkinan akan dilanjutkan lagi evakuasinya karena tadi sudah terlihat 1 mobil MPV tadi yang di dalamnya terlihat ada jenazahnya dan itu akan mungkin menjadi prioritas utama oleh petugas untuk dilakukan evakuasi. Kalau yang lainnya, tadi informasi juga ada tugas di mobil ambulan itu masih tahu saya, Mas, saya nemu potongan tangan di dalam ambulan, saya potongan tangannya aja, badannya nggak tahu di mana karena yang ketemu baru tangan, ya sudah tadi dibungkus dengan kantong jenazah itu dimasukkan ke dalam itu, yang lainnya tidak kelihatan. Baik. Jadi kemungkinan besok pagi akan dilanjutkan evakuasi. Saat ini cuacanya gerimis dan sudah sekitar jam 16.29, sudah mulai gelap di sini, akan dilanjutkan besok. Karena korbannya sepertinya banyak, ada rumah-rumah itu semuanya tertimbun, nggak ada bentuknya semuanya.
rumah itu memang posisinya ada di pinggir jalan dan jalan itu sebenarnya jurang gitu loh. Jadi begitu ada longsoran dari atas, yang dari tempat atas tuh villa ya, begitu longsorannya banyak banget itu berapa kubik itu? Mungkin ribuan kubik kali, langsung masuk dan nutupin semuanya udah hilang begitu aja. Jadi rata dengan jalan, jurangnya tersebut rata. Demikian Yulis, Ratu. baik Yulis, ini terkait dengan para korban begitu, mengingat ini sudah hari ketiga begitu ya setelah longsor terjadi. Ini apakah ada kemungkinan adanya korban yang ditemukan selamat begitu, Yulis? Kalau melihat kondisi tanah yang sangat-sangat rapat kayak tadi ya, hampir menyerupai persawahan ya, karena rata dengan jalan, jadi kelihatannya ya rata itu kemungkinan. Karena tadi petugas yang menginformasikan itu sudah mencium bau-bau yang kurang sedap di lokasi seperti itu. Baik, dan, berarti untuk korban dan rasanya karena itu dalam banget ya, 20 meter ada. 20 meter. Baik, berarti untuk korban, kemungkinan korban ditemukan selamat ini sangat kecil begitu ya, Yulis? Baik, terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, itu tadi adalah laporan langsung dari lokasi yakni Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, tempat di mana terjadinya tanah longsor. Kemudian, saudara, siang tadi sekira pukul 11.41 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi susulan di Cianjur dengan kekuatan 3,9 magnitudo. Warga mengaku getaran sangat terasa. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi susulan ini tak menimbulkan potensi tsunami. Pusat gempa berada di darat 8 km barat laut Cianjur pada koordinat 6,80 lintang selatan dan 107,07 bujur timur. Daerah yang merasakan guncangan diantaranya adalah Warung Kondang, Sukaresmi, Pacet, Cugenang, Ciherang, dan Kota Cianjur. Sementara itu, seorang warga yang merupakan pedagang warung nasi, Nokusmiata, mengatakan dirinya merasakan guncangan akibat gempa tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Jajang, seorang pekerja konstruksi di lokasi yang sama. Ia merasakan getaran gempa siang ini. Sebagaimana diketahui, BMKG mencatat telah terjadi ratusan kali gempa susulan. Terbaru dikabarkan ada 161 kali gempa susulan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Rabu 23 November 2022. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Kemudian, saudara, hari ini kami juga sedang menunggu update terbaru dari gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Nanti pukul 5, saudara, akan ada konferensi pers yang digelar oleh BNPB dan pihak-pihak terkait. Hari ini, saudara, proses evakuasi terus dilakukan. Kemudian, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagraka, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, ini berhasil dievakuasi. Bocah berusia 5 tahun tersebut berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa selama 2 hari. Ia berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis.
Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiadi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Oksigen, Pak. Udah jalan. Oksigen, Pak. Udah jalan. Baik saudara, ini bisa Anda saksikan pada layar, ini adalah proses evakuasi seorang bocah berusia 5 tahun, tepatnya di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Bisa Anda saksikan saudara, sejumlah TNI, kemudian petugas dan beberapa relawan ini tampak berusaha menyelamatkan sang anak yang tertimbun puing-puing bangunan. Diketahui sang anak sudah berada di antara puing-puing bangunan ini selama 2 hari sejak gempa terjadi. Sejak Senin 21 November 2022 hingga hari ini baru bisa diselamatkan. Artinya sudah 2 malam, berarti lebih dari 48 jam sang anak terkubur di antara puing-puing bangunan. Untuk bisa menyelamatkan sang anak, para petugas harus membuat lubang terlebih dahulu, kemudian baru bisa mengangkat anak berusia 5 tahun ini. Bisa Anda saksikan saudara, sang ayah langsung menggendong dan memeluk sang anak yang berhasil dievakuasi, dan ajaibnya anak berusia 5 tahun ini masih bisa selamat setelah terkubur di antara puing-puing bangunan selama 2 hari. Tanpa makan, tanpa minum, masih bisa selamat. Sang ayah tampak sangat haru begitu bertemu dengan sang anak, langsung memeluknya dengan erat. Kemudian sang ibu juga tampak histeris ketika mengetahui sang anak selamat setelah terkubur selama 2 hari. Oksigen, Pak. Udah jalan. Oksigen, Pak. Saudara, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, berhasil selamat. Ia berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa. Ia tertimbun selama 2 hari. Sang anak berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis.
Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiandi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Kemudian Saudara, Korbrimob Polri berhasil mengevakuasi seorang korban gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung secara dramatis lantaran korban terjepit reruntuhan bangunan. Beruntung korban selamat meski telah tertimbun selama 2 hari. Dalam sebuah video ditampilkan aksi sejumlah anggota Korbrimob Polri melakukan penyelamatan terhadap seorang warga pada Selasa 22 November 2022. Korban berhasil ditemukan saat terjepit reruntuhan bangunan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi masih hidup meski tertimbun selama 2 hari sejak gempa bermagnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022. Bahkan korban, seorang pria, ini masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik oleh petugas. Penyelamatan pun berlangsung dramatis. Tim Korbrimob meminta korban untuk memiringkan kepalanya agar bisa keluar dari reruntuhan. Dengan kondisi lemas, korban masih bisa mengikuti arahan tersebut. Sejumlah tim Korbrimob menahan bangunan yang menjepit, sementara yang lainnya berusaha menolong korban yang terjebak di dalam. Sambil proses penyelamatan, tim juga menyiapkan tandu berwarna orange. Dengan penuh kehati-hatian, korban yang merupakan seorang laki-laki itu berhasil diselamatkan. Sementara itu memasuki hari ketiga, yakni pada hari ini, Rabu 23 November, tim gabungan terus melakukan pencarian korban gempa Cianjur. Pasca hancur digempur gempa, kini Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat daerah-daerah kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cinekaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, dan Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang, warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa di Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi dan ditinggalkan oleh penghuninya dan memilih tinggal di pengungsian. Ia mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah banjir, namun kali ini banjir terjadi akibat adanya tanah longsor. Material longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan deras masih mengguyur daerah pusat gempa Cianjur tersebut. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur Cipanas, tepatnya di daerah Ciberem, masuk dalam wilayah Cugenang, Kecamatan Cugenang. Disinilah longsor yang cukup parah terjadi dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Inilah longsornya. Di lokasi longsor inilah, di bawahnya ini jurang sebelumnya jurang. Nah, di lokasi longsor ini terdapat belasan rumah yang kini tertimbun rata dengan longsoran tanah tersebut. Sebagian di sana masih terlihat rumah besar itu adalah restoran Sinta yang tinggal separuh, lihat. Dan di sebelah sini adalah warung makan kopi dan juga tempat tinggal warga, jumlahnya belasan. Dan sekarang sudah rata dengan tanah
bahkan rata sampai bawah sampai jurang. Dan di atas ini sebelumnya juga ada sebuah villa yang ada juga kolam renangnya. Sekarang udah tinggal hanya kenangan, sudah ada tidak ada, tinggal berbentuk sedikit, villanya tinggal sedikit seperti ini. Nah, inilah kondisinya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang. Di sini ada banyak rumah-rumah, tempat makan dan juga tempat ngopi lah. Di sini biasanya warga-warga yang perjalanan dari sekitar Cipanas menuju Cianjur atau dari Puncak biasanya beristirahat di sini karena lokasinya cukup sejuk. Di sini perbukitan dan tempatnya cukup enak saat kondisi normal. Tapi kondisi sekarang gempa Cianjur tersebut. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, saat ini adalah kondisi terkini. Baik saudara, pasca hancur digempur gempa, seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat beberapa daerah mengalami kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang yang merupakan warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi lantaran penghuninya memilih untuk tinggal di pengungsian. Ia juga mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah dilanda banjir. Namun kali ini bisa terjadi banjir akibat adanya tanah longsor. Material tanah longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan masih beberapa kali terjadi di daerah pusat gempa, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Baik, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Isani Nuraini dan saat ini saya sedang berada di Kampung Rawa Cina Kaler, RT 1 RW 16 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan saat ini akses menuju jalan ke Kampung Rawa Cina Kidul terhambat karena ada luapan sungai di sebelah sini setinggi 3 meter. Tentu masih ada. Jawabannya nggak tahu, saya tetap nggak percaya. Berawal dari kita. Pilih yang jujur. Ini menghalangi jalan, bisa Tribuners lihat sendiri, dan gempa bumi Cianjur ini terhambat, dan di sana juga ada satu mobil yang mengalami masalah patah as di bawahnya, jadi belum bisa dievakuasi, masih ada di tengah-tengah jalan. Dan ini kalau Tribuners bisa lihat arusnya lumayan cukup kencang ya,
di tengah-tengah sini. Oke. Dan ini dia pemandangannya. Oke. Ini airnya dari sungai masuk ke persawahan warga. Ini arusnya cukup deras ya Tribuners. Oke. Jadi ini untuk akses menuju ke Kampung Rawacina Kidul di Desa Nagrag, Kabupaten Cianjur ini sedikit terhambat. Menurut keterangan salah satu warga, di sebelah sini ada sungai setinggi 3 meter yang meluap diakibatkan karena curah hujan yang tadi terjadi di Kabupaten Cianjur. Oke, itu dia mobil yang mengalami masalah di depan. Kita lihat Tribuners, arusnya cukup kencang ya. Oke, mangga. Ini ada juga beberapa petugas yang akan menyalurkan. Ini motor sudah bisa dilalui dan mobil yang tadi itu sudah bisa berhasil dievakuasi dengan diderek. Ini beberapa petugas sedang mencoba menahan untuk agar arus sungai tidak terlalu deras ya Tribuners. Dan bisa dilihat sendiri ini mobil polisi, bannya setengah terendam. Oke, ini ada juga beberapa warga yang mencoba untuk ini juga antrian. Bisa lewat, tapi harap berhati-hati ya untuk para warga Kampung Rawacina ataupun relawan yang hendak menyeberang ke Kampung Rawacina Kidul di Kabupaten Cianjur. Bapak, ini tadi banjirnya sejak kapan, Pak? Pas habis coran. Coran ya, oke. Soalnya Bu, ini kalau misalkan nggak di ini, apa namanya itu? Sungai. Sungai, bukan tuh yang longsor dari atas. Oh, sawahnya ya? Bu, iya, nggak bakalan ini. Oh. Bisa aja Bu, ini barusan tuh. Oh iya, Barusan ternyata Tribuners ini. itu Bukan di semuanya Bu. tengah sawah itu longsor ya, Pak? Iya. Oke. Soalnya air kesini Pak, ini semuanya. Bu. Iya, betul. Jadi nih harapannya Bapak nih. Bapak warga sini kan? Iya. Oke, gimana nih Pak, sampaikan. Ya, harapan saya mah ya bantuan dari pemerintahan, alhamdulillah Ya. ya udah pada batang ya, Mm-mm. menolong kita ya. Iya, betul. Dan yang satu kita alhamdulillah. Awas, Pak, hati-hati. Itu kita aman-aman aja Bu, dari Oke. bawahnya aja Bu ya. Ya, jadi mungkin itu ya, tolong diperbaiki ya di sebelah sana ya. Sama yang paling utama pengennya itu dulu Bu, apa namanya? Akses ini buat jalan Bu. Saya buat jalan ya, Jalan ini putus, udah. nggak bisa ini ya Pak. Nggak bisa ini. Nggak bisa jalan. Oke, berarti tadi di sini hujan besar Pak? Besar Bu. Lagian itu 2 kali ada lagi di sini. Besar juga. Oke. Ini serta sekarang tuh. Oh iya, rumah pada retak. Kalau duduk gitu tuh. Oh, Kalau ada kemana kita lari? oke, siap. Bapak, berarti di sini sekarang lagi ngungsi di posko atau di rumah? Kalau saya ya tanda-tanda begitu Bu. Tenda-tenda depan rumah gitu lah ya, swadaya. Oke. Jadi ini ternyata banjirnya terjadi setelah zuhur ya Pak ya tadi. Setelah tadi gempa terasa juga ya? Terasa juga Bu. Besar, oke. Sampai retak. Oh ya, akibat gempa ada satu rumah. Aduh Ibu, ini ada warga. Ini untuk motor dan mobil sebenarnya sudah bisa dilalui. Hanya saja tetap ya Tribuners harus tetap berhati-hati karena arusnya lumayan cukup kencang dan ini juga mengakibatkan longsoran di tengah-tengah sawah sebelah sana. Nah, bisa Tribuners lihat. Untuk banjir tidak merendam rumah ya Tribuners. Jadi ini karena si
banjiran ini airnya langsung turun ke daerah persawahan. Pak, kalau di sebelah sana ada rumah nggak, Pak? Apa? Sebelah sana ada rumah lagi nggak ada ya? Sawah ya? Ini kalau sini nggak ada, cuman sebagai kecil Bu. Oh, oke. Siap. Tapi ini kalau airnya nggak masuk ke rumah ya? Kalau air udah masuk rumah. Cuman ke sawah ya? Ini di sini sungai bukan? Bukan Bu. Ini kolam ini. Oh, sebelah situ kolam. Kolam itu juga sawah, kolam. Sawah. Oke. Ini juga persawahan lah pokoknya ya. Makanya kalau misalkan didiamin begini Bu, ini bisa habis Bu. Iya betul. Iya, ini ada jalan saya mau ke rumah tuh jalan kemana? Oh, gitu oke. kan. Bapak rumahnya sebelah sana ya? Udah pada hancur semua Bu rata. Oke. Kalau ini semuanya udah pada rata Bu rumah. Iya, Ada iya. yang ini, Iya, ada iya. yang layak ini lagi. Itu udah pada ngungsi ya orang-orang sekitar sini, Pak? Iya nggak ada. Yang biasa yang kebanyakan di sana Bu di makam. Di makam. Iya di Makam juga? Iya, masih nggak lagi. Makam juga masih ada retak-retak Bu. Takutnya kan di sebelah sana tanah kosong juga, takutnya longsor lebih juga, masih ngeri juga Bu. Iya. Siap. Terus di mana nggak ada tempat ininya gitu Bu? Ya, udah dapat ngungsi ya. Iya. Ada masalah Pak. Oke, ini banjirnya terjadi di daerah di Kampung Rawacina Kaler ya Pak, RT 1 RW ini perbatasan ya antara Rawacina Kaler dan Rawacina Kidul. Jadi Tribuners Rawacina Kaler dan sebelah sini itu Kampung Rawacina Kidul di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ini juga sudah ada beberapa orang yang bisa melewati, hanya harus tetap hati-hati karena arusnya ini sangat ya Tribuners. Jadi mohon maaf apabila live update kali ini terkendala oleh jaringan yang masih hilang timbul ya. Untuk sekarang lampu udah nyala Pak? Belum ya? Oke, jadi Tribuners ini informasi baru juga, ternyata listrik di Kampung Rawacina Kaler dan Rawacina Kidul ini belum menyala. Dari kapan tuh Pak? Dari pas sejak itu kejadian ini aja. Dari pas gempa belum terjadi penerangan sebelum sama sekali? Oh belum ada. Iya, Oke. makanya informasi dari saudara-saudara nggak bisa, soalnya ada yang jasanya apa namanya baterainya Habis, gitu iya kan. betul. Dari mana jaringannya juga jelek, nggak ada sinyal gitu. Oke, Bapak ini warga Kampung Rawacina Kidul ya? Ya, jelek gitu. Bapak siapa namanya? Pananang. Pananang. Jadi Tribuners ini semenjak terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, listrik ikut mati dan hingga detik ini masih belum bisa ini ya, Iya, masih belum menyala gitu. Jadi mungkin para warga yang terisolasi di daerah Kampung Rawacina Kidul dan Kaler ini kadang-kadang merasa kebingungan ya untuk mengabari sanak saudara di luar sana karena terkendala sinyal yang hilang timbul, kemudian juga HP baterai yang mati gitu ya, baterainya udah habis. Oke, ini sudah seperti sungai besar, padahal bukan ya Tribuners. Namanya Pananang ya Pak ya? Iya, Pak. Namanya Pananang, beliau warga Kampung Rawacina Kidul. Oke. Nama beliau Pananang, warga Kampung Rawacina Kidul, Tribuners. Oke. Ini kalau itu nggak longsor mungkin nggak akan naik ya? Ya bakal naik Bu. Bakal naik. Ini karena yang longsor itu Bu. Betul. Kalau misalkan longsornya tanah doang Bu bisa ini ya. Karena kan ini pohonan apa bambu. Bambu bisa ya. ininya ya gitu. Bagian ada tanah kelapa, banyak kok istilahnya gitu. Bukannya nggak mau ini Bu, warga juga pengen. Pengen. Kan nggak bisa Bu ya. Apalagi kita orang-orang sekitar ya. Ya. Orang-orang istilahnya juga apa namanya kata-kata ini nggak boleh, nggak bisa katanya gitu. Harus pakai alat berat. Pakai alat berat ya. Iya. Cuman memang belum ada yang turun tangan ya pihak-pihak terkait. Belum. Kabar juga tadi katanya sih lagi nunggu ini katanya gitu, alat berat. Katanya sekarang lagi kesini katanya ya. Oh ya. Cuman ini lalu lalang tadi sepanjang saya lihat di perjalanan memang masih didominasi oleh ambulan gitu Pak. Mungkin relawan-relawan yang ingin mengirimkan logistik ke Iya, benar. kampung yang terisolasi di sini gitu.
Ini juga para petugas sedang mengatur perjalanan di jalan yang terdampak banjir di jalan penghubung antara Kampung Rawa Cina Kaler dan Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Agak dekat situ, Pak. Lalu saja, Pak. Hati-hati. Agak pindah dikit. Sebelumnya belum pernah terjadi atau sudah pernah Pak banjir seperti ini? Kalau banjir ini belum pernah, Bu. Belum pernah ya, Iya, baru belum pernah. pertama Karena kali berarti. Kejadian ini karena ada longsor aja gitu. Ada longsor ya. Iya. Tapi walaupun kita nggak ada longsor, banjir seperti ini belum pernah. Belum pernah ya? Tetap aja, Bu, besar gitu. Cuman belum pernah. Nggak kayak sampai gini. turun Iya. gitu, nggak pas sampai lewatin Iya. jalan ya. Iya. Kayak Ya, jadi karena akses air tertutup aja gitu. tertutup ya. Iya. Jadi nggak ngalir ya Pak? Dan kali sampai pesantren juga kan itu Bu, madrasah pesantren ya ke bawah ini. Oh, ke bawah. Pesantren Longsoran juga, itu ya? longsornya karena kedorong ini, Bu. Oke, air. Iya. Aduh, sawah ini pasti habis ya Pak? Waduh, Bu, apalagi yang di belakangnya, Bu. Waduh, udah habis Masya Allah, Bu. Yang di belakang. Udah rumah, pabrik udah pada nggak tahu di mana lah jauh. Udah ke bawah. Ambruk ya, udah rata berarti ya Pak ya? Di sini hampir didominasi sama gempa tuh habis. Ini mah udah nggak layak dingin lagi, Bu, kalau menurut tim tapi nggak tahu ya. Ya, Tribuners, untuk saat ini akses menuju Kampung Rawa Cina Kidul sudah bisa dilalui, hanya saja tetap harus berhati-hati karena arusnya cukup deras. Di sini juga beberapa petugas dikerahkan untuk mengatur jalanan para warga yang hendak melewat ataupun relawan lainnya yang akan mengirimkan logistik. Siap. Aman. Aman, alhamdulillah sekarang sudah bisa dilewati dan mudah-mudahan ini banjirnya cepat reda. Ini dia. Sungainya sebelah situ ya Pak? Iya. Nah, Tribuners, sungainya di sebelah sana. Dan menurut Pak Nanang ini ternyata banjir seperti ini tuh baru pertama kali terjadi karena ada longsoran di arah sebelah sana. Cuman memang terhalang oleh pohon bambu yang rimbun. Oke, baik Tribuners, mungkin cukup sekian dulu live kita kali ini. Sampai jumpa lagi di live-live berikutnya. Ini di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang dilanda banjir seperti yang bisa Anda saksikan saat ini. Kemudian Nanang yang merupakan warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, yang saat ini berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa Cianjur. Kampung-kampung tersebut kini sepi dan ditinggalkan oleh penghuninya. Ia juga mengatakan para warga memilih untuk tinggal di pengungsian. Ia mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah kebanjiran, namun kali ini terjadi banjir akibat adanya tanah longsor. Hingga berita ini ditulis, hujan deras masih beberapa kali mengguyur daerah pusat gempa, yakni di Cianjur, Jawa Barat.
Bahkan Elis sampai menangis hingga dikira saat itu terjadi kiamat. Elis merupakan warga Tunggilis Wetan, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang menjadi saksi hidup atas kengerian yang terjadi saat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayahnya Senin kemarin. Diceritakan saat itu Elis sedang berada di sawah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun ia kaget dengan suara gemuruh kencang dan bumi yang tiba-tiba berguncang hebat. Elis mengaku kebingungan dan panik. Ia mengira hari kiamat telah datang. Sontak Elis bergegas pulang saat gempa mereda. Namun ia kembali kaget. Elis melihat dengan mata kepalanya sendiri rumah-rumah tetangga di sepanjang perjalanan pulang telah luluh lantak dan hancur rata dengan tanah. Bahkan rumahnya sendiri roboh dan tinggal puing-puing akibat guncangan gempa. Meski sampai di rumahnya, Elis masih merasa cemas kala mendengar kabar sang ibu menjadi korban gempa. Ternyata sang ibu tertimpa bangunan tembok rumah dan berhasil diselamatkan setelah 3 jam. Elis mengungkapkan tubuh sang ibu terlindungi kulkas yang menahan puing-puing runtuhan tembok rumah mereka. Selanjutnya, sang ibu langsung dilarikan ke RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Meski kondisinya membaik, namun sang ibu mengalami syok dan masih dalam keadaan yang lemas. Rintihan suara perempuan terdengar dari rumah yang roboh di Desa Benjot, Cugenang, Jawa Barat. Rintihan suara yang didengar oleh warga tersebut diduga berasal dari seorang wanita hamil 5 bulan yang tertimbun bangunan rumah akibat gempa Cianjur. Namun hingga saat ini keberadaan wanita hamil tersebut masih belum ditemukan. Diketahui warga bersama relawan masih terus berusaha mencari korban tersebut dari pagi hari hingga sore hari. Namun usaha mereka masih belum mendapatkan hasil. Wanita hamil tersebut diketahui bernama Indri Rahmawati, 23 tahun. Saat itu Indri sedang pamit ke warung untuk membeli jajanan. Namun ia tidak mendapatkan jajanan tersebut. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur, Cipanas, tepatnya di daerah Ciberem, masuk dalam wilayah Cugenang, Kecamatan Cugenang. Disinilah longsor yang cukup parah terjadi dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Inilah longsornya. Di lokasi longsor inilah, di bawahnya ini jurang sebelumnya jurang. Nah, di lokasi longsor ini terdapat belasan rumah yang kini tertimbun rata dengan longsoran tanah tersebut. Sebagian di sana masih terlihat rumah besar itu adalah restoran Sinta yang tinggal separuh, lihat. Dan di sebelah sini adalah warung makan kopi dan juga tempat tinggal warga, jumlahnya belasan. Dan sekarang sudah rata dengan tanah, bahkan rata sampai bawah, sampai jurang. Dan di atas ini sebelumnya juga ada sebuah villa yang ada juga kolam renangnya. Sekarang udah tinggal hanya kenangan, sudah ada tidak ada, tinggal berbentuk sedikit, villanya tinggal sedikit seperti ini. Nah, inilah kondisinya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang. Di sini ada banyak rumah-rumah, tempat makan dan juga tempat ngopi lah. Di sini biasanya warga-warga yang perjalanan dari sekitar Cipanas menuju Cianjur atau dari Puncak biasanya beristirahat di sini karena lokasinya cukup sejuk. Di sini perbukitan dan tempatnya cukup enak saat kondisi normal. Tapi kondisi sekarang sudah berubah drastis dan di sini tadi juga terdapat angkot yang sudah tidak berbentuk lagi.
Saudara, seperti diketahui proses evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Kemudian terdengar suara rintihan perempuan dari rumah yang roboh di Desa Benjot, Cugenang, Jawa Barat. Rintihan suara yang didengar oleh warga tersebut diduga berasal dari seorang wanita hamil 5 bulan yang tertimbun bangunan rumah akibat gempa Cianjur. Namun hingga saat ini keberadaan wanita hamil tersebut masih belum ditemukan. Diketahui warga bersama relawan berusaha mencari korban tersebut dari pagi hingga sore hari. Namun usaha mereka hingga kini masih belum mendapatkan hasil. Wanita hamil tersebut diketahui bernama Indri Rahmawati, 23 tahun. Saat itu Indri sedang menuju ke sebuah warung untuk membeli jajanan. Namun ia tidak mendapatkan jajanan tersebut. Hingga Indri kemudian pergi ke rumah kerabat. Tak lama sesampainya di rumah kerabat, ia langsung pulang. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba terjadi gempa. Diduga saat terjadi gempa, Indri berteduh di rumah warga. Namun rumah tersebut roboh dan menimbun Indri. Hal itu disampaikan oleh Ibu Indri yang bernama Ipah, 47 tahun, pada Selasa 22 November 2022. Terlihat Ipah sangat cemas, mengkhawatirkan keadaan sang anak yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Ipah menceritakan sebelum terjadinya gempa, ada warga yang melihat sang anak berteduh di rumah yang roboh tersebut. Diketahui saat ini suami Indri juga ikut mencari ke lokasi reruntuhan tersebut serta ke rumah sakit. Lantaran khawatir Indri sudah ada di rumah sakit. Hingga kini Ipah dan keluarga masih belum menemukan Indri. Mereka berharap sang anak segera ditemukan. Kemudian, saudara, saat ini sudah baik, saudara, sepertinya saat ini konferensi pers yang digelar terkait dengan update terkini gempa Cianjur telah dimulai. Mari kita dengarkan bersama-sama. BD, TNI, Polri, relawan, kekuatan yang diturunkan sampai 1.000 personil ya ke semua 6.000 personil ini menemukan 3 meninggal dunia. Ya, di Cugenang ini 1 selamat atas nama Azka, laki-laki umur 6 tahun, ditemukan di sebelah neneknya yang neneknya sudah meninggal dunia. Kemudian yang hilang tadi kami sudah kumpulkan semua kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Ramil gitu ya. Ini ternyata yang hilang ini yang terdata sampai sore ini 40 orang yang masih hilang. 39 di Cugenang, 1 di Warung Kondang ya. Nah, nanti yang mungkin ada tambahan dari 271 yang meninggal dunia ini, sebelum nanti ditanya oleh rekan-rekan media, ini kami akan telusuri apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga ini ada tambahan atau tidak. Kami belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk ke yang 271 atau belum. Karena bisa saja miss-nya begitu jenazahnya sudah ada kemudian dimakamkan tanpa dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi 271 ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas dan rumah sakit di seluruh Kabupaten Cianjur gitu ya. Kami mohon waktu, besok pagi kami akan kumpulkan seluruh kepala desa, mendata kembali yang sudah dimakamkan ini apakah sudah dilaporkan yang by name by address itu. Nah, yang 271 sudah ada by name by address-nya. Dan kalau rekan-rekan media ingin mengakses, silakan setelah rapat, setelah konferensi pers ini bisa bertanya ke pusat krisis Kementerian Kesehatan yang tempatnya di seberang sana itu.
Kemudian korban luka, rekan-rekan media sekalian, ini bertambah menjadi 2043 orang. Warga mengungsi menjadi 61.908 orang. Kemudian material, kerugian itu kerugian personil tadi ya, jiwa dan personil. Kerugian material, rumah rusak 56.320 rumah. Rumah rusak itu terdiri dari rumah rusak berat 22.241 rumah. Rumah rusak sedang 11.641 rumah. Rumah rusak ringan 22.090 rumah. Tentu saja ini akan terus diverifikasi. Untuk rumah-rumah ini didata dari mulai RT, RW, kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, sampai dengan kepala OPD. Ya, kepala OPD ini juga sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati, sudah dibagi untuk ikut melaksanakan pendataan, khususnya pada rumah-rumah warga yang rusak. Karena ini kalau segera bisa cepat, ini segera bisa kita perbaiki. Di samping itu juga mengerahkan dari perguruan tinggi. Sementara yang sudah akan membantu adalah Universitas Surya Kancana dan Universitas Putra Indonesia. Dan di samping perangkat daerah juga dari tim dari Kementerian PUPR ini juga sudah turun melaksanakan pendataan terhadap rumah warga yang rusak. Di samping rumah-rumah ada infrastruktur juga yang rusak. Sekolah ada 31 sekolah, tempat ibadah ada 124 unit, fasilitas kesehatan ada 3, dan gedung atau perkantoran ada 13. Kecamatan yang terdampak bertambah daripada kemarin sore. Sekarang ada 15 kecamatan, ya. Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Cilaku, Gekbrong, Cugenang, Cibeber, Sukaluyu, Sukaresmi, Pacet, Bojong Picung, Cikalong Kulon, Mande, Cipanas, dan Haurwangi. Kegiatan hari ini, ya, tadi pencarian dan evakuasi sudah saya sampaikan, mengerahkan 6.000 orang, sudah ada hasil, dan ini dilaksanakan secara terus-menerus. Meskipun tadi hujan, tetapi tim tanpa kenal lelah tetap melanjutkan pencarian. Kami mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan 40 orang yang masih belum ditemukan ini bisa segera ditemukan. Kemudian pendistribusian logistik, ya rekan-rekan media, tempat pengungsian ada di 14 titik. Itu tempat pengungsian utama, di mana di sana akan disediakan sedemikian rupa sehingga setiap hari ini bisa progresnya semakin baik. Baik tempat menginapnya, tenda-tendanya, dapur umum, MCK, dan sanitasi lainnya. Kemudian untuk yang masih tinggal di tenda-tenda darurat di sekitar rumahnya yang rusak, kami tadi sudah rapat koordinasi hari ini pagi-pagi, mereka akan dibujuk, akan dihimbau untuk bergeser ke tempat-tempat pengungsian utama yang sudah disiapkan. Tetapi paling kalau tidak, kami juga akan tetap membantu menyiapkan tenda-tenda yang lebih baik. Nah, untuk pendistribusian logistik supaya tertib, ya, jadi ada 2 gudang. Yang pertama gudang BBBD dan yang kedua gudang wanita. Semua logistik baik dari pemerintah atau bantuan dari manapun diharapkan melalui posko utama, ya, di depan pendopo ini. Kemudian nanti logistik itu akan disalurkan atau disimpan di gedung BBBD, gudang BBBD,
dan Balai Rancage atau gedung wanita. Setiap jam 8 pagi, para camat sudah mengajukan kebutuhan di masing-masing kecamatannya. Jam 9, Dinas Perhubungan, Provinsi Jabar, Kabupaten Cianjur, TNI, Polri, BNPB, BBBD, dan semua yang terlibat ini menyiapkan armada truk. Jadi kebutuhan dari logistik di tiap kecamatan segera pagi-pagi didorong ke kantor camat masing-masing. Setelah itu para kepala desa dibantu Babinsa dan Babin Kamtibmas ya, ini segera mendistribusikan ke titik-titik pengungsian itu. Jadi tidak ada lagi yang satu sisi mendapat logistik yang berlebihan, di sisi lain ada yang tidak mendapat logistik. Karena nanti yang akan bermain di lapangan adalah para kepala desa, Babinsa, Babin Kamtibmas yang paham kondisi daerahnya masing-masing. Itu untuk distribusi logistik. Kekurangannya tentu saja secara berjenjang dilaporkan. Nah, ini juga untuk menjaga jangan sampai distribusi logistik ini justru menghambat proses penanganan pencarian, evakuasi maupun penanganan pengungsi. Maka dalam kesempatan ini rekan-rekan media mohon menyampaikan juga kepada masyarakat ataupun secara perorangan, organisasi masyarakat, pengusaha dan sebagainya yang ingin membantu masyarakat terdampak, itu sebaiknya satu pintu melalui posko. Yakin bahwa barang-barang itu akan disalurkan kepada yang berhak. Baik bantuan berupa logistik, barang maupun dana. Jangan bergerak sendiri-sendiri, karena kita ketahui bersama ini cuaca juga hujan, jalanan becek, daerah-daerah bencana ini rata-rata jalannya kecil. Jadi numpuk, macet. Hari ini ada beberapa keluhan. Pasukan evakuasi yang ribuan itu tidak bisa bergerak leluasa karena terhambat saat akan menuju sasaran. Banyak juga masyarakat di luar masyarakat terdampak yang datang dari luar kota, dari luar daerah yang terdampak, masuk seolah-olah bencana ini menjadi tontonan. Nah, ini juga dihimbau rekan-rekan media sampaikan. Ya, PMI aja sudah mengirimkan pagi-pagi 15 tangki. Kami juga BPBD mengirimkan. Air PDAM juga sudah jalan, tetapi masih ada kekurangan air karena ya nggak bisa naik ke sana karena banyak masyarakat. Pak Bupati juga tadi sudah kami lapori. Nah, mohon nanti dari media juga menyampaikan. Kemudian relawan. Malam ini sudah ada relawan di samping unsur-unsur pemerintah, TNI Polri ya, aparat, relawan juga sudah masuk ke Kabupaten Cianjur supaya kegiatannya betul-betul terkendali dan sistematis ya. Malam ini juga akan kami kumpulkan cukup banyak. Ada 193 organisasi relawan yang siap bantu. Jumlah personilnya yang sudah terdata saat ini ada 2.904 relawan. Nah, ini relawan-relawan ini akan kami manfaatkan baik dalam kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban, dalam rangka membantu distribusi logistik kepada para pengungsi, juga membantu terkait dengan pendataan bagi rumah-rumah warga yang rusak dan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, relawan ini semuanya dikoordinasikan oleh Satgas Penanganan Gempa Bumi di Cianjur. Kebetulan sesuai undang-undang adalah BNPB menjadi tugas dan unsur pemegang komandonya.
Saya rasa itu rekan-rekan media sekalian yang ingin saya sampaikan kesempatan ini. Beberapa rekan media juga banyak yang WA ke saya. Ada di antaranya yang menanyakan dari jumlah 271 yang meninggal tuh anak-anak berapa. Nah, jumlah pastinya by name-nya itu nanti silakan tanya ke Pusat Krisis Kesehatan, karena banyak kalau kita umumkan di sini butuh waktu, tetapi persentasinya sekitar 37%. Jadi memang banyak anak-anak, tetapi kalau dilihat dari keseluruhan ya tetap banyak di luar anak-anak. Mungkin pada saat awal-awal memang banyak kelompok usia 15 tahun ke bawah yang menjadi korban. Tetapi tadi yang ditemukan terakhir ya itu umur 6 tahun ya. Itu anak-anak dan sudah hari kedua ternyata juga bisa selamat. Artinya dalam gempa ini atau bencana ini untuk maut itu biasanya tidak melihat usia dan apa yang melekat pada diri seorang manusia. Seperti itu. Mungkin itu ya rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada tanya jawab. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi rekan-rekan media pada saat memberikan informasi pada masyarakat. Yang menjadi garis bawah itu tadi mohon dibantu kami dalam melaksanakan tugas di lapangan. Masyarakat-masyarakat yang tidak berkepentingan mohon ini tidak mengganggu jalannya penanganan terkait dengan korban gempa bumi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Jadi kepada teman-teman media, kami ulangi bahwa data resmi pemerintah adalah data yang dirilis oleh BNPB yang kita keluarkan setiap pukul 17.00 ini. Terkait tadi kami ulangi beberapa highlight dari Bapak Kepala BNPB bahwa ketika kita berbicara data korban, itu bukan hanya data yang dilaporkan, tetapi sudah jelas ada jasadnya dan terhitung berapa jasadnya. Itu yang kita sebut korban meninggal. Memang ada laporan tambahan korban meninggal di sini sekian, korban meninggal di sini, tapi buat kita mempertanggungjawabkan data ini adalah data yang benar-benar jasadnya terhitung. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa untuk data korban yang sudah dikuburkan langsung oleh keluarga itu masih kita telusuri. Nanti kita akan tambahkan sekiranya itu belum termasuk dalam 271 tadi. Kemudian satu lagi highlight dari Bapak Kepala adalah mengenai distribusi logistik. Kita banyak sekali menerima laporan dari masyarakat tentang daerah-daerah yang belum menerima logistik. Jadi sekali lagi Kepala Desa, Babinsa, Babin Kaptimas itu sudah mengumpulkan kebutuhan logistik pada hari ini, misalkan di sore ini untuk dilaporkan oleh camat besok jam 8. Jadi hari ini, sore ini dilaporkan ke camat setempat, besok pagi camat datang ke sini jam 8 untuk menyampaikan list kebutuhan itu untuk kemudian di delivery jam 9. Ini yang poin penting dari Bapak Kepala BNPB. Selanjutnya kami mohon Bapak Bupati untuk menambahkan informasi-informasi lain yang diperlukan. Silakan Bapak. Izin sedikit aja. Jadi tolong disampaikan ke warga masyarakat melalui teman-teman media ini. Di media sosial banyak warga masyarakat yang berkoceh. Kami belum mendapat bantuan. Kami belum mendapat bantuan ini. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sampaikan saja ke aparat desa terdekat. Ya. Nah, nanti dari desa langsung ke kecamatan, tadi sampai ke kecamatan baru ke sini. Insya Allah saya meyakini bahwa bantuan itu akan sampai kepada tempatnya. Di gudang masih penuh, di Balai Rancage, di BPBD gitu. Dan yang datangan pun dari luar masih terus mengalir ke Kabupaten Cianjur. Insya Allah kami akan berupaya dengan TNI Polri dan BPBD, kita akan memberikan kepada masyarakat yang memerlukannya. Tadi
saya pun sampaikan kepada Pak Kades, Babinsa, Babin Kaptimas, Camat, Kapolsek, dan Damil, saya mohon hari ini, besok tidak ada lagi warga yang teriak tidak mendapat bantuan. Itu sudah menjadi kewenangan desa dan camat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk warga yang meninggal, setelah ada by name by address, pemerintah Kabupaten Cianjur akan memberi bantuan kerohiman. Insya Allah ini akan diberikan cash and carry, tidak melalui rekening. Langsung akan diberikan kepada ahli warisnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Bila terkawidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati untuk tambahan informasi yang cukup penting. Nanti setelah data by name by address selesai dan bisa terlihat dan transparan serta akuntabel, maka ahli waris bisa meminta uang kerohiman secara cash and carry. Jadi ini juga menjadi informasi penting untuk warga terdampak. Berikutnya kami mohon informasi hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam yang masih perlu kita waspadai dan update perkembangan dari gempa susulan yang sudah berlangsung hingga hari ini dari Bapak Deputi Geofisika. Kepada Bapak Suko kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kepala Badan dan Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan informasikan bahwa sampai pukul 15 tadi jumlah gempa susulan 171 gempa. Kemudian mulai jam 7 pagi tadi sampai sore hari tadi ada penambahan yang dirasakan 3 tapi dengan kekuatan yang rendah. Jadi pada saat sosialisasi tadi saya di Pondok Pesantren Al-Baijah juga merasakan drek gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa menenangkan dengan saya informasikan bahwa tenang, nggak ada masalah. Sehingga pada alhamdulillah tenang. Kemudian Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan. Ini hujan terus berlanjut sampai sore nanti, kecuali tengah malam sudah mulai mereda. Ya. Demikian juga besok, perakiran cuaca juga hampir sama dengan sekarang. Kemudian sampai hari Jumat, jadi ini setiap hari akan kita berikan informasi perakiran cuaca 3 hari ke depan. Kemudian hari ini juga kami sudah melakukan pengukuran mikrosonasi Pak Bupati dan Pak Kepala Badan. Itu gunanya nanti untuk melihat bagaimana kondisi tanah tersebut, apakah layak atau tidak. Ini lagi kita survei beberapa titik. Antara lain adalah di daerah Ciguinang, kemudian Panembong, kemudian Cilaku, kemudian juga ada di kantor DPD KNP Panembong. Kemudian juga kami melakukan beberapa sosialisasi untuk menenangkan masyarakat ke posko-posko. Antara lain adalah kami di Pondok Pesantren, kemudian di beberapa posko sudah kami lakukan sosialisasi, dan ini berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Dan saat ini ada tim kami juga turun ke daerah Sukabumi karena permintaan di Sukabumi. Itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Dan nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat informasi seismisitasnya juga atau isu seismalnya, kerusakan di mana kami sudah dapat tanya, nanti dapat dilihat di posko sebagian mestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi Geofisika dari BMKG. Jadi sudah ada 171 kali gempa susulan dalam 3 hari. Jadi rata-rata sekitar 65 kali gempa susulan setiap hari. Cukup agresif. Ini meskipun tidak terlalu terasa kekuatannya, tapi tentu tetap kita waspadai. Untuk hujan ini juga menjadi perhatian karena seperti hari ini hampir setengah hari mungkin upaya pencarian tidak optimal. Hujan dari jam 11 sampai saat ini. Kami mohon doanya juga kepada masyarakat agar besok kita meskipun perakiraan cuacanya hujan, mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari ini supaya operasi pencarian bisa lebih optimal. Baik, kita sudah mendengarkan informasi update dari data dan hasil giat tanggap darurat hari ini. Saya membuka tanya jawab dari peserta yang ada di sini. Silakan, Mbak.
Terima kasih. Saya Esra dari iNews, Pak. Kebetulan tadi kita liputan di salah satu posko maupun pengungsian nih, Pak. Dan tadi ini poskonya pernah datangi Pak Jokowi yang di Joglo. Sebenarnya seperti apa sih sistem pengaturan dari posko-posko tersebut? Berapa kapasitasnya? Apakah tergantung dari lokasi? Karena ini kan yang paling besar ya, Pak. Ini berapa totalnya yang di lapangan tersebut ini paling besar? Karena tadi warga sempat menyampaikan, kami di tenda-tenda tersebut bertumpuk-tumpuk seperti itu. Ada 50, bahkan ada yang 100. Namun ada beberapa juga yang lengang. Ini yang disampaikan masyarakat dan mohon ditanyakan. Kemudian terkait bantuan logistik, Terbatas Pak. maksimal 2 pertanyaan Satu per lagi orang aja, ya, Pak. supaya Oh, teman-teman oke. lain bisa punya Oke, kesempatan. siap. Oke, terima kasih. Silakan langsung dijawab saja, Bapak. Baik, terima kasih. Dari iNews ya. Ya, tempat pengungsian itu tidak ada batasan pasti ataupun angka khusus gitu ya. Tergantung kebutuhan di lapangan. Nah, 14 titik ini bisa berkembang. Makanya sekarang kan sudah 14 kecamatan, masing-masing kecamatan punya satu tempat utama ya. Nah, nanti apabila kurang kita tambah terus gitu. Nah, yang bertanggung jawab itu ada Pak Danramil, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada unsur BPBD dan BNPB yang mengkaji terus. Nah, dan setiap tenda itu ada yang dituakan, ditunjuk. Misalnya dalam satu tenda ada 30 orang. Nanti mereka secara aklamasi menunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Di samping pemimpin-pemimpin formal itu yang Babinsa, Babin Kamtipmas, tetapi kadang-kadang masyarakat itu ada juga yang senang dipimpin temennya begitu. Nah, sehingga diatur kalau sudah terlalu penuh ya digeser ke tenda sebelah. Kalau tendanya sudah penuh semuanya dipasang lagi yang baru. Kalau tempatnya kurang cari tempat yang baru. Ini baru 2 hari Dek, pasti masih belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan nanti semakin hari ini semakin baik. Itu satu. Yang kedua, kita juga sudah mulai tawarkan kepada masyarakat. Apakah mau tinggal di tempat sanak saudaranya? Boleh. Misalnya dia terkena tapi masih ada paman, bibinya di Cipanas atau tetap di Kabupaten Cianjur tapi tidak terdampak di kota misalnya, mau numpang sementara, itu dibantu pemerintah. Dapat mereka namanya dana tunggu hunian. Sampai kapan? Sampai selesai rumah yang baru dibangun itu oleh pemerintah nanti selesai dan bisa ditempati. Kemarin saya bilang pendataan ini kuncinya. Makanya ini pendataan Pak Bupati sudah komit ya, tadi saya cerita dari mulai RT, RW, kepala desa, camat, sampai kepala SKPD-nya dibagi-bagi. Ada 2 perguruan tinggi juga sudah mendampingi. Nah, pengalaman yang cepat itu erupsi Gunung Semeru, itu dalam waktu 8 bulan semua pengungsi sudah masuk ke rumahnya masing-masing. Ya memang di sana hanya 2.000 rumah. Tetapi kalau kita lihat yang rusak sekarang kan ada 20 ribuan rumah itu yang rusak berat. Ya paling, tapi kalau semuanya bersatu padu bisa, saya rasa. Ya, jadi setelah tanggap darurat ini mudah-mudahan seminggu ini selesai atau maksimal 2 minggu begitu sudah ketemu semua yang 40 orang itu. Ya, atau nanti dinyatakan tidak bisa ditemukan lagi misalnya karena sudah segala daya upaya ini tidak bisa lagi. Nah, baru kita mulai ke tahap berikutnya. Mulai membangun rumah-rumah yang rusak. Gitu ya, makasih. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Selamat bergabung Ibu Kepala BMKG. Tadi Pak Deputi Geofisika sudah menyampaikan tentang update. Sudah ya Ibu? Kami lanjut tanya jawab Ibu? Atau ada yang Ibu mau sampaikan? Baik, silakan dari... Oke, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan saya Nanda dari Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan begitu, namun terbatas. Untuk pertanyaan pertama ini, Pak, ada video yang viral di media sosial begitu nih. Salah satunya ada di daerah Rancagong. Ini ada
aktivitas begitu ketika mobil relawan yang mengantarkan logistik ke daerah tersebut namun dihadang begitu Pak. Apakah sudah mengetahui terkait hal ini dan juga bagaimana tanggapannya? Apakah ini menjadi salah satu tanda bahwa masih belum ratanya pembagian logistik begitu? Dan juga satu pertanyaan lagi boleh Pak? Oke, satu pertanyaan lagi, ini ada juga dari warga begitu nih di kawasan Ciwalen, dia mengaku masih kebingungan untuk posko bantuan begitu. Sebenarnya bisa dijelaskan kembali tidak Pak untuk terkait dengan 14 posko terpusat saat ini? Terima kasih. Baik, untuk posko terpusat masing-masing di kecamatan yang terdampak itu ya, 14 terdampak, titik koordinatnya nanti setelah ini silahkan bisa ditanya ke Kapus Datin supaya nggak terlalu lama ya. Nah itu memang yang terjadi. Artinya ke tempat-tempat pengungsian ini juga banyak masuk-masuk sehingga mengatasnamakan relawan dan sebagainya ini dihadang, diambil begitu. Nah untuk mencegah itu makanya tadi sudah saya katakan dibuat alur distribusi logistik yang bisa lebih tertib dan teratur. Daripada bawa logistik sendiri ke atas, belum tentu juga nanti diterima dengan baik. Lebih baik kumpulkan di posko, dari posko nanti dimasukkan ke dalam gudang, nanti camat mengambil, kepala desa mengambil, langsung didistribusikan kepada pengungsi. Tuh. Yang kedua terhadap masyarakat, ya kalau kita yang menjelaskan langsung kepada mereka, ini rentangnya terlalu jauh ya, Dek Mbak Nanda ya, makanya yang paling tahu kan kepala desanya, babinsanya, babim kamtibmasnya gitu. Ya, yang bingung mereka langsung tanya kepada kepala desa, kepada babin kamtibmas, yang desanya mana misalnya tadi apa, Randugong, Rancagoong, ya cari ke kepala desa Rancagoong. Kemarin sistem ini belum, saya akui belum berjalan, masih hajar kemana-mana gitu. Nah mulai besok tadi sudah mulai diharapkan ini sudah lebih tertib lagi dan sistematis. Ada juga tadi yang nyerbu ke gudang, ada juga informasi di gudangnya BPBD banyak masyarakat yang mau ngambil sendiri. Ya untuk sementara silakan, tapi setelah ini nanti diatur sesuai dengan yang tadi saya katakan. Ada perangkat-perangkatnya sudah diatur. Begitu ya. Terima kasih. Jadi sekali lagi ini yang mungkin perlu diperhatikan dan kita sampaikan tadi dari Pak Kepala Badan bahwa masyarakat yang kondisi di posko kebutuhannya bisa disampaikan baik itu ke Kepala Desa maupun Babinsa, Babin Kaptibmas untuk kemudian dilaporkan besoknya oleh Pak Camat. Kami informasikan bahwa tadi pagi jam 9 kami sudah rapat koordinasi dipimpin juga oleh Bapak Kepala BNPB, Bapak Bupati bersama camat dan kepala desa wilayah terdampak. Jadi ini SOP seperti ini sudah kita sepakati untuk mulai kita jalankan hari ini dan mulai besok pengambilan distribusi logistik ini. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya belum terdistribusi karena yang pertanyaannya senada mungkin kita hindari supaya pertanyaan topik lain bisa kita akomodasi. Silakan. Mungkin mic-nya bisa didistribusi dulu ke belakang ya. Di line depan dulu kita selesaikan baru kita ke belakang. Saya Pak Uji dari Tribun Jabar Pak. Izin tanya terkait pemakaman massal itu akan dilakukan kapan? Kalau untuk pemakaman massal kemarin sudah kita jawab Mas. Sampai saat ini tidak ada pemakaman massal. Kemarin sudah kita diskusi. Terkait adanya sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi itu informasinya akan dilakukan pemakaman massal Pak. Terima kasih. Jadi untuk pemakaman massal kita sepakati tidak ada. Karena di Cianjur ini tempat pemakaman di setiap desa hampir ada. Ya. Di tiap desa ada pemakaman umum ya. Sehingga mudah-mudahan dengan yang meninggal yang tadi disebutkan ini bisa ditangani di masing-masing desa. Itu ya, oke. Silakan berikutnya. Pak, saya Riksan dari Cianjur Express. Warga ada skeptis Pak untuk bantuan yang 50 juta itu diberikan secara langsung kepada warga, tapi pertanyaannya siapa yang membangun? Sedangkan yang warga sekitar situ pun mungkin rumahnya rubuh juga. Lagi
ada pencurian Pak di rumah ditinggalkan oleh pengungsi. Baik, terima kasih. Yang pertama, ya nanti Pak rekan-rekan media nyampaikan ke masyarakat yang skeptis itu penjelasan ya. Ini semuanya tuh adil kok. Artinya dalam menentukan rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan ini, ya sudah betul-betul koordinasi, ada spek-speknya khusus. Makanya dilibatkan dari mulai Kementerian PUPR, ada timnya, ya. Saya sendiri kepala BNPB nggak ngerti lah membedakan mana yang sedang, mana yang berat itu enggak. Tapi ahlinya itu tahu. Yang membangun adalah terserah, nanti dananya turun. Ada 3. Misalnya yang punya rumah, saya bisa bangun sendiri. Saya kebetulan berpengalaman terkait bangunan, boleh. Dikasih uangnya ke dia, 50 juta. Bantuan dari pemerintah. Terus walaupun gempa punya tabungan 10, boleh jadi 60. Punya saudara karena kasihan bantu kayu, boleh. Jadi di dalam punya rumah itu ternyata dia bisa bangun 100 jadi lebih bagus, yaitu rezekinya gitu. Tetapi tetangganya yang sebelah karena kebetulan tidak seperti yang saya sampaikan tadi, minta dibangun oleh pemerintah, diserahkan. Ya sudah, nanti kita bangun, bisa oleh BNPB, Pak Bupati minta bantuan TNI, atau bisa minta pemborong pihak ketiga, boleh. Jadi ini tidak mengikat. Tetapi yang relokasi maksudnya itu harus pindah, tidak di tanah itu dibangun oleh Kementerian PUPR. Nah, jadi gitu ya. Nah, yang rusak sedang dan ringan sama. Tapi biasanya kalau rusak sedang ringan itu reimburse. Dananya dikasihkan ke yang berhak menerima. Misalnya yang rusak ringan kan 10 juta. Mungkin retak-retak sedikit apa, ya udah saya perbaiki aja Pak. Ini saya udah dipelur nih, udah bagus, sudah saya cat lagi. Ya uangnya bisa diminta. Di-reimburse namanya. Gitu. Tapi yang dibangun dari nol itu biasanya rusak berat, terserah nanti gitu. Dan tentu saja nanti setelah anggarannya ada, nanti rapat evaluasi kesepakatannya warga gimana. Memang kita harapkan bisa udahlah daripada warga repot, serahkan saja kepada pemerintah, yang penting rumah itu jadi. Nanti ada sebelum bangun kita paparan ini loh bentuk rumahnya, spesifikasinya seperti ini. Dari PUPR itu ada spesifikasi khusus rumah tahan gempa, ada. Dan ini kan bukan gempa yang hanya gempa terjadi di Cianjur, kan sudah banyak contoh. Di NTB ada rumah seperti itu, di NTT ada rumah seperti itu, di Palu seperti itu. Jadi nggak susah itu, ya. Oke, terima kasih. Ibu mau nambah? Baik, saudara, baru saja Anda dengarkan konferensi pers dari BNPB terkait dengan update terbaru penanganan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, saudara, diketahui data korban terbaru yang disampaikan oleh BNPB sore ini, korban meninggal sebanyak 271 orang, 37% diantaranya merupakan anak-anak. Kemudian jumlah orang hilang yang terdata hingga sore ini sebanyak 40 orang, terdiri dari 39 di Cugenang dan 1 di Warung Kondang. Korban luka bertambah menjadi 2.043 orang dan warga mengungsi hingga sore ini sebanyak 61.908 orang. Kerugian material, saudara, total rumah rusak saat ini sebanyak 56.320 orang. Maksud saya 56.320 bangunan. Lalu saudara, untuk hari ini 6.000 personel dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Kemudian sebanyak 193 organisasi relawan siap membantu dengan 2.904 orang relawan.
Relawan-relawan tersebut akan dikerahkan untuk melakukan evakuasi, distribusi, dan pendataan infrastruktur rusak. Meski di tengah kondisi yang sedang sulit pasca dilanda gempa, seorang wanita di Cianjur, Jawa Barat, melahirkan seorang anak di tenda pengungsian. Bayi perempuan tersebut lahir dibantu oleh seorang bidan. Tak lama setelah melahirkan, ia didatangi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Rupanya kedatangan Ridwan Kamil atas permintaan sang wanita tersebut yang ingin putrinya diberi nama oleh Gubernur Jawa Barat. Untuk memenuhi harapan sang ibu, Ridwan Kamil memberi anak yang cantik untuk bayi perempuannya. Ridwan Kamil menamai bayi tersebut dengan Gempita Solihah Kamil lantaran lahir dalam suasana gempa. Video momen Ridwan Kamil menamai bayi tersebut diunggah di akun Instagram miliknya. Dalam video tampak ia menghampiri sang ibu yang bernama Dewi yang baru saja melahirkan bayi perempuan pada Selasa 22 November 2022 malam. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu langsung menggendong bayi perempuan tersebut. Bukan tanpa alasan, nama yang indah itu ternyata mengandung makna khusus. Menurut Kang Emil, nama depan Gempita menandakan bahwa sang bayi lahir dalam suasana gempa. Kemudian Solihah mengandung doa supaya kelak sang bayi tumbuh menjadi anak yang solehah. Sementara Emil juga sang bayi diharapkan menjadi manusia yang paripurna. Ibu bayi dan warga korban gempa pun tampak gembira dan mengamini arti nama baik tersebut. Kang Emil mengatakan Gempita Solihah Kamil adalah bayi ketiga yang lahir di tenda pengungsian korban gempa. Cek, Pak. Jadi lahir tanggal ini 20. Assalamualaikum. Di tengah kebencanaan yang melanda Cianjur, berkah rahmat Allah juga hadir. Lahir seorang bayi lucu perempuan, tinggal di kami, dari ibu yang baru melahirkan, namanya ibu siapa tadi? Ibu Dewi melahirkannya di sini ya? Di tenda melahirkannya. Di para bidannya mana? Oh, ini bidan-bidan. Dan Ibu Dewi meminta saya memberi nama. Saya kasih nama yang baik sesuai peristiwa dan juga sesuai doa. Jadi saya beri nama Gempita Solihah Kamil. Karena lahir saat gempa, didoakan jadi anak solihah. Dan peristiwa sejarahnya ada Pak Ridwan Kamil. Gempita Solihah Kamil. Kemudian saudara, hari ini seorang bocah berusia 10 tahun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terkubur berhari-hari sejak gempa bumi Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang Cianjur mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan ratusan orang menjadi korban. Salah satu korban yang selamat adalah seorang bocah berusia 10 tahun bernama Aska Maulana Malik. Aska ditemukan selamat dan dievakuasi pagi tadi di rumahnya yang hancur di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ia dievakuasi oleh petugas gabungan setelah dikeluarkan dari ruangan rumahnya yang tertimpa reruntuhan namun terhalang lemari. Lokasi ditemukannya Aska di Rawacina itu berupa dak beton yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan. Hal serupa juga disampaikan oleh paman Aska bernama Miftahuddin. Ia mengatakan reruntuhan tertahan lemari sehingga terdapat ruang untuk keponakannya bernafas dan bertahan hidup. Diketahui Aska sudah terkubur di dalam
reruntuhan bangunan selama 2 hari. Ini Aska telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sayang Cianjur. Lebih lanjut, Miftahuddin mengatakan nenek Aska juga sudah ditemukan. Namun, sang nenek yang bernama Endah tersebut ditemukan sudah meninggal dunia. Ia menambahkan posisi Endah ditemukan di dalam kamar mandi. Adapun Paman Aska juga mengatakan 1 hari sebelumnya Ibu Aska sudah ditemukan meninggal dunia. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Baik saudara, seperti disampaikan bahwa proses evakuasi para korban yang terjebak di dalam reruntuhan ini masih terus dilakukan. Keinginan sebuah keluarga agar 2 korban yang tertimpa reruntuhan rumah akibat gempa bumi di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Cianjur, Jawa Barat untuk dievakuasi akhirnya terpenuhi. Seorang bocah berusia 10 tahun dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terkubur berhari-hari sejak gempa bumi di Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Korban tersebut bocah berusia 10 tahun bernama Aska Maulana Malik. Aska ditemukan selamat dan dievakuasi pagi tadi di rumahnya yang hancur di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ia dievakuasi oleh petugas gabungan setelah dikeluarkan dari sebuah ruangan yang berada di rumahnya dan tertimpa reruntuhan namun terhalang lemari. Lokasi ditemukannya Aska di Rawacina berupa dak beton yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan. Hal serupa juga disampaikan oleh Paman Aska bernama Miftahuddin. Ia mengatakan reruntuhan tertahan lemari sehingga terdapat ruang untuk keponakannya bernafas dan bertahan hidup. Ini Aska telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sayang Cianjur. Lebih lanjut, Miftahuddin juga mengatakan nenek Aska saat ini sudah ditemukan juga. Namun sayang, sang nenek yang bernama Edah tersebut ditemukan sudah meninggal dunia. Ia mengatakan posisi Edah ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi. Adapun Paman Aska juga mengatakan 1 hari sebelumnya Ibu Aska juga telah ditemukan namun dalam kondisi meninggal dunia. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan.
Hari ini, Saudara, Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang ada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Satu di antaranya yakni sebuah mobil yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Mobil tersebut tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas, Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru tersebut tampak ringsek tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Selain angkot, petugas juga tengah mengevakuasi kendaraan diduga jenis MPV yang berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang, kemudian tertimbun. Hingga saat ini, proses evakuasi terhadap mobil tersebut. Jadi alasan penolakan uang gratifikasi dari orang tua siswa, ke-1 atas dasar didikan dari orang tua saya pribadi, yang kedua ajaran agama, dan yang ketiga atas dasar empati saya pribadi kepada seluruh orang tua siswa, dan alhamdulillahnya istri saya mendukung apa yang telah saya lakukan. Masih terus dilakukan. Beberapa tempat makan juga turut terseret longsor dan tertimbun. Saudara, seperti yang bisa Anda saksikan pada layar saat ini adalah angkot yang mengangkut 8 orang anak sekolah yang tertimpa longsor akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin. Bisa Anda saksikan kondisi angkot pasca dievakuasi ringsek parah hingga tak berbentuk. 8 orang anak sekolah kabarnya juga meninggal dunia. Kemudian saudara, ini juga saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap sebuah mobil yang kabarnya berisi 7 orang. Mobil tersebut juga terseret longsor, kemudian masuk ke jurang hingga akhirnya tertimbun. Ini adalah situasi terkini di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Cipanas, Cianjur, tempat di mana longsor terjadi pasca gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi di Cianjur, berpusat di Cianjur, meski bisa dirasakan di beberapa lokasi lain. Baik, beberapa petugas serta relawan saat ini masih berusaha untuk mengevakuasi sebuah mobil yang saat ini masih berada di dalam jurang dan masih tertimbun oleh tanah longsor. Gabungan dan sejumlah relawan yang saat ini berada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Sebelumnya dikabarkan ada sebuah angkot yang mengangkut anak-anak sekolah. Ini dikabarkan tertimbun longsor dan masih belum bisa dievakuasi. Namun hari ini angkot tersebut sudah berhasil dievakuasi. Angkot yang
yang berhasil dievakuasi adalah angkot yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah penampakan angkot yang membawa 8 anak sekolah. Kondisinya sudah tak berbentuk dan mobil ini atau angkot ini tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru ini tampak ringsek hingga tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti diketahui, 8 angkot ini, angkot ini mengangkut 8 orang anak sekolah yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Mereka baru saja selesai sekolah, kemudian dalam perjalanan ke rumah mengendarai angkot ini. Namun di perjalanan ternyata gempa terjadi, kemudian gempa tersebut mengakibatkan tanah longsor hingga angkot ini terseret tanah longsor menuju ke jurang. Kemudian tertimbun. Selain angkot juga yang tampaknya juga terkena longsor begitu. Kemudian saat ini petugas dan sejumlah relawan sedang proses untuk evakuasi sebuah mobil yang masih tertimbun di dalam jurang. Hanya angkot dan juga sebuah mobil saja, saudara, karena beberapa tempat makan yang berada di sekitar lokasi longsor ini juga terseret longsor kemudian tertimbun. Dan saat ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan. Bisa Anda saksikan? Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Ada sejumlah alat berat yang turut dikerahkan di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, untuk membantu proses evakuasi yang saat ini masih terus dilakukan. Baik, saudara, untuk melihat seperti apa situasi terkini di lokasi kejadian, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Tribun News, ada Yulis Setiawan di sana. Selamat sore, Yulis. Halo, selamat sore, Ratu. Apa kabar? Baik. Baik, Yulis, bisa disampaikan ini kabarnya ada sebuah angkot yang mengangkut 8 orang siswa sekolah begitu yang telah berhasil dievakuasi. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses evakuasinya, Yulis? Ya, Ratu dan pemirsa tribunnews.com dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, saya berada di sekitaran lokasi tempat longsor di daerah Ciberem yang diduga di situ sebelumnya itu kawasan perbukitan gitu, terus kemudian longsor saat gempa, kemudian menimbun mobil yang sedang melintas dan kemudian menimbun ada restoran, ada villa dan juga rumah-rumah warga. Dan sampai sekarang timbunan itu belum berhasil dievakuasi semuanya ya, yang korban tertimbun itu belum berhasil dievakuasi karena berada di dalam jurang. Nah, yang sudah berhasil dievakuasi antara lain tadi saya berada di lokasi satu truk dan juga ada angkot warna biru. Nah, menurut informasi yang kami himpun di dalam angkot tersebut itu berisi ada sekitar 8 penumpang dari siswa yang sedang menumpang angkot tersebut. Nah, angkot itu informasinya sedang melintas bawa rombongan anak sekolah tersebut dan tiba-tiba longsor, kemudian tersapulah angkot tersebut sampai ke dalam jurang di paling ujung dan satu-satunya angkot yang baru dievakuasi baru satu angkot tadi. Nah, informasinya masih ada 2 angkot lagi di dalam
tumpukan tanah yang mungkin bisa jadi lebih kali 20 meter tebalnya gitu. Informasi masih ada satu angkot lagi, dan tadi sekarang ini masih ada proses evakuasi terhadap satu mobil MPV ya. MPV kita belum tahu jenisnya, MPV-nya apa, tapi jelas mobil MPV di dalamnya ada 7 orang. Dia tertimbun semua, dia terseret dari jalan raya, terseret ke dalam jurang, kemudian tertimbun tanah, dan saat ini masih proses evakuasi. Nah, kita tanya, karena itu di dalam jurang dalam banget, dan kita tidak boleh langsung turun ke lapangan. Informasinya, para penumpangnya ya sudah tinggal semuanya, tapi karena belum berhasil dievakuasi, tugas masih coba menggergaji kendaraannya, coba memotong besi-besinya, sehingga belum berhasil. Dan karena ini sudah jam 16:22, proses evakuasi sementara dihentikan, dan juga cuacanya hujan gerimis di sini. Jadi sementara untuk proses evakuasi hari ini dihentikan. Jadi yang di posisi longsoran yang di daerah Ciberem ini ada tadi itu ada beberapa kendaraan, itu ada angkot, ada MPV, ada truk. Angkot karena masih ada di dalam. Terus ada restoran tinggal separuh, ada villa yang ada di sebelah kiri jalan kalau dari arah Cipanas ya, itu villa agak di atas terbawa longsor, udah tinggal hanya bagian kecil bangunannya aja, kolam renangnya hilang semuanya, longsor ke bawah, nimpa warung-warung, ada tempat kopi di situ, dan juga rumah-rumah warga. Nah, ada juga restoran ikan bakar di situ yang cukup terkenal, itu tinggal separuh aja bangunannya, yang lain tertimbun semuanya, katanya karyawannya banyak juga, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Dan tugas masih melakukan proses evakuasi, karena bedanya sebenarnya di pinggir jalan raya, tapi karena ketebalan tanahnya yang sangat tebal itu 20 meter, karena berada dalam jurang ya, yang sudah terkubur langsung di situ, rasanya butuh waktu yang lumayan itu. Demikian Ratu yang bisa saya sampaikan, informasikan saat ini. Kemudian Yulis, ini untuk kondisi korban sendiri. Tadi disampaikan ada kurang lebih 8 orang penumpang yang berada di dalam angkot yang sudah berhasil dievakuasi. Seperti apa kondisinya saat ditemukan? Apakah para korban ini masih berada di dalam angkot tersebut atau sudah berada di luar, ditemukan tidak di dalam angkot? Yulis. Oke. Dari informasi yang saya peroleh dari beberapa petugas yang di lapangan, mereka baru menemukan di dalam angkot itu satu anak kecil. Satu anak kecil atau beberapa anak kecil. Yang lainnya tidak tahu di mana lokasinya, karena itu posisinya persis di sampingnya ada sungai ya. Jadi begitu ada longsoran dari atas itu, kemudian jatuh ke jurang, terus kemudian longsorannya jatuh ke bawah, nutup sungai juga. Akhirnya sungai terbendung, jadi tertutup tanah yang bagian bawah. Jadi nggak tahu persis akhirnya jenazahnya masih sebagian masih ada di dalam atau di mana, kita belum tahu juga. Yang jelas dari informasi petugas tadi yang baru terbawa di angkot itu satu anak kecil. Dan katanya ada 2 angkot itu yang juga sama-sama penuh juga. Kita belum tahu persis. Ada cerita juga dari beberapa petugas dan juga sesama sopir angkot itu, katanya mereka sudah bawa rombongan santri gitu. Gurunya naik motor, katanya gurunya naik motor selamat. Tapi kita belum terkonfirmasi, itu masih informasi dari lokasi di sini. Yang jelas kalau rumah-rumah benar ada tempat warung makan, warung kopi gitu. Sebelumnya memang di situ tempatnya belokan, tempatnya adem, di perbukitan gitu, tempatnya bagus, spot yang bagus buat istirahat. Memang orang dari Puncak mau ke Cianjur biasanya istirahat sekitar situ. Tempatnya lumayan bagus spotnya. Demikian Ratu. Kemudian Yulis, ini terkait dengan longsor yang terjadi di Jalan Raya Cipanas Cianjur ini, seperti apa kronologinya? Apakah longsor ini terjadi bersamaan dengan gempa atau ada jarak waktu begitu? Mungkin ada warga yang sempat bercerita begitu, Yulis? Ya, kalau longsornya terjadi itu terjadi pada saat gempa. Jadi gempa itu karena gempanya cukup dangkal, jadi kedalaman 10 km, dan wilayahnya Cugenang itu memang nggak jauh dari epicentrum gempa ya. Yang kawasan epicentrum gempa itu memang wilayah Cugenang, terus kampung apa saya lupa itu, terus kemudian ada Cilaku. Yang di jalan raya ini memang sekitar berapa kilometer ya, sekitar kilometer lah dari wilayah Cugenang yang pusatnya itu. Jadi saat gempa besar itulah, kemudian nggak lama kemudian tanahnya longsor, langsung menimbun kendaraan yang melintas, menimbun rumah-rumah yang ada di jurang tersebut dibangun warung-warung seperti itu, ada rumah tinggal juga. Jadi langsung ketika tertimbun seperti itu. Nah, ini di belakang saya masih banyak kendaraan ambulan yang melintas, dan ini jalanan di sekitar saya baru dibuka
karena evakuasi sementara dihentikan agar jalan dibuka kembali. Demikian Ratu. Yulis, ini terkait dengan tadi disampaikan ya, selain ada satu angkot yang sudah dievakuasi, ya, masih ada 2 angkot lagi yang masih belum dievakuasi, kemudian masih ada 1 mobil juga. Ini seperti apa? Apakah sudah mulai terlihat atau masih tertutup begitu dengan tanah longsor? Kalau 2 angkot sama sekali nggak terlihat sama sekali, tertimbun dalam 20 meter tersebut. Tapi yang 1 mobil MPV, maaf bentar, ini agak noise. 1 mobil MPV yang dievakuasi itu berada di pinggir. Jadi ada kelihatan rangkanya, tapi karena tertimbun masih digali oleh petugas dan nanti mulai kelihatan badan bodinya dan mulai dipotong-potong bodinya. Jadi tapi belum berhasil mengangkat jenazah yang ada di dalamnya. Ada sekitar 7 orang yang terinformasi tadi itu di dalam mobil MPV tersebut. Itu di dalam jurang, jadi tidak bisa mendekat karena tidak boleh masuk ke dalam jurang tersebut. Hanya petugas-petugas tadi ada petugas dari TNI, ada petugas dari Basarnas, mereka turun ke bawah, mereka lah yang diizinkan untuk langsung mendekat ke lokasi. Jadi kalau untuk jurnalis dan lain sebagainya, apalagi warga, ya jurnalis cuma bisa melihat dari pinggir jalan tadi itu, pinggir jalan seperti itu. Baik, Yulis, kemudian Yulis, ini kan tadi juga disampaikan bahwa saat ini proses evakuasi dijeda untuk sementara karena ada cuaca juga yang sudah mulai tidak mendukung begitu. Lalu apakah hari ini akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya Ratu, mohon diulang. Saya di pinggir jalan, ini agak noise banget. Baik Yulis, ini terkait dengan proses evakuasi yang tadi disampaikan. Halo, Ratu. Saat ini. Ya, Yulis bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke Ratu, maaf agak kesamar karena saya baik. Yulis jadi agak noise kendaraan. Baik, Yulis terkait dengan proses evakuasi yang kabarnya hari ini sudah diberhentikan begitu. Ini apakah nanti akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya besok kemungkinan akan dilanjutkan lagi evakuasinya karena tadi sudah terlihat 1 mobil MPV tadi yang di dalamnya terlihat ada jenazahnya dan itu akan mungkin menjadi prioritas utama oleh petugas untuk dilakukan evakuasi. Kalau yang lainnya, tadi informasi juga ada tugas di mobil ambulan itu masih tahu saya, Mas, saya nemu potongan tangan mobil ambulan, hanya potongan tangannya aja, badannya nggak tahu di mana karena yang ketemu baru tangan ya sudah tadi dibungkus dengan kantong jenazah itu dimasukkan ke dalam itu, yang lainnya tidak kelihatan. Baik. Jadi kemungkinan besok pagi akan dilanjutkan evakuasi. Saat ini cuacanya gerimis dan sudah sekitar jam 16.29 yang mulai gelap di sini, akan dilanjutkan besok. Karena korbannya sepertinya banyak, ada rumah-rumah itu semuanya tertimbun, nggak ada bentuknya semuanya. Rumah itu memang posisinya ada di pinggir jalan dan jalan itu sebenarnya jurang gitu loh. Jadi begitu ada longsoran dari atas, yang dari tempat atas itu villa ya, begitu longsorannya banyak banget itu berapa kubik itu? Mungkin ribuan kubik kali, langsung masuk dan tutupin semuanya udah hilang begitu aja. Jadi rata dengan jalan, jurangnya tersebut rata. Demikian Ratu. Baik Yulis, ini terkait dengan para korban begitu, mengingat ini sudah hari ketiga begitu ya setelah longsor terjadi. Ini apakah ada kemungkinan adanya korban yang ditemukan selamat begitu, Yulis? Kalau melihat kondisi tanah yang sangat rapat kayak tadi ya, hampir menyerupai persawahan ya karena rata dengan jalan, jadi kelihatannya ya rata itu kemungkinan karena tadi petugas yang menginformasikan itu mencium bau-bau yang kurang sedap di lokasi seperti itu. Baik, dan, berarti untuk korban dan rasanya karena itu dalam banget ya, 20 meter ada. 20 meter. Baik, berarti untuk korban, kemungkinan korban ditemukan selamat ini sangat kecil begitu ya, Yulis? Baik, terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali.
Baik, saudara, itu tadi adalah laporan langsung dari lokasi yakni Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, tempat di mana terjadinya tanah longsor. Kemudian, saudara, siang tadi sekira pukul 11.41 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi susulan di Cianjur dengan kekuatan 3,9 magnitudo. Warga mengaku getaran sangat terasa. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi susulan ini tak menimbulkan potensi tsunami. Pusat gempa berada di darat 8 km barat laut Cianjur pada koordinat 6,80 lintang selatan dan 107,07 bujur timur. Daerah yang merasakan guncangan diantaranya adalah Warung Kondang, Sukaresmi, Pacet, Cugenang, Ciherang, dan Kota Cianjur. Sementara itu, seorang warga yang merupakan pedagang warung nasi, Nokus Niata, mengatakan dirinya merasakan guncangan akibat gempa tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Jajang, seorang pekerja konstruksi di lokasi yang sama. Ia merasakan getaran gempa siang ini. Sebagaimana diketahui, BMKG mencatat telah terjadi ratusan kali gempa susulan. Terbaru dikabarkan ada 161 kali gempa susulan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Rabu 23 November 2022. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Kemudian, saudara, hari ini kami juga sedang menunggu update terbaru dari gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Nanti pukul 5, saudara, akan ada konferensi pers yang digelar oleh BNPB dan pihak-pihak terkait. Hari ini, saudara, proses evakuasi terus dilakukan. Kemudian, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, ini berhasil dievakuasi. Bocah berusia 5 tahun tersebut berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa selama 2 hari. Ia berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiadi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Oksigen, Pak. Udah jalan. Oksigen, Pak. Udah jalan. Saudara, ini bisa Anda saksikan pada layar, ini adalah proses evakuasi seorang bocah berusia 5 tahun, tepatnya di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Bisa Anda saksikan, saudara, sejumlah TNI, kemudian petugas dan beberapa relawan ini tampak berusaha menyelamatkan sang anak
yang tertimbun puing-puing bangunan. Diketahui sang anak sudah berada di antara puing-puing bangunan ini selama 2 hari sejak gempa terjadi. Sejak Senin 21 November 2022 hingga hari ini baru bisa diselamatkan. Artinya sudah 2 malam, berarti lebih dari 48 jam sang anak terkubur di antara puing-puing bangunan. Untuk bisa menyelamatkan sang anak, para petugas harus membuat lubang terlebih dahulu, kemudian baru bisa mengangkat anak berusia 5 tahun ini. Bisa Anda saksikan saudara, sang ayah langsung menggendong dan memeluk sang anak yang berhasil dievakuasi, dan ajaibnya anak berusia 5 tahun ini masih bisa selamat setelah terkubur di antara puing-puing bangunan selama 2 hari. Tanpa makan, tanpa minum, masih bisa selamat. Sang ayah tampak sangat haru begitu bertemu dengan sang anak, langsung memeluknya dengan erat. Kemudian sang ibu juga tampak histeris ketika mengetahui sang anak selamat setelah terkubur selama 2 hari. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah, jalan. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Saudara, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, berhasil selamat. Ia berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa. Ia tertimbun selama 2 hari. Sang anak berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiandi, warga Kampung Margaluto, Kabupaten Cianjur. Kemudian saudara, Korbrimob Polri berhasil mengevakuasi seorang korban gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung secara dramatis lantaran korban terjepit reruntuhan bangunan. Beruntung korban selamat meski telah tertimbun selama 2 hari. Dalam sebuah video ditampilkan aksi sejumlah anggota Korbrimob Polri melakukan penyelamatan terhadap seorang warga pada Selasa 22 November 2022. Korban berhasil ditemukan saat terjepit reruntuhan bangunan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi masih hidup meski tertimbun selama 2 hari sejak gempa bermagnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022. Bahkan korban, seorang pria, ini masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik oleh petugas. Penyelamatan pun berlangsung dramatis. Tim Korbrimob meminta korban untuk memiringkan kepalanya agar bisa keluar dari reruntuhan.
Dengan kondisi lemas, korban masih bisa mengikuti arahan tersebut. Sejumlah tim Korbrimob menahan bangunan yang menjepit, sementara yang lainnya berusaha menolong korban yang terjebak di dalam. Sambil proses penyelamatan, tim juga menyiapkan tandu berwarna orange. Dengan penuh kehati-hatian, korban yang merupakan seorang laki-laki itu berhasil diselamatkan. Sementara itu memasuki hari ketiga, yakni pada hari ini, Rabu 23 November, tim gabungan terus melakukan pencarian korban gempa Cianjur. Pasca hancur digempur gempa, kini Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat daerah-daerah kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, dan Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Kondisinya sudah tak berbentuk dan mobil ini atau angkot ini tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru ini tampak ringsek hingga tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti diketahui, 8 angkot ini, angkot ini mengangkut 8 orang anak sekolah yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Mereka baru saja selesai sekolah, kemudian dalam perjalanan ke rumah, mengendarai angkot ini, namun di perjalanan ternyata gempa terjadi, kemudian gempa tersebut mengakibatkan tanah longsor hingga kemudian tertimbun. Selain angkot, petugas saat ini juga tengah mengevakuasi kendaraan yang diduga berjenis MPV dan di dalamnya berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang kemudian tertimbun, saudara. Hingga saat ini proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah situasi terkini proses evakuasi yang berada di Jalan Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Ini satu angkot telah berhasil dievakuasi, kemudian di sebelahnya kita bisa melihat ada sebuah truk juga yang tampaknya juga terkena longsor begitu. Kemudian saat ini petugas dan sejumlah relawan sedang proses untuk mengevakuasi sebuah mobil yang masih tertimbun di dalam jurang. Tak hanya angkot dan juga sebuah mobil saja, saudara,
karena beberapa tempat makan yang berada di sekitar lokasi longsor ini juga terseret longsor kemudian tertimbun. Dan saat ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan. Bisa Anda saksikan? Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Ada sejumlah alat berat yang turut dikerahkan di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, untuk membantu proses evakuasi yang saat ini masih terus dilakukan. Baik, saudara, untuk melihat seperti apa situasi terkini di lokasi kejadian, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Tribun News, ada Yulis Setiawan di sana. Selamat sore, Yulis. Halo, selamat sore, Ratu. Apa kabar? Baik, Yulis, bisa disampaikan ini kabarnya ada sebuah angkot yang mengangkut 8 orang siswa sekolah begitu yang telah berhasil dievakuasi. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses evakuasinya, Yulis? Ya, Ratu dan pemirsa tribunnews.com dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, saya berada di sekitaran lokasi tempat longsor di daerah Ciberem yang diduga di situ sebelumnya itu kawasan perbukitan gitu, terus kemudian longsor saat gempa, kemudian menimbun mobil yang sedang melintas dan kemudian menimbun ada restoran, ada villa dan juga rumah-rumah warga. Dan sampai sekarang timbunan itu belum berhasil dievakuasi semuanya ya, yang korban tertimbun itu belum berhasil dievakuasi karena berada di dalam jurang. Nah, yang sudah berhasil dievakuasi antara lain tadi saya berada di lokasi satu truk dan juga ada satu angkot warna biru. Nah, menurut informasi yang kami himpun, di dalam angkot tersebut itu berisi ada sekitar 8 penumpang dari siswa yang sedang menumpang angkot tersebut. Nah, angkot itu informasinya sedang melintas bawa rombongan anak sekolah tersebut dan tiba-tiba longsor, kemudian tersapulah angkot tersebut sampai ke dalam jurang di paling ujung dan satu-satunya angkot yang baru dievakuasi baru satu angkot tadi. Nah, informasinya masih ada 2 angkot lagi di dalam tumpukan tanah yang mungkin bisa jadi lebih kali 20 meter tebalnya gitu. Informasi masih ada 1 angkot lagi dan tadi sekarang ini masih ada proses evakuasi terhadap 1 mobil MPV ya. MPV kita belum tahu jenisnya, MPV-nya apa. Tapi jelas mobil MPV di dalamnya ada 7 orang. Dia tertimbun 2, dia terseret dari jalan raya, terseret ke dalam jurang, kemudian tertimbun tanah dan saat ini masih proses evakuasi. Nah, kita tanya, karena itu di dalam jurang dalam banget dan kita tidak boleh langsung turun ke lapangan. Informasinya, para penumpangnya ya sudah tinggal semuanya. Tapi karena belum berhasil dievakuasi, tugas masih coba menggergaji kendaraannya, coba memotong besi-besinya, sehingga belum berhasil. Dan karena ini sudah jam 16:22, proses evakuasi sementara dihentikan dan juga cuacanya hujan gerimis di sini, jadi sementara untuk proses evakuasi hari ini dihentikan. Jadi yang di posisi longsoran yang di daerah Ciberem ini ada tadi itu ada beberapa kendaraan itu ada angkot, ada MPV, ada truk, angkot ternyata masih ada di dalam, terus ada restoran tinggal separuh, ada villa yang ada di sebelah kiri jalan kalau dari arah Cipanas ya, itu villa agak di atas terbawa longsor, udah tinggal hanya bagian kecil bangunannya aja, kolam renangnya hilang semuanya. Longsor ke bawah, nimpa warung-warung, ada tempat kopi di situ dan juga rumah-rumah warga. Nah, ada juga restoran ikan bakar di situ yang cukup terkenal. Itu tinggal separuh aja bangunannya, yang lain tertimbun semuanya. Katanya karyawannya banyak juga, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Dan tugas masih melakukan proses evakuasi karena bedanya sebenarnya di pinggir jalan raya, tapi karena ketebalan tanahnya yang sangat tebal itu 20 meter karena berada dalam jurang ya, yang sudah terkubur langsung di situ, rasanya butuh waktu yang lumayan itu. Demikian Ratu yang bisa saya sampaikan, informasikan saat ini. Kemudian Yulis, ini untuk kondisi korban sendiri. Tadi disampaikan ada kurang lebih 8 orang penumpang yang berada di dalam angkot yang sudah berhasil
berhasil dievakuasi. Seperti apa kondisinya saat ditemukan? Apakah para korban ini masih berada di dalam angkot tersebut atau sudah berada di luar, ditemukan tidak di dalam angkot? Yulis. Oke, dari informasi yang saya peroleh dari beberapa petugas yang di lapangan, mereka baru menemukan di dalam angkot itu satu anak kecil. Satu anak kecil atau beberapa anak kecil. Yang lainnya tidak tahu di mana lokasinya karena itu posisinya persis di sampingnya ada sungai ya. Jadi begitu ada longsoran dari atas itu kemudian jatuh ke jurang, terus kemudian longsorannya jatuh ke bawah nutup sungai juga. Akhirnya sungai terbendung jadi tertutup tanah yang bagian bawah. Jadi nggak tahu persis akhirnya jenazahnya masih sebagian masih ada di dalam atau di mana kita belum tahu juga. Yang jelas dari informasi petugas tadi yang baru terbawa di angkot itu satu anak kecil. Dan katanya ada dua angkot itu yang juga sama-sama penuh juga. Kita belum tahu persis. Ada cerita juga dari beberapa petugas dan juga sesama sopir angkot itu katanya mereka sedang bawa rombongan santri gitu. Gurunya naik motor, katanya gurunya naik motor selamat. Tapi kita belum terkonfirmasi, itu masih informasi dari lokasi di sini. Yang jelas kalau rumah-rumah benar ada tempat makan, warung kopi gitu. Sebelum memang di situ tempatnya belokan, tempatnya adem di perbukitan gitu, tempatnya bagus, spot yang bagus buat istirahat memang. Orang dari Puncak mau ke Cianjur biasanya istirahat sekitar situ. Tempatnya lumayan bagus spotnya. Demikian Ratu. Kemudian Yulis, ini terkait dengan longsor yang terjadi di Jalan Raya Cipanas Cianjur ini, seperti apa kronologinya? Apakah longsor ini terjadi bersamaan dengan gempa atau ada jarak waktu begitu? Mungkin ada warga yang sempat bercerita begitu, Yulis? Ya, kalau longsornya terjadi itu terjadi pada saat gempa. Jadi gempa itu karena gempanya cukup dangkal, jadi kedalaman 10 km dan wilayahnya Cugenang itu memang nggak jauh dari epicentrum gempa ya. Yang kawasan epicentrum gempa itu memang wilayah Cugenang, terus kampung apa saya lupa itu, terus kemudian ada Cilaku. Nah di daerah itu memang daerah epicentrum gempa. Nah yang di jalan raya ini memang sekitar berapa kilo mungkin ya, sekitar 15 sampai 10 km lah dari wilayah Cugenang yang pusatnya itu. Jadi saat gempa besar itulah kemudian nggak lama kemudian tanahnya longsor langsung menimbun kendaraan yang melintas, menimbun rumah-rumah yang ada di jurang tersebut dibangun warung-warung seperti itu, ada rumah tinggal juga. Jadi langsung ketika tertimbun seperti itu. Nah ini di belakang saya masih banyak kendaraan ambulan yang melintas dan ini jalanan di sekitar saya baru dibuka karena evakuasi sementara dihentikan akhirnya jalan dibuka kembali. Demikian Ratu. Yulis, ini terkait dengan tadi disampaikan ya, selain ada satu angkot yang sudah dievakuasi, ya, masih ada dua angkot lagi yang masih belum dievakuasi, kemudian masih ada satu mobil juga. Ini seperti apa? Apakah sudah mulai terlihat atau masih tertutup begitu dengan tanah longsor? Kalau dua angkot sama sekali nggak terlihat sama sekali, tertimbun dalam 20 meter tersebut. Tapi yang satu mobil MPV, maaf bentar, ini agak noise. Satu mobil MPV yang dievakuasi itu berada di pinggir. Jadi kelihatan rangkanya, tapi karena tertimbun masih digali oleh petugas dan nanti mulai kelihatan badan bodinya dan mulai dipotong-potong bodinya. Jadi tapi belum berhasil mengangkat jenazah yang ada di dalamnya. Ada sekitar 7 orang yang terinformasi tadi itu di dalam mobil MPV tersebut. Itu di dalam jurang, jadi tidak bisa mendekat karena tidak boleh masuk ke dalam jurang tersebut. Hanya petugas tadi ada petugas dari TNI, ada petugas dari Basarnas, mereka turun ke bawah, mereka lah yang diizinkan untuk langsung mendekat ke lokasi. Jadi kalau untuk jurnalis dan lain sebagainya, bagi warga, ya, jurnalis cuma bisa melihat dari pinggir jalan tadi itu, pinggir jalan seperti itu. Baik, Yulis, kemudian Yulis, ini kan tadi juga disampaikan bahwa saat ini proses evakuasi dijeda untuk sementara karena ada cuaca juga yang sudah mulai tidak mendukung begitu. Lalu apakah hari ini akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya Ratu, mohon diulang. Saya di pinggir jalan ini agak panas banget. Baik,
Baik Yulis, ini terkait dengan proses evakuasi yang tadi disampaikan Halo, untuk Ratu. saat ini. Ya, Yulis bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke Ratu, maaf agak kesamar karena saya Baik, Yulis jadi agak terkait noise kendaraan kita. Oke, silakan. baik. Yulis terkait dengan proses evakuasi yang kabarnya hari ini sudah diberhentikan begitu. Ini apakah nanti akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya, ya besok kemungkinan akan dilanjutkan lagi evakuasinya karena tadi sudah terlihat satu mobil MPV tadi yang di dalamnya terlihat ada jenazahnya dan itu akan mungkin menjadi prioritas utama oleh petugas untuk dilakukan evakuasi. Kalau yang lainnya, tadi informasi juga ada tugas di mobil ambulan itu masih tahu saya, Mas, saya nemu potongan tangan mobil ambulan, hanya potongan tangannya aja, badannya nggak tahu di mana, karena yang ketemu baru tangan ya sudah tadi dibungkus dengan kantong jenazah itu dimasukkan ke dalam itu, yang lainnya nggak kelihatan. Baik. Jadi kemungkinan besok pagi akan dilanjutkan evakuasi. Saat ini cuacanya gerimis dan sudah sekitar jam 16.29, sudah mulai gelap di sini. Akan dilanjutkan besok. Karena korbannya sepertinya banyak, ada rumah-rumah itu semuanya tertimbun, nggak ada bentuknya semuanya. Rumah itu memang posisinya ada di pinggir jalan dan jalan itu sebenarnya jurang gitu loh. Jadi begitu ada longsoran dari atas, yang dari tempat atas itu villa ya, begitu longsorannya banyak banget itu berapa kubik itu, mungkin ribuan kubik kali, langsung masuk dan nutupin semuanya, udah hilang begitu aja. Jadi rata dengan jalan, jurang tersebut rata. Demikian Ratu. Baik Yulis, ini terkait dengan para korban begitu, mengingat ini sudah hari ketiga begitu ya setelah longsor terjadi. Ini apakah ada kemungkinan adanya korban yang ditemukan selamat begitu, Yulis? Kalau melihat kondisi tanah yang sangat rapat kayak tadi ya, hampir menyerupai persawahan ya, karena rata dengan jalan, jadi kelihatannya ya rata itu kemungkinan. Karena tadi petugas yang menginformasikan itu sudah mencium bau-bau yang kurang sedap di lokasi seperti itu. Baik, dan, berarti untuk korban dan rasanya karena itu dalam banget ya, 20 meter ada. 20 meter. Baik, berarti untuk korban, kemungkinan korban ditemukan selamat ini sangat kecil begitu ya, Yulis? Baik, terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Terima kasih Yulis atas informasinya hari ini, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, itu tadi adalah laporan langsung dari lokasi yakni Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, tempat di mana terjadinya tanah longsor. Kemudian saudara, siang tadi sekira pukul 11.41 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi susulan di Cianjur dengan kekuatan 3,9 magnitudo. Warga mengaku getaran sangat terasa. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi susulan ini tak menimbulkan potensi tsunami. Pusat gempa berada di darat 8 km barat laut Cianjur pada koordinat 6,80 lintang selatan dan 107,07 bujur timur. Daerah yang merasakan guncangan diantaranya adalah Warung Kondang, Sukaresmi, Pacet, Cugenang, Ciherang, dan Kota Cianjur. Sementara itu, seorang warga yang merupakan pedagang warung nasi, Nokus Niata, mengatakan dirinya merasakan guncangan akibat gempa tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Jajang, seorang pekerja konstruksi di lokasi yang sama. Ia merasakan getaran gempa siang ini. Sebagaimana diketahui, BMKG mencatat telah terjadi ratusan kali gempa susulan. Terbaru dikabarkan ada 161 kali gempa susulan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Rabu 23 November 2022. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Kemudian saudara, hari ini kami juga sedang menunggu update terbaru dari gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Nanti pukul 5 saudara akan ada konferensi pers yang digelar oleh BNPB dan pihak-pihak terkait.
Hari ini, saudara, proses evakuasi terus dilakukan. Kemudian, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrag, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, ini berhasil dievakuasi. Bocah berusia 5 tahun tersebut berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa selama 2 hari. Ia berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiadi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Cepat. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Baik, saudara, ini bisa Anda saksikan pada layar. Ini adalah proses evakuasi seorang bocah berusia 5 tahun, tepatnya di Kampung Rawacina, Desa Nagrag, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Bisa Anda saksikan, saudara, sejumlah TNI, kemudian petugas dan beberapa relawan ini tampak berusaha menyelamatkan sang anak yang tertimbun puing-puing bangunan. Diketahui sang anak sudah berada di antara puing-puing bangunan ini selama 2 hari sejak gempa terjadi. Sejak Senin 21 November 2022 hingga hari ini baru bisa diselamatkan. Artinya sudah 2 malam, berarti lebih dari 48 jam sang anak terkubur di antara puing-puing bangunan. Untuk bisa menyelamatkan sang anak, para petugas harus membuat lubang terlebih dahulu, kemudian baru bisa mengangkat anak berusia 5 tahun ini. Bisa Anda saksikan, saudara, sang ayah langsung menggendong dan memeluk sang anak yang berhasil dievakuasi, dan ajaibnya anak berusia 5 tahun ini masih bisa selamat setelah terkubur di antara puing-puing bangunan selama 2 hari. Tanpa makan, tanpa minum, masih bisa selamat. Sang ayah tampak sangat haru begitu bertemu dengan sang anak, langsung memeluknya dengan erat. Kemudian sang ibu juga tampak histeris ketika mengetahui sang anak selamat setelah terkubur selama 2 hari. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Cepat. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak.
Saudara, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, berhasil selamat. Ia berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa. Ia tertimbun selama 2 hari. Sang anak berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiandi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Kemudian Saudara, Korbrimob Polri berhasil mengevakuasi seorang korban gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung secara dramatis lantaran korban terjepit reruntuhan bangunan. Beruntung korban selamat meski telah tertimbun selama 2 hari. Dalam sebuah video ditampilkan aksi sejumlah anggota Korbrimob Polri melakukan penyelamatan terhadap seorang warga pada Selasa 22 November 2022. Korban berhasil ditemukan saat terjepit reruntuhan bangunan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi masih hidup meski tertimbun selama 2 hari sejak gempa bermagnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022. Bahkan korban, seorang pria, ini masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik oleh petugas. Penyelamatan pun berlangsung dramatis. Tim Korbrimob meminta korban untuk memiringkan kepalanya agar bisa keluar dari reruntuhan. Dengan kondisi lemas, korban masih bisa mengikuti arahan tersebut. Sejumlah tim Korbrimob menahan bangunan yang menjepit, sementara yang lainnya berusaha menolong korban yang terjebak di dalam. Sambil proses penyelamatan, tim juga menyiapkan tandu berwarna orange. Dengan penuh kehati-hatian, korban yang merupakan seorang laki-laki itu berhasil diselamatkan. Sementara itu memasuki hari ketiga, yakni pada hari ini, Rabu 23 November, tim gabungan terus melakukan pencarian korban gempa Cianjur. Pasca hancur digempur gempa, kini Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat daerah-daerah kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawacina Kaler, Kampung Rawacina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, dan Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang, warga Rawacina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa di Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi dan ditinggalkan oleh penghuninya dan memilih tinggal di pengungsian. Ia mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah banjir, namun kali ini banjir terjadi akibat adanya tanah longsor. Material longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan deras masih mengguyur daerah pusat gempa Cianjur tersebut.
Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur Cipanas, tepatnya di daerah Ciberem, masuk dalam wilayah Cugenang, Kecamatan Cugenang. Disinilah longsor yang cukup parah terjadi dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Inilah longsornya. Di lokasi longsor inilah, di bawahnya ini jurang sebelumnya jurang. Nah, di lokasi longsor inilah terdapat belasan rumah yang kini tertimbun rata dengan longsoran tanah tersebut. Sebagian di sana masih terlihat rumah besar itu adalah restoran Sinta yang tinggal separuh, lihat. Dan di sebelah sini adalah warung makan kopi dan juga tempat tinggal warga, jumlahnya belasan, dan sekarang sudah rata dengan tanah, bahkan rata sampai bawah, sampai jurang. Dan di atas ini sebelumnya juga ada sebuah villa yang ada juga kolam renangnya. Sekarang udah tinggal hanya kenangan, tidak ada, tinggal berbentuk sedikit, villanya tinggal sedikit seperti ini. Nah, inilah kondisinya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang. Di sini ada banyak rumah-rumah, tempat makan dan juga tempat ngopi lah. Di sini biasanya warga-warga yang perjalanan dari sekitar Cipanas menuju Cianjur atau dari Puncak biasanya beristirahat di sini karena lokasinya cukup sejuk. Di sini perbukitan dan tempatnya cukup enak saat kondisi normal. Tapi kondisi sekarang gempa Cianjur tersebut. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, saat ini adalah kondisi terkini. Baik saudara, pasca hancur digempur gempa, seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat beberapa daerah mengalami kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrag, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang yang merupakan warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrag, Kecamatan Cianjur yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi lantaran penghuninya memilih untuk tinggal di pengungsian. Ia juga mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah dilanda banjir. Namun kali ini bisa terjadi banjir akibat adanya tanah longsor. Material tanah longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan masih beberapa kali terjadi di daerah pusat gempa, yakni di Cianjur, Jawa Barat.
Baik, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Isani Nuraini dan saat ini saya sedang berada di Kampung Rawacina Kaler, RT 1 RW 16 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan saat ini akses menuju jalan ke Kampung Rawacina Kidul terhambat karena ada luapan sungai di sebelah sini setinggi 3 meter. Ini menghalangi jalan. Bisa Tribuners lihat sendiri dan di sana jadi ada kendala beberapa relawan yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban gempa bumi Cianjur ini terhambat. Dan di sana juga ada satu mobil yang mengalami masalah patah as di bawahnya, jadi belum bisa dievakuasi, masih ada di tengah-tengah jalan. Dan ini kalau Tribuners bisa lihat arusnya lumayan cukup kencang ya di tengah-tengah sini. Oke, dan ini dia pemandangannya. Oke, ini airnya dari sungai masuk ke persawahan warga. Ini arusnya cukup deras ya Tribuners. Oke, jadi ini untuk akses menuju ke Kampung Rawacina Kidul di Desa Nagrak, Kabupaten Cianjur ini sedikit terhambat. Menurut keterangan salah satu warga, di sebelah sini ada sungai setinggi 3 meter yang meluap diakibatkan karena curah hujan yang tadi terjadi di Kabupaten Cianjur. Oke, itu dia mobil yang mengalami masalah di depan. Kita lihat Tribuners, arusnya cukup kencang ya. Oke, mangga. Ini ada juga beberapa petugas yang akan menyalurkan. Ini motor sudah bisa dilalui dan mobil yang tadi itu sudah bisa berhasil dievakuasi dengan diderek. Ini beberapa petugas sedang mencoba menahan untuk agar arus sungai tidak terlalu deras ya Tribuners. Dan bisa dilihat sendiri ini mobil polisi, bannya setengah terendam. Oke, ini ada juga beberapa warga yang mencoba untuk ini juga antrian. Bisa lewat, tapi harap berhati-hati ya untuk para warga Kampung Rawacina ataupun relawan yang hendak menyeberang ke Kampung Rawacina Kidul di Kabupaten Cianjur. Bapak, ini tadi banjirnya sejak kapan, Pak? Pas habis coran. Coran ya, oke. Soalnya Bu, ini kalau misalkan nggak di ini, apa namanya itu? Sungai. Sungai, bukan tuh yang longsor dari atas. Oh, sawahnya ya? Bambu, iya, nggak bakalan ini. Oh. Bisa aja Bu, ini barusan tuh. Oh iya, ternyata Tribuners itu di semuanya, Bu, tengah sawah itu longsor ya Pak? Iya. Soalnya air kesini paling semuanya. Iya iya iya, betul. Jadi nih harapannya Bapak nih, Bapak warga sini kan? Iya. Oke, gimana nih Pak, sampaikan? Ya, harapan saya mah ya bantuan dari pemerintahan, alhamdulillah ya. Ya udah pada batang ya, menolong kita ya. Iya betul. Yang satu kita alhamdulillah. Awas Pak, hati-hati. Kita aman-aman aja Bu, dari bawahnya aja Bu ya. Ya, jadi mungkin itu ya, tolong diperbaiki ya di sebelah sana ya. Sama yang paling utama tanyanya itu dulu Bu, apa namanya? Akses ini buat jalan Bu. Akses buat jalan ya. Jalan ini, putus udah. Nggak bisa ini ya Pak? Oke, berarti tadi di sini hujan besar Pak? Besar Bu, lagian itu 2 kali ada lagi di sini. Besar juga. Ini serta sekarang tuh. Oh iya, rumah pada retak. Oh. Kalau ada kemana kita lari? Oke, siap.
Bapak berarti di sini sekarang lagi ngungsi di posko atau di rumah? Kalau saya ya tanda-tanda begitu Bu. Tenda-tenda depan rumah gitu lah ya, swadaya. Oke. Jadi ini ternyata banjirnya terjadi setelah zuhur ya Pak ya tadi. Setelah tadi gempa terasa juga ya? Terasa juga Bu. Besar, oke. Sampai retak. Oh ya, akibat gempa ada satu rumah. Aduh Ibu, ini ada warga. Ini untuk motor dan mobil sebenarnya sudah bisa dilalui, hanya saja tetap ya Tribuners harus tetap berhati-hati karena arusnya lumayan cukup kencang dan ini juga mengakibatkan longsoran di tengah-tengah sawah sebelah sana. Nah, bisa Tribuners lihat. Untuk banjir tidak merendam rumah ya Tribuners, jadi ini karena si banjiran ini airnya langsung turun ke daerah persawahan. Pak, kalau di sebelah sana ada rumah nggak Pak? Apa? Sebelah sana ada rumah lagi nggak ada ya? Sawah ya? Ini kalau sini nggak ada, cuman sebagai kesulitan. Oh, oke. Siap. Tapi ini kalau airnya nggak masuk ke rumah ya? Kalau airnya nggak masuk rumah. Cuman ke sawah ya? Ini sini sungai bukan? Bukan Bu. Ini kolam ini. Oh, sebelah situ kolam. Kolam, sini juga sawah, kolam. Sawah, oke. Ini juga persawahan lah pokoknya ya. Makanya kalau misalnya didiamin begini Bu, ini bisa habis Bu. Iya betul. Iya, ini ada jalan, saya mau ke rumah tuh jalan kemana? Oh, oke. Bapak rumahnya sebelah sana ya? Udah pada hancur semua Bu, rata. Oke. Ini semuanya udah pada rata Bu rumah. Iya. Yang layak dihuni lagi. Berarti udah pada ngungsi ya orang-orang sekitar sini Pak? Iya nggak ada. Jalan-jalan yang kebanyakan di sana Bu, di makam. Di makam? Iya, di makam juga? Iya, masih enggak lagi. Makam juga masih ada retak-retak Bu. Tapi kan di sebelah sana tanah kosong juga, takutnya longsor betul juga. Masih ngeri juga Bu. Iya, siap. Di mana nggak ada tempat ininya gitu Bu? Iya, nggak dapat ngungsi ya? Iya. Masalah Pak. Oke, ini banjirnya terjadi di Kampung Rawacina Kaler ya Pak, RT 1 RW ini. Perbatasan ya antara Rawacina Kaler dan Rawacina Kidul. Jadi Tribun Rawacina Kaler dan sebelah sini itu Kampung Rawacina Kidul di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ini juga sudah ada beberapa orang yang bisa melewati, hanya harus tetap hati-hati karena arusnya ini sangat ya Tribuners. Jadi mohon maaf apabila live update kali ini terkendala oleh jaringan yang masih hilang timbul ya. Untuk sekarang lampu udah nyala Pak? Belum ya? Oke, jadi Tribuners ini informasi baru juga, ternyata listrik di Kampung Rawacina Kaler dan Rawacina Kidul ini belum menyala. Dari kapan tuh Pak? Dari pas terjadi kejadian ini aja. Dari pas gempa belum terjadi penerangan sama sekali? Oh, belum ada. Iya, makanya informasi dari saudara-saudara nggak bisa, soalnya ada yang jasanya apa namanya baterainya habis gitu iya kan. betul. Jadi mana jaringannya juga jelek, nggak ada sinyal gitu. Oke, Bapak ini warga Kampung Rawacina Kidul ya? Bapak siapa namanya? Pananang. Jadi Tribuners ini semenjak terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, listrik ikut mati dan hingga detik ini masih belum bisa ini ya, masih belum menyala gitu. Jadi mungkin para warga yang terisolasi di daerah Kampung Rawacina Kidul dan Kaler ini kadang-kadang merasa kebingungan ya untuk mengabari sanak saudara di luar sana karena terkendala sinyal yang hilang timbul, kemudian juga HP baterai yang mati gitu ya, baterainya udah habis. Oke, ini sudah seperti sungai besar, padahal bukan ya Tribuners. Namanya Pananang ya Pak ya? Namanya Pananang, beliau warga Kampung Rawacina Kidul. Oke. Nama beliau Pananang, warga Kampung Rawacina Kidul, Tribuners. Oke.
Ini kalau itu nggak longsor mungkin nggak akan naik ya? Nggak bakalan naik Bu. Bakalan naik. Ini karena yang longsor itu Bu. Betul. Kalau misalkan longsornya tanah doang Bu bisa ini ya. Karena kan ini pepohonan apa bambu. Bambu bisa ya. diininya ya gitu. Kemudian ada tanah kelapa banyak lah istilahnya gitu. Bukannya nggak mau ini Bu, warga juga pengen. Tapi kan nggak bisa Bu ya, apalagi kita orang-orang sekitar ya. Iya. Orang-orang di sini juga apa namanya kata-kata ini nggak boleh, nggak bisa katanya gitu. Harus pakai alat berat. Pakai alat berat ya. Iya. Cuman memang belum ada yang turun tangan ya pihak-pihak terkait. Belum. Kabar juga tadi katanya sih lagi nunggu ini katanya gitu. Alat berat. Katanya sekarang lagi kesini katanya ya. Oh iya. Cuman ini lalu lalang tadi sepanjang saya lihat di perjalanan memang masih didominasi oleh ambulans gitu Pak. Mungkin relawan-relawan yang ingin mengirimkan logistik ke kampung yang terisolasi di sini gitu. Belum. Dewan. Bisa. Ini bisa disipkan. Ini juga para petugas sedang mengatur perjalanan di jalan yang terdampak banjir di jalan penghubung antara Kampung Rawa Cina Kaler dan Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Agak dekat situ Pak. Lalu saja Pak. Hati-hati. Agak pindah dikit. Sebelumnya belum pernah terjadi atau sudah pernah Pak banjir seperti ini? Kalau banjir seperti ini belum pernah Bu. Belum pernah ya, baru pertama kali berarti. Kejadian ini karena ada longsor aja gitu. Ada longsor ya. Tapi walaupun kita nggak ada longsor, banjir seperti ini Belum pernah ya? Tetap aja Bu, besar gitu. Cuman belum pernah. Nggak sampai turun gitu, nggak sampai lewatin jalan ya? Iya. Oke, jadi karena air tertutup aja gitu. Tertutup ya? Jadi nggak ngalir ya Pak? Nggak ngalir, sampai pesantren juga Pak itu Bu, madrasah pesantren ya ke bawah ini. Oh, ke bawah. Longsoran itu ya? Karena pendorong ini Bu. Oke, air. Iya. Sawah ini pasti habis ya Pak? Habis Bu, apalagi yang di belakangnya Bu, waduh udah habis Masya Allah Bu. Yang di belakang. Udah rumah, pabrik udah pada nggak tahu di mana lah jauh. Ambruk ya, udah rata berarti ya Pak ya? Di sini hampir didominasi sama gempa tuh habis. Ini mah udah nggak layak dingin lagi Bu, kalau menurut tim tapi nggak tahu ya. Untuk saat ini akses menuju Kampung Rawa Cina Kidul sudah bisa dilalui, hanya saja tetap harus berhati-hati karena arusnya cukup deras. Di sini juga beberapa petugas dikerahkan untuk mengatur jalanan para warga yang hendak melewat ataupun relawan lainnya yang akan mengirimkan logistik. Siap. Aman. Aman, alhamdulillah sekarang sudah bisa dilewati dan mudah-mudahan ini banjirnya cepat reda. Ini dia. Sungainya sebelah situ ya Pak? Iya. Nah, Tribuners sungainya di sebelah sana. Dan menurut Pak Nanang ini ternyata banjir seperti ini tuh baru pertama kali terjadi karena ada longsoran di arah sebelah sana. Cuman memang terhalang oleh pohon bambu yang rimbun. Oke, baik Tribuners, mungkin cukup sekian dulu live kita kali ini. Sampai jumpa lagi di live-live berikutnya. Yakni di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang dilanda banjir seperti yang bisa Anda saksikan saat ini.
Kemudian Nanang yang merupakan warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagra, Kecamatan Cianjur, yang saat ini berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa Cianjur. Kampung-kampung tersebut kini sepi dan ditinggalkan oleh penghuninya. Ia juga mengatakan para warga memilih untuk tinggal di pengungsian. Ia mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah kebanjiran, namun kali ini terjadi banjir akibat adanya tanah longsor. Material longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan deras masih beberapa kali mengguyur daerah pusat gempa, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan Alice sampai menangis hingga dikira saat itu terjadi kiamat. Alice merupakan warga Tunggilis Wetan, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang menjadi saksi hidup atas kengerian yang terjadi saat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayahnya Senin kemarin. Diceritakan saat itu Alice sedang berada di sawah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun ia kaget dengan suara gemuruh kencang dan bumi yang tiba-tiba berguncang hebat. Alice mengaku kebingungan dan panik. Ia mengira hari kiamat telah datang. Sontak Alice bergegas pulang saat gempa mereda. Namun ia kembali kaget. Alice melihat dengan mata kepalanya sendiri rumah-rumah tetangga di sepanjang perjalanan pulang telah luluh lantak dan hancur rata dengan tanah. Bahkan rumahnya sendiri roboh dan tinggal puing-puing akibat guncangan gempa. Meski sampai di rumahnya, Alice masih merasa cemas kala mendengar kabar sang ibu menjadi korban gempa. Ternyata sang ibu tertimpa bangunan tembok rumah dan berhasil diselamatkan setelah 3 jam. Alice mengungkapkan tubuh sang ibu terlindungi kulkas yang menahan puing-puing runtuhan tembok rumah mereka. Selanjutnya, sang ibu langsung dilarikan ke RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Meski kondisinya membaik, namun sang ibu mengalami syok dan masih dalam keadaan yang lemas. Rintihan suara perempuan terdengar dari rumah yang roboh di Desa Benjot, Cugenang, Jawa Barat. Rintihan suara yang didengar oleh warga tersebut diduga berasal dari seorang wanita hamil 5 bulan yang tertimbun bangunan rumah akibat gempa Cianjur. Namun hingga saat ini keberadaan wanita hamil tersebut masih belum ditemukan. Diketahui warga bersama relawan masih terus berusaha mencari korban tersebut dari pagi hari hingga sore hari. Namun usaha mereka masih belum mendapatkan hasil. Wanita hamil tersebut diketahui bernama Indri Rahmawati, 23 tahun. Saat itu Indri sedang pamit ke warung untuk membeli jajanan. Namun ia tidak mendapatkan jajanan tersebut. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur, Cipanas, tepatnya di daerah Ciberem, masuk dalam wilayah Cugenang, Kecamatan Cugenang. Disinilah longsor yang cukup parah terjadi dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Inilah longsornya. Di lokasi longsor inilah, di bawahnya ini jurang sebelumnya jurang. Nah, di lokasi longsor ini terdapat belasan rumah yang kini tertimbun rata dengan longsoran tanah tersebut.
Sebagian di sana masih terlihat rumah besar itu adalah restoran Sinta yang tinggal separuh, lihat. Dan di sebelah sini adalah warung-warung makan, kopi dan juga tempat tinggal warga, jumlahnya belasan. Dan sekarang sudah rata dengan tanah, bahkan rata sampai bawah, sampai jurang. Dan di atas ini sebelumnya juga ada sebuah villa yang ada juga kolam renangnya. Sekarang udah tinggal hanya penangan, sudah ada tidak ada, tinggal berbentuk sedikit, villanya tinggal sedikit seperti ini. Nah, inilah kondisinya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang. Di sini ada banyak rumah-rumah, tempat makan dan juga tempat ngopi lah. Di sini biasanya warga-warga yang perjalanan dari sekitar Cipanas menuju Cianjur atau dari Puncak biasanya beristirahat di sini karena lokasinya cukup sejuk. Di sini perbukitan dan tempatnya cukup enak saat kondisi normal. Tapi kondisinya sekarang sudah berubah drastis. Dan di sini tadi juga terdapat angkot yang sudah tidak berbentuk lagi. Saudara, seperti diketahui proses evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Kemudian terdengar suara rintihan perempuan dari rumah yang roboh di Desa Benjot, Cugenang, Jawa Barat. Rintihan suara yang didengar oleh warga tersebut diduga berasal dari seorang wanita hamil 5 bulan yang tertimbun bangunan rumah akibat gempa Cianjur. Namun hingga saat ini keberadaan wanita hamil tersebut masih belum ditemukan. Diketahui warga bersama relawan berusaha mencari korban tersebut dari pagi hingga sore hari. Namun usaha mereka hingga kini masih belum mendapatkan hasil. Wanita hamil tersebut diketahui bernama Indri Rahmawati, 23 tahun. Saat itu Indri sedang menuju ke sebuah warung untuk membeli jajanan. Namun ia tidak mendapatkan jajanan tersebut. Hingga Indri kemudian pergi ke rumah kerabat. Tak lama sesampainya di rumah kerabat, ia langsung pulang. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba terjadi gempa. Diduga saat terjadi gempa, Indri berteduh di rumah warga. Namun rumah tersebut roboh dan menimbun Indri. Hal itu disampaikan oleh Ibu Indri yang bernama Ipah, 47 tahun, pada Selasa 22 November 2022. Terlihat Ipah sangat cemas, mengkhawatirkan keadaan sang anak yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Ipah menceritakan sebelum terjadinya gempa, ada warga yang melihat sang anak berteduh di rumah yang roboh tersebut. Diketahui saat ini suami Indri juga ikut mencari ke lokasi reruntuhan tersebut serta ke rumah sakit. Lantaran khawatir Indri sudah ada di rumah sakit. Hingga kini Ipah dan keluarga masih belum menemukan Indri. Mereka berharap sang anak segera ditemukan. Kemudian, saudara, saat ini sudah baik, saudara, sepertinya saat ini konferensi pers yang digelar terkait dengan update terkini gempa Cianjur telah dimulai. Mari kita dengarkan bersama-sama. BD TNI Polri relawan, kekuatan yang diturunkan sampai 1.000 personil ya ke semua 6.000 personil ini menemukan 3 meninggal dunia. Ya, di Cugenang ini 1 selamat atas nama Azka, laki-laki umur 6 tahun, ditemukan di sebelah neneknya yang neneknya sudah meninggal dunia. Kemudian yang hilang tadi kami sudah kumpulkan semua kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Ramil gitu ya. Ini ternyata yang hilang ini yang terdata sampai sore ini 40 orang yang masih hilang. 39 di Cugenang, 1 di Warung Kondang ya. Nah, nanti yang mungkin ada tambahan dari 271 yang meninggal dunia ini, sebelum nanti ditanya oleh rekan-rekan media, ini kami akan telusuri apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga
ini ada tambahan atau tidak. Kami belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk ke yang 271 atau belum. Karena bisa saja miss-nya begitu jenazahnya sudah ada kemudian dimakamkan tanpa dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi 271 ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas dan rumah sakit di seluruh Kabupaten Cianjur. Gitu ya. Kami mohon waktu, besok pagi kami akan kumpulkan seluruh kepala desa, mendata kembali yang sudah dimakamkan ini apakah sudah dilaporkan yang by name by address itu. Nah yang 271 sudah ada by name by address-nya. Dan kalau rekan-rekan media ingin mengakses, silakan setelah rapat, setelah konferensi pers ini bisa bertanya ke pusat krisis Kementerian Kesehatan yang tempatnya di seberang sana itu. Kemudian korban luka, rekan-rekan media sekalian, ini bertambah menjadi 2.043 orang. Warga mengungsi menjadi 61.908 orang. Kemudian material, kerugian itu kerugian personil tadi ya, jiwa dan personil. Kerugian material, rumah rusak 56.320 rumah. Rumah rusak itu terdiri dari rumah rusak berat 22.241 rumah. Rumah rusak sedang 11.641 rumah, rumah rusak ringan 22.090 rumah. Tentu saja ini akan terus diverifikasi. Untuk rumah-rumah ini didata dari mulai RT, RW, kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, sampai dengan kepala OPD. Ya, kepala OPD ini juga sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati, sudah dibagi untuk ikut melaksanakan pendataan, khususnya pada rumah-rumah warga yang rusak. Karena ini kalau segera bisa cepat, ini segera bisa kita perbaiki. Di samping itu juga mengerahkan dari perguruan tinggi. Sementara yang sudah akan membantu adalah Universitas Surya Kancana dan Universitas Putra Indonesia. Dan di samping perangkat daerah juga dari tim dari Kementerian PUPR ini juga sudah turun melaksanakan pendataan terhadap rumah warga yang rusak. Di samping rumah-rumah ada infrastruktur juga yang rusak. Sekolah ada 31 sekolah. Tempat ibadah ada 124 unit, fasilitas kesehatan ada 3, dan gedung atau perkantoran ada 13. Kecamatan yang terdampak bertambah daripada kemarin sore. Sekarang ada 15 kecamatan, ya. Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Cilaku, Gekbrong, Cugenang, Cibeber, Sukaluyu, Sukaresmi, Pacet, Bojong Picung, Cikalong Kulon, Mande, Cipanas, dan Haurwangi. Kegiatan hari ini, ya, tadi pencarian dan evakuasi sudah saya sampaikan, mengerahkan 6.000 orang, sudah ada hasil, dan ini dilaksanakan secara terus-menerus. Meskipun tadi hujan, tetapi tim tanpa kenal lelah, tetap melanjutkan pencarian. Kami mohon dukungan dan doanya mudah-mudahan 40 orang yang masih belum ditemukan ini bisa segera ditemukan. Kemudian pendistribusian logistik, ya rekan-rekan media, tempat pengungsian ada di 14 titik. Itu tempat pengungsian utama, di mana di sana akan disediakan sedemikian rupa sehingga setiap hari ini bisa progresnya semakin baik. Baik tempat menginapnya, tenda-tendanya, dapur umum, MCK, dan sanitasi lainnya.
Kemudian untuk yang masih tinggal di tenda-tenda darurat di sekitar rumahnya yang rusak, kami tadi sudah rapat koordinasi hari ini pagi-pagi, mereka akan dibujuk, akan dihimbau untuk bergeser ke tempat-tempat pengungsian utama yang sudah disiapkan. Tetapi paling kalau tidak, kami juga akan tetap membantu menyiapkan tenda-tenda yang lebih baik. Nah, untuk pendistribusian logistik supaya tertib, ya, jadi ada 2 gudang. Yang pertama gudang BBBD dan yang kedua gudang wanita. Semua logistik baik dari pemerintah atau bantuan dari manapun diharapkan melalui posko utama, ya, di depan pendopo ini. Kemudian nanti logistik itu akan disalurkan atau disimpan di gedung BBBD, gudang BBBD dan Balai Rancage atau gudang wanita, gedung wanita. Setiap jam 8 pagi, para camat sudah mengajukan kebutuhan di masing-masing kecamatannya. Jam 9, Dinas Perhubungan Provinsi Provinsi Jabar, Kabupaten Cianjur, TNI, Polri, BNPB, BBBD, dan semua yang terlibat ini menyiapkan armada truk. Jadi kebutuhan dari logistik di tiap kecamatan segera pagi-pagi didorong ke kantor camat masing-masing. Setelah itu para kepala desa dibantu Babinsa dan Babin Kamtibmas, ya, ini segera mendistribusikan ke titik-titik pengungsian itu. Jadi tidak ada lagi yang satu sisi mendapat logistik yang berlebihan, di sisi lain ada yang tidak mendapat logistik. Karena nanti yang akan bermain di lapangan adalah para kepala desa, Babinsa, Babin Kamtibmas yang paham kondisi daerahnya masing-masing. Itu untuk distribusi logistik. Kekurangannya tentu saja secara berjenjang dilaporkan. Nah, ini juga untuk menjaga jangan sampai distribusi logistik ini justru menghambat proses penanganan pencarian, evakuasi maupun penanganan pengungsi. Maka dalam kesempatan ini rekan-rekan media mohon menyampaikan juga kepada masyarakat ataupun secara perorangan, organisasi masyarakat, pengusaha dan sebagainya yang ingin membantu masyarakat terdampak, itu sebaiknya satu pintu melalui posko. Yakin bahwa barang-barang itu akan disalurkan kepada yang berhak. Baik bantuan berupa logistik, barang maupun dana. Jangan bergerak sendiri-sendiri, karena kita ketahui bersama ini cuaca juga hujan, jalanan becek, daerah-daerah bencana ini rata-rata jalannya kecil. Jadi numpuk, macet. Hari ini ada beberapa keluhan. Pasukan evakuasi yang ribuan itu tidak bisa bergerak leluasa karena terhambat saat akan menuju sasaran. Banyak juga masyarakat di luar masyarakat terdampak yang datang dari luar kota, dari luar daerah yang terdampak, masuk seolah-olah bencana ini menjadi tontonan. Nah, ini juga dihimbau rekan-rekan media sampaikan. Ya, PMI aja sudah mengirimkan pagi-pagi 15 tangki. Kami juga BBBD mengirimkan. Air PDAM juga sudah jalan, tetapi masih ada kekurangan air karena ya nggak bisa naik ke sana karena banyak masyarakat. Pak Bupati juga tadi sudah kami lapori. Nah, mohon nanti dari media juga menyampaikan. Kemudian relawan. Malam ini sudah ada relawan di samping unsur-unsur pemerintah, TNI Polri, ya, aparat, relawan juga sudah masuk ke Kabupaten Cianjur supaya tidak
supaya kegiatannya betul-betul terkendali dan sistematis, ya. Malam ini juga akan kami kumpulkan cukup banyak. Ada 193 organisasi relawan yang siap bantu. Jumlah personilnya yang sudah terdata saat ini ada 2.904 relawan. Nah, ini relawan-relawan ini akan kami manfaatkan baik dalam kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban, dalam rangka membantu distribusi logistik kepada para pengungsi, juga membantu terkait dengan pendataan bagi rumah-rumah warga yang rusak dan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, relawan ini semuanya dikoordinasikan oleh Satgas Penanganan Gempa Bumi di Cianjur. Kebetulan sesuai undang-undang adalah BNPB menjadi tugas dan unsur pemegang komandonya. Saya rasa itu rekan-rekan media sekalian yang ingin saya sampaikan kesempatan ini. Beberapa rekan media juga banyak yang WA ke saya, ada di antaranya yang menanyakan dari jumlah 271 yang meninggal itu anak-anak berapa. Nah, jumlah pastinya, by name-nya itu nanti silakan tanya ke Pusat Krisis Kesehatan, karena banyak kalau kita umumkan di sini butuh waktu, tetapi persentasinya sekitar 37%. Jadi memang banyak anak-anak, tetapi kalau dilihat dari keseluruhan, ya tetap banyak di luar anak-anak. Mungkin pada saat awal-awal memang banyak kelompok usia 15 tahun ke bawah yang menjadi korban. Tetapi tadi yang ditemukan terakhir, ya, itu umur 6 tahun, ya, itu anak-anak dan sudah hari kedua ternyata juga bisa selamat. Artinya dalam gempa ini atau bencana ini untuk maut itu biasanya tidak melihat usia dan apa yang melekat pada diri seorang manusia. Seperti itu. Mungkin itu ya rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada tanya jawab. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi rekan-rekan media pada saat memberikan informasi pada masyarakat. Yang menjadi garis bawah itu tadi mohon dibantu kami dalam melaksanakan tugas di lapangan. Masyarakat-masyarakat yang tidak berkepentingan mohon ini tidak mengganggu jalannya penanganan terkait dengan korban gempa bumi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Jadi kepada teman-teman media, kami ulangi bahwa data resmi pemerintah adalah data yang dirilis oleh BNPB yang kita keluarkan setiap pukul 17.00 ini. Terkait tadi kami ulangi beberapa highlight dari Bapak Kepala BNPB bahwa ketika kita berbicara data korban, itu bukan hanya data yang dilaporkan, tetapi sudah jelas ada jasadnya dan terhitung berapa jasadnya. Itu yang kita sebut korban meninggal. Memang ada laporan tambahan korban meninggal di sini sekian, korban meninggal di sini, tapi buat kita mempertanggungjawabkan data ini adalah data yang benar-benar jasadnya terhitung. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa untuk data korban yang sudah dikuburkan langsung oleh keluarga itu masih kita telusuri. Nanti kita akan tambahkan sekiranya itu belum termasuk dalam 271 tadi. Kemudian satu lagi highlight dari Bapak Kepala adalah mengenai distribusi logistik. Kita banyak sekali menerima laporan dari masyarakat tentang daerah-daerah yang belum menerima logistik. Jadi sekali lagi Kepala Desa, Babinsa, Babin Kaptimas itu sudah mengumpulkan kebutuhan logistik pada hari ini, misalkan di sore ini untuk dilaporkan oleh camat besok jam 8. Jadi hari ini, sore ini dilaporkan ke camat setempat, besok pagi camat datang ke sini jam 8 untuk menyampaikan list kebutuhan itu untuk kemudian di delivery jam 9. Ini yang
poin penting dari Bapak Kepala BNPB. Selanjutnya kami mohon Bapak Bupati untuk menambahkan informasi-informasi lain yang diperlukan. Silakan Bapak. Izin sedikit aja. Jadi tolong disampaikan ke warga masyarakat melalui teman-teman media ini. Di media sosial banyak warga masyarakat yang berkoceh. Kami belum mendapat bantuan. Kami belum mendapat bantuan ini. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sampaikan saja ke aparat desa terdekat. Ya. Nah, nanti dari desa langsung ke kecamatan, tadi sampai kecamatan baru ke sini. Insya Allah saya meyakini bahwa bantuan itu akan sampai kepada tempatnya. Di gudang masih penuh, di Balai Rancage, di BPBD gitu. Dan yang datangan pun dari luar masih terus mengalir ke Kabupaten Cianjur. Insya Allah kami akan berupaya dengan TNI Polri dan BPBD, kita akan memberikan kepada masyarakat yang memerlukannya. Tadi saya pun sampaikan kepada Pak Kades, Babinsa, Babin Kaptimas, Camat, Kapolsek, dan Damil, saya mohon hari ini, besok tidak ada lagi warga yang teriak tidak mendapat bantuan. Itu sudah menjadi kewenangan desa dan camat, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk warga yang meninggal, setelah ada by name by address, pemerintah Kabupaten Cianjur akan memberi bantuan kerohiman. Insya Allah ini akan diberikan cash and carry, tidak melalui rekening, langsung akan diberikan kepada ahli warisnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Bila terkawindaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati untuk tambahan informasi yang cukup penting. Nanti setelah data by name by address selesai dan bisa terlihat dan transparan serta akuntabel, maka ahli waris bisa meminta uang kerohiman secara cash and carry. Jadi ini juga menjadi informasi penting untuk warga terdampak. Berikutnya kami mohon informasi hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam yang masih perlu kita waspadai dan update perkembangan dari gempa susulan yang sudah berlangsung hingga hari ini dari Bapak Deputi Geofisika. Kepada Bapak Suko kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kepala Badan dan Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan informasikan bahwa sampai pukul 15 tadi, jumlah gempa susulan 171 gempa. Kemudian mulai jam 7 pagi tadi sampai sore hari tadi, ada penambahan yang dirasakan 3, tapi dengan kekuatan yang rendah. Jadi pada saat sosialisasi tadi, saya di Pondok Pesantren Al-Baijah juga merasakan drek gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa menenangkan dengan saya informasikan buat tenang, nggak ada masalah. Sehingga pada alhamdulillah tenang. Kemudian Bapak Ibu sekalian selanjutkan, ini hujan terus berlanjut sampai sore nanti, kecuali tengah malam sudah mulai mereda. Ya. Demikian juga besok, perakiran cuaca juga hampir sama dengan sekarang. Kemudian sampai hari Jumat. Jadi ini setiap hari akan kita berikan informasi perakiran cuaca 3 hari ke depan. Kemudian hari ini juga kami sudah melakukan pengukuran mikrosonasi Pak Bupati dan Pak Kepala Badan. Itu gunanya nanti untuk melihat bagaimana kondisi tanah tersebut, apakah layak atau tidak. Ini lagi kita survei beberapa titik. Antara lain adalah di daerah Ciguinang, kemudian Panembong, kemudian Cilaku, kemudian juga ada di kantor DPD KNP Panembong. Kemudian juga kami melakukan beberapa sosialisasi untuk menenangkan masyarakat ke posko-posko. Antara lain adalah kami di Pondok Pesantren, kemudian di beberapa posko sudah kami lakukan sosialisasi, dan ini berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Dan saat ini ada tim kami juga turun ke daerah Sukabumi karena permintaan di Sukabumi. Itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Dan nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat informasi
seismisitasnya juga atau isu seismalnya, kerusakan di mana kami sudah dapat tanya, nanti dapat dilihat di posko sebagian mestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi Geofisika dari BMKG. Jadi sudah ada 171 kali gempa susulan dalam 3 hari. Jadi rata-rata sekitar 65 kali gempa susulan setiap hari. Cukup agresif. Ini meskipun tidak terlalu terasa kekuatannya, tapi tentu tetap kita waspadai. Untuk hujan ini juga menjadi perhatian karena seperti hari ini hampir setengah hari mungkin upaya pencarian tidak optimal. Hujan dari jam 11 sampai saat ini. Kami mohon doanya juga kepada masyarakat agar besok kita meskipun perakiraan cuacanya hujan, mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari ini supaya operasi pencarian bisa lebih optimal. Baik, kita sudah mendengarkan informasi update dari data dan hasil giat tanggap darurat hari ini. Saya membuka tanya jawab dari peserta yang ada di sini. Silakan, Mbak. Terima kasih. Saya Esra dari iNews, Pak. Kebetulan tadi kita liputan di salah satu posko maupun pengungsian nih, Pak. Dan tadi ini poskonya pernah datangi Pak Jokowi yang di Joglo. Sebenarnya seperti apa sih sistem pengaturan dari posko-posko tersebut? Berapa kapasitasnya? Apakah tergantung dari lokasi? Karena ini kan yang paling besar ya, Pak. Ini berapa totalnya yang di lapangan tersebut ini paling besar? Karena tadi warga sempat menyampaikan, kami di tenda-tenda tersebut bertumpuk-tumpuk seperti itu. Ada 50, bahkan ada yang 100. Namun ada beberapa juga yang lengang. Ini yang disampaikan masyarakat dan mohon ditanyakan. Kemudian terkait bantuan logistik, terbatas, Pak. maksimal 2 pertanyaan Satu lagi orang aja, ya, Pak. supaya Oke, teman-teman oke. lain bisa punya kesempatan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Silakan langsung dijawab saja, Bapak. Baik, terima kasih. Dari iNews ya. Ya, tempat pengungsian itu tidak ada batasan pasti ataupun angka khusus gitu ya. Tergantung kebutuhan di lapangan. Nah, 14 titik ini bisa berkembang. Makanya sekarang kan sudah 14 kecamatan, masing-masing kecamatan punya satu tempat utama ya. Nah, nanti apabila kurang kita tambah terus gitu. Nah, yang bertanggung jawab itu ada Pak Dan Ramil, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada unsur BPBD dan BNPB yang mengkaji terus. Nah, dan setiap tenda itu ada yang dituakan, ditunjuk. Misalnya dalam satu tenda ada 30 orang. Nanti mereka secara aklamasi menunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Di samping pemimpin-pemimpin formal itu yang Babinsa, Babin Kamtipmas, tetapi kadang-kadang masyarakat itu ada juga yang senang dipimpin temennya begitu. Nah, sehingga diatur kalau sudah terlalu penuh ya digeser ke tenda sebelah. Kalau tendanya sudah penuh semuanya dipasang lagi yang baru. Kalau tempatnya kurang cari tempat yang baru. Ini baru 2 hari, Dek, pasti masih belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan nanti semakin hari ini semakin baik. Itu satu. Yang kedua, kita juga sudah mulai tawarkan kepada masyarakat. Apakah mau tinggal di tempat sanak saudaranya? Boleh. Misalnya dia terkena tapi masih ada paman bibinya di Cipanas atau tetap di Kabupaten Cianjur tapi tidak terdampak di kota misalnya, mau numpang sementara, itu dibantu pemerintah. Dapat mereka namanya dana tunggu hunian. Sampai kapan? Sampai selesai rumah yang baru dibangun itu oleh pemerintah nanti selesai dan bisa ditempati. Kemarin saya bilang pendataan ini kuncinya. Makanya ini pendataan Pak Bupati sudah komit ya, tadi saya cerita dari mulai RT, RW, kepala desa, camat, sampai kepala SKPD-nya dibagi-bagi. Ada 2 perguruan tinggi juga sudah mendampingi. Nah, pengalaman yang cepat itu erupsi Gunung Semeru, itu dalam waktu 8 bulan semua pengungsi sudah masuk ke rumahnya masing-masing. Ya memang di sana hanya 2.000 rumah.
Tetapi kalau kita lihat yang rusak sekarang kan ada 20 ribuan rumah itu yang rusak berat. Ya paling, tapi kalau semuanya bersatu padu bisa saya rasa. Ya, jadi setelah tanggap darurat ini mudah-mudahan seminggu ini selesai atau maksimal 2 minggu begitu sudah ketemu semua yang 40 orang itu. Ya, atau nanti dinyatakan tidak bisa ditemukan lagi misalnya karena sudah segala daya upaya ini tidak bisa lagi. Nah, baru kita mulai ke tahap berikutnya. Mulai membangun rumah-rumah yang rusak. Gitu ya. Makasih. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Selamat bergabung Ibu Kepala BMKG. Tadi Pak Deputi Geofisika sudah menyampaikan tentang update. Sudah ya Ibu? Kami lanjut tanya jawab Ibu? Atau ada yang Ibu mau sampaikan? Baik, silakan dari. Oke, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan saya Nanda dari Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan begitu, namun terbatas. Untuk pertanyaan pertama ini, Pak, ada video yang viral di media sosial begitu nih, salah satunya ada di daerah Rancagong. Ini ada aktivitas begitu ketika mobil relawan yang mengantarkan logistik ke daerah tersebut, namun dihadang begitu Pak. Apakah sudah mengetahui terkait hal ini dan juga bagaimana tanggapannya? Apakah ini menjadi salah satu tanda bahwa masih belum ratanya pembagian logistik begitu? Dan juga satu pertanyaan lagi boleh Pak? Oke, satu pertanyaan lagi, ini ada juga dari warga begitu nih di kawasan Ciwalen, dia mengaku masih kebingungan untuk posko bantuan begitu. Sebenarnya bisa dijelaskan kembali tidak Pak untuk terkait dengan 14 posko terpusat saat ini? Terima kasih. Baik, untuk posko terpusat masing-masing di kecamatan yang terdampak itu ya, 14 terdampak, titik koordinatnya nanti setelah ini silahkan bisa ditanya ke Kapus Datin supaya nggak terlalu lama ya. Nah itu memang yang terjadi. Artinya ke tempat-tempat pengungsian ini juga banyak masuk-masuk sehingga mengatasnamakan relawan dan sebagainya ini dihadang, diambil begitu. Nah untuk mencegah itu makanya tadi sudah saya katakan dibuat alur distribusi logistik yang bisa lebih tertib dan teratur. Daripada bawa logistik sendiri ke atas, belum tentu juga nanti diterima dengan baik. Lebih baik pulkan di posko, dari posko nanti dimasukkan ke dalam gudang, nanti camat mengambil, kepala desa mengambil, langsung didistribusikan kepada pengungsi. Tuh. Yang kedua terhadap masyarakat, ya kalau kita yang menjelaskan langsung kepada mereka, ini rentangnya terlalu jauh ya, Dek. Mbak Nanda ya, makanya yang paling tahu kan kepala desanya, babinsannya, babim kamtibmasnya gitu. Yang bingung mereka langsung tanya kepada kepala desa, kepada babin kamtibmas, yang desanya mana misalnya tadi apa? Randugong, Rancagoong, ya cari ke kepala desa Rancagoong. Kemarin sistem ini belum, saya akui belum berjalan, masih hajar kemana-mana gitu. Nah mulai besok tadi sudah mulai diharapkan ini sudah lebih tertib lagi dan sistematis. Ada juga tadi yang nyerbu ke gudang, ada juga informasi di gudangnya BPBD banyak masyarakat yang mau ngambil sendiri. Ya untuk sementara silakan, tapi setelah ini nanti diatur sesuai dengan yang tadi saya katakan. Ada perangkat-perangkatnya sudah diatur. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekali lagi ini yang mungkin perlu diperhatikan dan kita sampaikan tadi dari Pak Kepala Badan bahwa masyarakat yang kondisi di posko kebutuhannya bisa disampaikan baik itu ke Kepala Desa maupun Babinsa, Babin Kaptibmas untuk kemudian dilaporkan besoknya oleh Pak Camat. Kami informasikan bahwa tadi pagi jam 9 kami sudah rapat koordinasi dipimpin juga oleh Bapak Kepala BNPB, Bapak Bupati bersama camat dan kepala desa wilayah terdampak. Jadi ini SOP seperti ini sudah kita sepakati untuk mulai kita jalankan hari ini dan mulai besok pengambilan distribusi logistik ini. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya belum terdistribusi karena yang pertanyaannya senada mungkin kita hindari supaya pertanyaan topik lain bisa kita akomodasi. Silakan. Mungkin mic-nya bisa didistribusi dulu ke belakang ya.
Saat di line depan dulu kita selesaikan baru kita ke belakang. Saya Pak Uji dari Tribun Jabar Pak, izin tanya terkait pemakaman massal itu akan dilakukan kapan? Kalau untuk pemakaman massal kemarin sudah kita jawab, Mas. Jawab. Sampai saat ini tidak ada pemakaman massal. Kemarin sudah kita diskusikan. Terkait adanya sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi itu informasinya akan dilakukan pemakaman massal Pak. Terima kasih. Jadi untuk pemakaman massal kita sepakati tidak ada. Karena di Cianjur ini tempat pemakaman di setiap desa hampir ada. Ya. Di tiap desa ada pemakaman umum ya. Sehingga mudah-mudahan dengan yang meninggal yang tadi disebutkan ini bisa ditangani di masing-masing desa. Ya, oke. Silakan berikutnya. Pak, saya Riksan dari Cianjur Express. Warga ada skeptis Pak untuk bantuan yang 50 juta itu diberikan secara langsung kepada warga, tapi pertanyaannya siapa yang membangun? Sedangkan yang warga sekitar situ pun mungkin rumahnya rubuh juga. Lagi ada pencurian Pak di rumah ditinggalkan oleh pengungsi. Baik, terima kasih. Yang pertama, ya nanti Pak rekan-rekan media nyampaikan ke masyarakat yang skeptis itu penjelasan ya. Ini semuanya tuh adil kok. Artinya dalam menentukan rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan ini, ya sudah betul-betul koordinasi, ada spek-speknya khusus. Makanya dilibatkan dari mulai Kementerian PUPR, ada timnya, ya. Saya sendiri kepala BNPB nggak ngerti lah membedakan mana yang sedang, mana yang berat itu enggak. Tapi ahlinya itu tahu. Yang membangun adalah terserah, nanti dananya turun. Ada 3. Misalnya yang punya rumah, saya bisa bangun sendiri. Saya kebetulan berpengalaman terkait bangunan, boleh. Dikasih uangnya ke dia, 50 juta bantuan dari pemerintah. Terus walaupun gempa punya tabungan 10, boleh jadi 60. Punya saudara karena kasihan bantu kayu, boleh. Jadi dalam punya rumah itu ternyata dia bisa bangun 100 jadi lebih bagus, yaitu rezekinya gitu. Tetapi tetangganya yang sebelah karena kebetulan tidak seperti yang saya sampaikan tadi, minta dibangun oleh pemerintah, diserahkan. Ya sudah, nanti kita bangun, bisa oleh BNPB, Pak Bupati minta bantuan TNI, atau bisa minta pemborong pihak ketiga, boleh. Jadi ini tidak mengikat. Tetapi yang relokasi maksudnya tuh harus pindah, tidak di tanah itu dibangun oleh Kementerian PUPR. Nah jadi gitu ya. Nah yang rusak sedang dan ringan sama, tapi biasanya kalau rusak sedang ringan itu reimburse, dananya dikasihkan ke yang berhak menerima. Misalnya yang rusak ringan kan 10 juta, mungkin retak-retak sedikit apa, ya udah saya perbaiki aja Pak, ini saya udah dipelur nih, udah bagus, sudah saya cat lagi, ya uangnya bisa diminta, di reimburse namanya, gitu. Tapi yang dibangun dari nol itu biasanya rusak berat, terserah nanti, gitu. Dan tentu saja nanti setelah anggarannya ada, nanti rapat evaluasi kesepakatannya warga gimana. Memang kita harapkan bisa, udahlah daripada warga repot, serahkan saja kepada pemerintah, yang penting rumah itu jadi. Nanti ada sebelum bangun kita paparan, ini loh bentuk rumahnya, spesifikasinya seperti ini. Dari PUPR itu ada spesifikasi khusus rumah tahan gempa, ada. Dan ini kan bukan gempa yang hanya gempa terjadi di Cianjur, kan sudah banyak contoh. Di NTB ada rumah seperti itu, di NTT ada rumah seperti itu, di Palu seperti itu. Jadi nggak susah itu, ya. Oke, terima kasih. Ibu mau nambah?
Baik, saudara, baru saja Anda dengarkan konferensi pers dari BNPB terkait dengan update terbaru penanganan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, saudara, diketahui data korban terbaru yang disampaikan oleh BNPB sore ini, korban meninggal sebanyak 271 orang, 37% diantaranya merupakan anak-anak. Kemudian jumlah orang hilang yang terdata hingga sore ini sebanyak 40 orang, terdiri dari 39 di Cugenang dan 1 di Warung Kondang. Korban luka bertambah menjadi 2.043 orang dan warga mengungsi hingga sore ini sebanyak 61.908 orang. Kerugian material, saudara, total rumah rusak saat ini sebanyak 56.320 orang. Maksud saya 56.320 bangunan. Lalu, saudara, untuk hari ini 6.000 personel dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Kemudian sebanyak 193 organisasi relawan siap membantu dengan 2.904 orang relawan. Relawan-relawan tersebut akan dikerahkan untuk melakukan evakuasi, distribusi, dan pendataan infrastruktur rusak. Meski di tengah kondisi yang sedang sulit pasca dilanda gempa, seorang wanita di Cianjur, Jawa Barat, melahirkan seorang anak di tenda pengungsian. Bayi perempuan tersebut lahir dibantu oleh seorang bidan. Tak lama setelah melahirkan, ia didatangi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Rupanya kedatangan Ridwan Kamil atas permintaan sang wanita tersebut yang ingin putrinya diberi nama oleh Gubernur Jawa Barat. Untuk memenuhi harapan sang ibu, Ridwan Kamil memberikan anak yang cantik untuk bayi perempuannya. Ridwan Kamil menamai bayi tersebut dengan Gempita Solihah Kamil lantaran lahir dalam suasana gempa. Video momen Ridwan Kamil menamai bayi tersebut diunggah di akun Instagram miliknya. Dalam video tampak ia menghampiri sang ibu yang bernama Dewi yang baru saja melahirkan bayi perempuan pada Selasa 22 November 2022 malam. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu langsung menggendong bayi perempuan tersebut. Bukan tanpa alasan, nama yang indah itu ternyata mengandung makna khusus. Menurut Kang Emil, nama depan Gempita menandakan bahwa sang bayi lahir dalam suasana gempa. Kemudian Solihah mengandung doa supaya kelak sang bayi tumbuh menjadi anak yang soleh. Sementara Kang Emil juga sang bayi diharapkan menjadi manusia yang paripurna. Ibu bayi dan warga korban gempa pun tampak gembira dan mengamini arti nama baik tersebut. Kang Emil mengatakan Gempita Solihah Kamil adalah bayi ketiga yang lahir di tenda pengungsian korban gempa. Cek, Pak. Jadi lahir tanggal ini 20. Assalamualaikum. Di tengah kebencanaan yang melanda Cianjur, berkah rahmat Allah juga hadir. Lahir seorang bayi lucu perempuan, tinggal kami, dari ibu yang baru melahirkan, namanya siapa tadi? Ibu Dewi melahirkannya di sini ya? Di tenda melahirkannya. Di para bidannya mana? Oh, ini bidan-bidan. Dan Ibu Dewi meminta saya memberi nama. Saya kasih nama yang baik sesuai peristiwa, tapi juga sesuai doa. Jadi saya beri nama Gempita Solihah Kamil. Karena lahir saat gempa, didoakan jadi anak solihah. Dan peristiwa sejarahnya ada Pak Ridwan Kamil. Gempita Solihah Kamil, keren. Kemudian saudara, hari ini
seorang bocah berusia 10 tahun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terkubur berhari-hari sejak gempa bumi Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang Cianjur mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan ratusan orang menjadi korban. Salah satu korban yang selamat adalah seorang bocah berusia 10 tahun bernama Aska Maulana Malik. Aska ditemukan selamat dan dievakuasi pagi tadi di rumahnya yang hancur di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ia dievakuasi oleh petugas gabungan setelah dikeluarkan dari ruangan rumahnya yang tertimpa reruntuhan namun terhalang lemari. Lokasi ditemukannya Aska di Rawacina itu berupa dak beton yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan. Hal serupa juga disampaikan oleh paman Aska bernama Miftahuddin. Ia mengatakan reruntuhan tertahan lemari sehingga terdapat ruang untuk keponakannya bernafas dan bertahan hidup. Diketahui Aska sudah terkubur di dalam reruntuhan bangunan selama 2 hari. Kini Aska telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sayang Cianjur. Lebih lanjut, Miftahuddin mengatakan nenek Aska juga sudah ditemukan. Namun, sang nenek yang bernama Edah tersebut ditemukan sudah meninggal dunia. Ia menambahkan posisi Edah ditemukan di dalam kamar mandi. Adapun paman Aska juga mengatakan 1 hari sebelumnya Ibu Aska sudah ditemukan meninggal dunia. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Baik saudara, seperti disampaikan bahwa proses evakuasi para korban yang terjebak di dalam reruntuhan ini masih terus dilakukan. Keinginan sebuah keluarga agar 2 korban yang tertimpa reruntuhan rumah akibat gempa bumi di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Cianjur, Jawa Barat untuk dievakuasi akhirnya terpenuhi. Seorang bocah berusia 10 tahun dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terkubur berhari-hari sejak gempa bumi di Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Korban tersebut bocah berusia 10 tahun bernama Aska Maulana Malik. Aska ditemukan selamat dan dievakuasi pagi tadi di rumahnya yang hancur di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ia dievakuasi oleh petugas gabungan setelah dikeluarkan dari sebuah ruangan yang berada di rumahnya dan tertimpa reruntuhan namun terhalang lemari. Lokasi ditemukannya Aska di Rawacina berupa dak beton yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan. Hal serupa juga disampaikan oleh paman Aska bernama Miftahuddin. Ia mengatakan reruntuhan tertahan lemari sehingga terdapat ruang untuk keponakannya bernafas dan bertahan hidup. Kini Aska telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sayang Cianjur. Lebih lanjut, Miftahuddin juga mengatakan nenek Aska saat ini sudah ditemukan juga. Namun sayang, sang nenek yang bernama Edah tersebut ditemukan sudah meninggal dunia. Ia mengatakan posisi Edah ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi. Adapun paman Aska juga mengatakan 1 hari sebelumnya Ibu Aska juga telah ditemukan namun dalam kondisi meninggal dunia. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas.
Oksigen, Pak. Oksigen, Pak. Udah. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Oksigen, Pak. Udah. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Oksigen, Pak. Udah. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Oksigen, Pak. Udah. Jalan. Hari ini, Saudara, Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang ada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Satu di antaranya yakni sebuah mobil yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Mobil tersebut tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas, Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru tersebut tampak ringsek tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Selain angkot, petugas juga tengah mengevakuasi kendaraan diduga jenis MPV yang berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang, kemudian tertimbun. Hingga saat ini, proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Beberapa tempat makan juga turut terseret longsor dan tertimbun. Baik, Saudara, seperti yang bisa Anda saksikan pada layar saat ini adalah angkot yang mengangkut 8 orang anak sekolah yang tertimpa longsor akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin. Bisa Anda saksikan kondisi angkot pasca dievakuasi ringsek parah hingga tak berbentuk. 8 orang anak sekolah kabarnya juga meninggal dunia. Kemudian, Saudara, ini juga saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap sebuah mobil yang kabarnya berisi 7 orang. Mobil tersebut juga terseret longsor, kemudian masuk ke jurang hingga akhirnya tertimbun. Ini adalah situasi terkini di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Cipanas, Cianjur, tempat di mana longsor terjadi pasca gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi di Cianjur, berpusat di Cianjur, meski bisa dirasakan di beberapa lokasi lain. Baik, beberapa petugas serta relawan saat ini masih berusaha untuk mengevakuasi sebuah mobil yang saat ini masih berada di dalam jurang
dan masih tertimbun oleh tanah longsor. Diketahui saudara, hari ini Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah kerusakan terjadi, begitupun dengan korban, dan proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang saat ini berada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Sebelumnya dikabarkan ada sebuah angkot yang mengangkut anak-anak sekolah. Ini dikabarkan tertimbun longsor dan masih belum bisa dievakuasi. Namun hari ini angkot tersebut sudah berhasil dievakuasi. Angkot yang berhasil dievakuasi adalah angkot yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah penampakan angkot yang membawa 8 anak sekolah. Kondisinya sudah tak berbentuk dan mobil ini atau angkot ini tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru ini tampak ringsek hingga tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti diketahui, 8 angkot ini, angkot ini mengangkut 8 orang anak sekolah yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Mereka baru saja selesai sekolah, kemudian dalam perjalanan ke rumah, mengendarai angkot ini, namun di perjalanan ternyata gempa terjadi, kemudian gempa tersebut mengakibatkan tanah longsor hingga angkot ini terseret tanah longsor menuju ke jurang, kemudian tertimbun. Selain angkot, petugas saat ini juga tengah mengevakuasi kendaraan yang diduga berjenis MPV dan di dalamnya berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang kemudian tertimbun, saudara. Hingga saat ini proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah situasi terkini proses evakuasi yang berada di Jalan Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Ini satu angkot telah berhasil dievakuasi, kemudian di sebelahnya kita bisa melihat ada sebuah truk juga yang tampaknya juga terkena longsor begitu. Kemudian saat ini petugas dan sejumlah relawan sedang proses untuk mengevakuasi sebuah mobil yang masih tertimbun di dalam jurang. Hanya angkot dan juga sebuah mobil saja, saudara, karena beberapa tempat makan yang berada di sekitar lokasi longsor ini juga terseret longsor kemudian tertimbun. Dan saat ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan. Bisa Anda saksikan? Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Ada sejumlah alat berat yang turut dikerahkan di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, untuk membantu proses evakuasi yang saat ini masih terus dilakukan. Baik, saudara, untuk melihat seperti apa situasi terkini di lokasi kejadian, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Tribun News, ada
Yulis Setiawan di sana. Selamat sore Yulis. Halo, selamat sore Ratu. Apa kabar? Baik. Baik Yulis, bisa disampaikan ini kabarnya ada sebuah angkot yang mengangkut 8 orang siswa sekolah begitu yang telah berhasil dievakuasi. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses evakuasinya Yulis? Ya, Ratu dan pemirsa tribunnews.com dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, saya berada di sekitaran lokasi tempat longsor di daerah Ciberem yang diduga di situ sebelumnya itu kawasan perbukitan gitu, terus kemudian longsor saat gempa, kemudian menimbun mobil yang sedang melintas dan kemudian menimbun ada restoran, ada villa dan juga rumah-rumah warga. Dan sampai sekarang timbunan itu belum berhasil dievakuasi semuanya ya, yang korban tertimbun itu belum berhasil dievakuasi karena berada di dalam jurang. Nah, yang sudah berhasil dievakuasi antara lain tadi saya berada di lokasi satu truk dan juga ada satu angkot warna biru. Nah, menurut informasi yang kami himpun di dalam angkot tersebut itu berisi ada sekitar 8 penumpang dari siswa yang sedang menumpang angkot tersebut. Nah, angkot itu informasinya sedang melintas bawa rombongan anak sekolah tersebut dan tiba-tiba longsor, kemudian tersapulah angkot tersebut sampai ke dalam jurang di paling ujung dan satu-satunya angkot yang baru dievakuasi baru satu angkot tadi. Nah, informasinya masih ada 2 angkot lagi di dalam tumpukan tanah yang mungkin bisa jadi lebih kali 20 meter tebalnya gitu. Informasi masih ada 1 angkot lagi dan tadi sekarang ini masih ada proses evakuasi terhadap 1 mobil MPV ya. MPV kita belum tahu jenisnya, MPV-nya apa. Tapi jelas mobil MPV di dalamnya ada 7 orang. Dia tertimbun semua, dia terseret dari jalan raya, terseret ke dalam jurang, kemudian tertimbun tanah dan saat ini masih proses evakuasi. Nah, kita tanya karena itu di dalam jurang dalam banget dan kita tidak boleh langsung turun ke lapangan. Informasinya para penumpangnya ya sudah tinggal semuanya, tapi karena belum berhasil dievakuasi, tugas masih coba menggergaji kendaraannya, coba memotong besi-besinya sehingga belum berhasil. Dan karena ini sudah jam 16:22, proses evakuasi sementara dihentikan dan juga cuacanya hujan gerimis di sini. Jadi sementara untuk proses evakuasi hari dihentikan. Jadi yang di posisi longsoran yang di daerah Ciberem ini ada tadi itu ada beberapa kendaraan itu ada angkot, ada MPV, ada truk. Angkot ternyata masih ada di dalam. Terus ada restoran tinggal separuh, ada villa yang ada di sebelah kiri jalan kalau dari arah Cipanas ya, itu villa agak di atas terbawa longsor, udah tinggal hanya bagian kecil bangunannya aja, kolam renangnya hilang semuanya, longsor ke bawah, nimpa warung-warung, ada tempat kopi di situ dan juga rumah-rumah warga. Nah, ada juga restoran ikan bakar di situ yang cukup terkenal, itu tinggal separuh aja bangunannya, yang lain tertimbun semuanya, katanya karyawannya banyak juga, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Dan tugas masih melakukan proses evakuasi, karena bedanya sebenarnya di pinggir jalan raya, tapi karena ketebalan tanahnya yang sangat tebal itu 20 meter karena berada dalam jurang ya, yang sudah terkubur langsung di situ, pastinya butuh waktu yang lumayan itu. Demikian Ratu yang bisa saya sampaikan, informasikan saat ini. Kemudian Yulis, ini untuk kondisi korban sendiri. Tadi disampaikan ada kurang lebih 8 orang penumpang yang berada di dalam angkot yang sudah berhasil dievakuasi. Seperti apa kondisinya saat ditemukan? Apakah para korban ini masih berada di dalam angkot tersebut atau sudah berada di luar, ditemukan tidak di dalam angkot? Yulis. Oke. Dari informasi yang saya peroleh dari beberapa petugas yang di lapangan, mereka baru menemukan di dalam angkot itu satu anak kecil. Satu anak kecil. Yang lainnya tidak tahu di mana lokasinya karena itu posisinya persis di sampingnya ada sungai ya. Jadi begitu ada longsoran dari atas itu kemudian jatuh ke jurang, terus kemudian longsorannya jatuh ke bawah nutup sungai juga. Akhirnya sungai terbendung jadi tertutup tanah yang bagian bawah. Jadi nggak tahu persis akhirnya jenazahnya sebagian masih ada di dalam atau di mana kita belum tahu juga. Yang jelas dari informasi petugas tadi yang baru terbawa di angkot itu satu anak kecil. Dan katanya ada 2 angkot itu yang juga sama-sama penuh juga
kita belum tahu persis. Ada cerita juga dari beberapa petugas dan juga sesama sopir angkot itu katanya mereka sedang bawa rombongan santri gitu, gurunya naik motor, katanya gurunya naik motor selamat. Tapi kita belum terkonfirmasi, itu masih informasi dari lokasi di sini. Yang jelas kalau rumah-rumah benar ada tempat makan, warung kopi gitu. Sebelumnya memang di situ tempatnya belokan, tempatnya adem di perbukitan gitu, tempatnya bagus, spot yang bagus buat istirahat. Memang orang dari Puncak mau ke Cianjur biasanya istirahat sekitar situ. Tempatnya lumayan bagus spotnya. Demikian Ratu. Kemudian Yulis, ini terkait dengan longsor yang terjadi di Jalan Raya Cipanas Cianjur ini, seperti apa kronologinya? Apakah longsor ini terjadi bersamaan dengan gempa atau ada jarak waktu begitu? Mungkin ada warga yang sempat bercerita begitu, Yulis? Ya, kalau longsornya terjadi itu terjadi pada saat gempa. Jadi gempa itu karena gempanya cukup dangkal, jadi kedalaman 10 km dan wilayahnya Cugenang itu memang nggak jauh dari epicentrum gempa ya. Yang kawasan epicentrum gempa itu memang wilayah Cugenang, terus kampung apa saya lupa itu, terus kemudian ada Cilaku. Yang di jalan raya ini memang sekitar berapa kilometer ya, sekitar kilometer lah dari wilayah Cugenang yang pusatnya itu. Jadi saat gempa besar itulah kemudian nggak lama kemudian tanahnya longsor, langsung menimbun kendaraan yang melintas, menimbun rumah-rumah yang ada di jurang tersebut dibangun warung-warung seperti itu, ada rumah tinggal juga. Jadi langsung ketika tertimbun seperti itu. Nah ini di belakang saya masih banyak kendaraan ambulan yang melintas dan ini jalanan di sekitar saya baru dibuka karena evakuasi sementara dihentikan akhirnya jalan dibuka kembali. Demikian Ratu. Yulis, ini terkait dengan tadi disampaikan ya, selain ada satu angkot yang sudah dievakuasi, ya, masih ada 2 angkot lagi yang masih belum dievakuasi, kemudian masih ada 1 mobil juga. Ini seperti apa? Apakah sudah mulai terlihat atau masih tertutup begitu dengan tanah longsor? Kalau 2 angkot sama sekali nggak terlihat sama sekali, tertimbun dalam 20 meter tersebut. Tapi yang 1 mobil MPV, maaf bentar, ini agak noise. 1 mobil MPV yang dievakuasi itu berada di pinggir. Jadi ada kelihatan rangkanya, tapi karena tertimbun masih digali oleh petugas dan nanti mulai kelihatan badan bodinya dan mulai dipotong-potong bodinya. Jadi tapi belum berhasil mengangkat jenazah yang ada di dalamnya. Ada sekitar 7 orang yang terinformasi tadi itu di dalam mobil MPV tersebut. Itu di dalam jurang, jadi tidak bisa mendekat karena tidak boleh masuk ke dalam jurang tersebut. Hanya petugas-petugas, tadi ada petugas dari TNI, ada petugas dari Basarnas, mereka turun ke bawah, mereka lah yang diizinkan untuk langsung mendekat ke lokasi. Jadi kalau untuk jurnalis dan lain sebagainya, apalagi warga, ya, jurnalis cuma bisa melihat dari pinggir jalan tadi itu, pinggir jalan seperti itu. Baik, Yulis, kemudian Yulis, ini kan tadi juga disampaikan bahwa saat ini proses evakuasi dijeda untuk sementara karena ada cuaca juga yang sudah mulai tidak mendukung begitu. Lalu apakah hari ini akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya Ratu, mohon diulang. Saya di pinggir jalan, ini agak panas banget. Baik Yulis, ini terkait dengan proses evakuasi yang tadi disampaikan. Halo, Ratu. Saat ini. Ya, Yulis bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke Ratu, maaf agak kesamar karena saya baik. Yulis jadi agak noise kendaraan. Baik, Yulis terkait dengan proses evakuasi yang kabarnya hari ini sudah diberhentikan begitu. Ini apakah nanti akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya besok kemungkinan akan dilanjutkan lagi evakuasinya karena tadi sudah terlihat 1 mobil MPV tadi yang di dalamnya terlihat ada jenazahnya dan itu akan mungkin menjadi prioritas utama oleh petugas untuk dilakukan evakuasi. Kalau yang lainnya, tadi informasi juga ada petugas di mobil ambulan itu masih tahu saya, Mas saya nemu potongan tangan, hanya potongan tangannya aja, badannya nggak tahu di mana karena yang ketemu baru tangan ya sudah tadi dibungkus dengan kantong jenazah itu dimasukkan ke dalam itu, yang lainnya tidak kelihatan. Baik,
Jadi kemungkinan besok pagi akan dilanjutkan evakuasi. Saat ini cuacanya gerimis dan sudah sekitar jam 16.29 yang mulai gelap di sini, akan dilanjutkan besok. Karena korbannya sepertinya banyak, ada rumah-rumah itu semuanya tertimbun, nggak ada bentuknya semuanya. Rumah itu memang posisinya ada di pinggir jalan dan jalan itu sebenarnya jurang gitu loh. Jadi begitu ada longsoran dari atas, yang dari tempat atas itu villa ya, begitu longsorannya banyak banget itu berapa kubik itu? Mungkin ribuan kubik kali, langsung masuk dan nutupin semuanya, udah hilang begitu aja. Jadi rata dengan jalan, jurang itu tersebut rata. Demikian Ratu. Baik, Yulis, ini terkait dengan para korban begitu, mengingat ini sudah hari ketiga begitu ya setelah longsor terjadi. Ini apakah ada kemungkinan adanya korban yang ditemukan selamat begitu, Yulis? Kalau melihat kondisi tanah yang sangat rapat kayak tadi ya, hampir menyerupai persawahan ya, karena rata dengan jalan, jadi kelihatannya ya rata itu kemungkinan. Karena tadi petugas yang menginformasikan itu sudah mencium bau-bau yang kurang sedap di lokasi seperti itu. Baik, berarti untuk korban dan rasanya karena itu dalam banget ya, 20 meter ada. 20 meter. Baik, berarti untuk korban, kemungkinan korban ditemukan selamat ini sangat kecil begitu ya, Yulis? Baik, terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, itu tadi adalah laporan langsung dari lokasi yakni Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, tempat di mana terjadinya tanah longsor. Kemudian, saudara, siang tadi sekira pukul 11.41 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi susulan di Cianjur dengan kekuatan 3,9 magnitudo. Warga mengaku getaran sangat terasa. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi susulan ini tak menimbulkan potensi tsunami. Pusat gempa berada di darat 8 km barat laut Cianjur pada koordinat 6,80 lintang selatan dan 107,07 bujur timur. Daerah yang merasakan guncangan diantaranya adalah Warung Kondang, Sukaresmi, Pacet, Cugenang, Ciherang, dan Kota Cianjur. Sementara itu, seorang warga yang merupakan pedagang warung nasi, Nokus Niata, mengatakan dirinya merasakan guncangan akibat gempa tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Jajang, seorang pekerja konstruksi di lokasi yang sama. Ia merasakan getaran gempa siang ini. Sebagaimana diketahui, BMKG mencatat telah terjadi ratusan kali gempa susulan. Terbaru dikabarkan ada 161 kali gempa susulan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Rabu 23 November 2022. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Kemudian, saudara, hari ini kami juga sedang menunggu update terbaru dari gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Nanti pukul 5, saudara, akan ada konferensi pers yang digelar oleh BNPB dan pihak-pihak terkait. Hari ini, saudara, proses evakuasi terus dilakukan. Kemudian, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, ini berhasil dievakuasi. Bocah berusia 5 tahun tersebut berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa selama 2 hari. Ia berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian.
Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiadi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Baik saudara, ini bisa Anda saksikan pada layar, ini adalah proses evakuasi seorang bocah berusia 5 tahun, tepatnya di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Bisa Anda saksikan saudara, sejumlah TNI, kemudian petugas dan beberapa relawan ini tampak berusaha menyelamatkan sang anak yang tertimbun puing-puing bangunan. Diketahui sang anak sudah berada di antara puing-puing bangunan ini selama 2 hari sejak gempa terjadi. Sejak Senin 21 November 2022 hingga hari ini baru bisa diselamatkan. Artinya sudah 2 malam, berarti lebih dari 48 jam sang anak terkubur di antara puing-puing bangunan. Untuk bisa menyelamatkan sang anak, para petugas harus membuat lubang terlebih dahulu, kemudian baru bisa mengangkat anak berusia 5 tahun ini. Bisa Anda saksikan saudara, sang ayah langsung menggendong dan memeluk sang anak yang berhasil dievakuasi, dan ajaibnya anak berusia 5 tahun ini masih bisa selamat setelah terkubur di antara puing-puing bangunan selama 2 hari. Tanpa makan, tanpa minum, masih bisa selamat. Sang ayah tampak sangat haru begitu bertemu dengan sang anak, langsung memeluknya dengan erat. Kemudian sang ibu juga tampak histeris ketika mengetahui sang anak selamat setelah terkubur selama 2 hari. Di ruangan. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Saudara, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, berhasil selamat. Ia berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa. Ia tertimbun selama 2 hari. Sang anak berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit
dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiandi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Kemudian Saudara, Korbrimob Polri berhasil mengevakuasi seorang korban gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung secara dramatis lantaran korban terjepit reruntuhan bangunan. Beruntung korban selamat meski telah tertimbun selama 2 hari. Dalam sebuah video ditampilkan aksi sejumlah anggota Korbrimob Polri melakukan penyelamatan terhadap seorang warga pada Selasa 22 November 2022. Korban berhasil ditemukan saat terjepit reruntuhan bangunan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi masih hidup meski tertimbun selama 2 hari sejak gempa bermagnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022. Bahkan korban, seorang pria, ini masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik oleh petugas. Penyelamatan pun berlangsung dramatis. Tim Korbrimob meminta korban untuk memiringkan kepalanya agar bisa keluar dari reruntuhan. Dengan kondisi lemas, korban masih bisa mengikuti arahan tersebut. Sejumlah tim Korbrimob menahan bangunan yang menjepit, sementara yang lainnya berusaha menolong korban yang terjebak di dalam. Sambil proses penyelamatan, tim juga menyiapkan tandu berwarna orange. Dengan penuh kehati-hatian, korban yang merupakan seorang laki-laki itu berhasil diselamatkan. Sementara itu memasuki hari ketiga, yakni pada hari ini, Rabu 23 November, tim gabungan terus melakukan pencarian korban gempa Cianjur. Pasca hancur digempur gempa, kini Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat daerah-daerah kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, dan Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang, warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa di Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi dan ditinggalkan oleh penghuninya dan memilih tinggal di pengungsian. Ia mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah banjir, namun kali ini banjir terjadi akibat adanya tanah longsor. Material longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan deras masih mengguyur daerah pusat gempa Cianjur tersebut. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur, Cipanas, tepatnya di daerah Ciberem, masuk dalam wilayah Cugenang, Kecamatan Cugenang. Disinilah longsor yang cukup parah terjadi dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Inilah longsornya. Di lokasi longsor inilah, di bawahnya ini jurang sebelumnya jurang. Nah, di lokasi longsor inilah terdapat belasan rumah yang kini tertimbun rata dengan longsoran tanah tersebut.
Sebagian di sana masih terlihat rumah besar itu adalah restoran Sinta yang tinggal separuh. Lihat, dan di sebelah sini adalah warung makan kopi dan juga tempat tinggal warga, jumlahnya belasan, dan sekarang sudah rata dengan tanah, bahkan rata sampai bawah, sampai jurang. Dan di atas ini sebelumnya juga ada sebuah villa yang ada juga kolam renangnya. Sekarang udah tinggal hanya kenangan, sudah tidak ada, tinggal berbentuk sedikit, villanya tinggal sedikit seperti ini. Nah, inilah kondisinya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang. Di sini ada banyak rumah-rumah, tempat makan, dan juga tempat ngopi lah. Di sini biasanya warga-warga yang perjalanan dari sekitar Cipanas menuju Cianjur atau dari Puncak biasanya beristirahat di sini karena lokasinya cukup sejuk. Di sini perbukitan dan tempatnya cukup enak saat kondisi normal. Tapi kondisi sekarang gempa Cianjur tersebut. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, saat ini adalah kondisi terkini. Baik saudara, pasca hancur digempur gempa, seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat beberapa daerah mengalami kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrag, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang yang merupakan warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrag, Kecamatan Cianjur yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi lantaran penghuninya memilih untuk tinggal di pengungsian. Ia juga mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah dilanda banjir. Namun kali ini bisa terjadi banjir akibat adanya tanah longsor. Material tanah longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan masih beberapa kali terjadi di daerah pusat gempa, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Baik, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Isani Nuraini dan saat ini saya sedang berada di Kampung Rawa Cina Kaler, RT 1 RW 16 Desa Nagrag, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan saat ini akses menuju jalan ke Kampung Rawa Cina Kidul terhambat karena ada luapan sungai di sebelah sini setinggi 3 meter. Ini menghalangi jalan. Bisa Tribuners lihat sendiri, dan di sana jadi ada kendala beberapa relawan yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban gempa bumi Cianjur ini terhambat. Dan di sana juga ada satu mobil yang mengalami masalah patah as di bawahnya, jadi belum bisa dievakuasi, masih ada di tengah-tengah jalan. Dan ini kalau Tribuners bisa lihat arusnya lumayan cukup kencang ya.
di tengah-tengah sini. Oke. Dan ini dia pemandangannya. Oke. Ini airnya dari sungai masuk ke persawahan warga. Ini arusnya cukup deras ya Tribuners. Oke. Jadi ini untuk akses menuju ke Kampung Rawacina Kidul di Desa Nagrag, Kabupaten Cianjur ini sedikit terhambat. Menurut keterangan salah satu warga, di sebelah sini ada sungai setinggi 3 meter yang meluap diakibatkan karena curah hujan yang tadi terjadi di Kabupaten Cianjur. Oke, itu dia mobil yang mengalami masalah di depan. Kita lihat Tribuners, arusnya cukup kencang ya. Oke, mangga. Ini ada juga beberapa petugas yang akan menyalurkan. Ini motor sudah bisa dilalui dan mobil yang tadi itu sudah bisa berhasil dievakuasi dengan diderek. Ini beberapa petugas sedang mencoba menahan untuk agar arus sungai tidak terlalu deras ya Tribuners. Dan bisa dilihat sendiri ini mobil polisi, bannya setengah terendam. Oke, ini ada juga beberapa warga yang mencoba untuk ini juga antrian. Bisa lewat, tapi harap berhati-hati ya untuk para warga Kampung Rawacina ataupun relawan yang hendak menyeberang ke Kampung Rawacina Kidul di Kabupaten Cianjur. Bapak, ini tadi banjirnya sejak kapan, Pak? Pas habis coran. Coran ya, oke. Soalnya Bu, ini kalau misalkan nggak di ini, apa namanya itu? Sungai. Sungai, bukan tuh yang longsor dari atas. Oh, sawahnya ya? Bu, iya, nggak bakalan ini. Oh. Bisa aja Bu, ini barusan tuh. Oh iya, ternyata Tribuners itu di semuanya, Bu, tengah sawah itu longsor ya Pak? Iya. Soalnya air kesini Pak semuanya. Iya, betul. Jadi nih harapannya Bapak nih, Bapak warga sini kan? Iya. Oke, gimana nih Pak, sampaikan? Ya, harapan saya mah ya bantuan dari pemerintahan, alhamdulillah ya. Ya udah pada batang ya, menolong kita ya. Iya betul. Yang satu kita alhamdulillah. Awas Pak, hati-hati. Untuk kita aman-aman aja Bu, dari bawahnya aja Bu ya. Ya, jadi mungkin itu ya, tolong diperbaiki ya di sebelah sana ya. Sama yang paling utama pengennya itu dulu Bu, apa namanya? Akses ini buat jalan Bu. Akses buat jalan ya. Jalan ini putus, udah. Nggak bisa ini ya Pak? Oke, berarti tadi di sini hujan besar Pak? Besar Bu. Lagian itu 2 kali ada lagi di sini. Besar juga. Serta sekarang tuh. Oh iya, rumah pada retak. Oh. Kalau aja kemana kita lari? Oke, siap. Bapak, berarti di sini sekarang lagi ngungsi di posko atau di rumah? Kalau saya ya tenda-tenda begitu Bu. Tenda-tenda depan rumah gitu lah ya, swadaya. Oke. Jadi ini ternyata banjirnya terjadi setelah zuhur ya Pak ya tadi. Setelah tadi gempa terasa juga ya? Terasa juga Bu. Besar, oke. Sampai retak. Oh ya, akibat gempa ada satu rumah. Aduh Ibu, ini ada warga. Ini untuk motor dan mobil sebenarnya sudah bisa dilalui, hanya saja tetap ya Tribuners harus tetap berhati-hati karena arusnya lumayan cukup kencang dan ini juga mengakibatkan longsoran di tengah-tengah sawah sebelah sana. Nah, bisa Tribuners lihat. Untuk banjir tidak merendam rumah ya Tribuners, jadi ini karena si
banjiran ini airnya langsung turun ke daerah persawahan. Pak, kalau di sebelah sana ada rumah nggak, Pak? Apa? Sebelah sana ada rumah lagi nggak ada ya? Sawah ya? Ini kalau sini nggak ada, cuman sebagai ke sini. Oh, oke. Siap. Tapi ini kalau airnya nggak masuk ke rumah ya? Kalau airnya nggak masuk rumah. Cuman ke sawah ya? Ini di sini sungai bukan? Bukan, Bu. Ini kolam ini. Oh, sebelah situ kolam. Kolam, ini juga sawah, kolam. Sawah, oke. Ini juga persawahan lah pokoknya ya. Makanya kalau misalnya didiamin begini, Bu, ini bisa habis, Bu. Iya, betul. Iya, ini ada jalan, saya mau ke rumah tuh jalan kemana. Oh, oke. Bapak rumahnya sebelah sana ya? Udah pada hancur semua, Bu, rata. Oke. Ini semuanya udah pada rata, Bu, rumah. Iya. Yang layak dihuni lagi. Itu udah pada ngungsi ya orang-orang sekitar sini, Pak? Iya, nggak ada. Gara-gara yang kebanyakan di sana, Bu, di makam. Di makam? Iya, di makam juga? Iya, masih nggak lagi. Makam juga masih ada letak-letak, Bu. Takutnya kan di sebelah sana tanah kosong juga, takutnya longsor lebih juga. Masih ngeri juga, Bu. Iya, siap. Di mana nggak ada tempat ininya gitu, Bu. Iya, nggak dapat ngungsi ya? Iya. Ada masalah, Pak. Oke, ini banjirnya terjadi di Kampung Rawacina Kaler ya, Pak. RT 1 RW ini perbatasan ya antara Rawacina Kaler dan Rawacina Kidul. Jadi Tribun Rawacina Kaler dan sebelah sini itu Kampung Rawacina Kidul di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ini juga sudah ada beberapa orang yang bisa melewati, hanya harus tetap hati-hati karena arusnya ini sangat ya, Tribuners. Jadi mohon maaf apabila live update kali ini terkendala oleh jaringan yang masih hilang timbul ya. Untuk sekarang lampu udah nyala, Pak? Belum ya? Oke, jadi Tribuners, ini informasi baru juga, ternyata listrik di Kampung Rawacina Kaler dan Rawacina Kidul ini belum menyala. Dari kapan tuh, Pak? Dari pas sejak itu kejadian ini aja. Dari pas gempa belum terjadi penerangan sama sekali? Oh, belum ada. Iya, makanya informasi dari saudara-saudara dekat kita, soalnya ada yang jasanya baterainya habis. Iya, betul. Jadi mana jaringannya juga jelek, gak ada sinyal gitu. Oke, Bapak ini warga Kampung Rawacina Kidul ya? Rawacina Kidul. Bapak siapa namanya? Pananang. Jadi Tribuners, ini semenjak terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, listrik ikut mati dan hingga detik ini masih belum bisa ini ya, masih belum menyala gitu. Jadi mungkin para warga yang terisolasi di daerah Kampung Rawacina Kidul dan Kaler ini kadang-kadang merasa kebingungan ya untuk mengabari sanak saudara di luar sana karena terkendala sinyal yang hilang timbul, kemudian juga HP baterai yang mati gitu ya, baterainya udah habis. Oke, ini sudah seperti sungai besar, padahal bukan ya, Tribuners. Namanya Pananang ya, Pak ya? Iya, Pak. Namanya Pananang, beliau warga Kampung Rawacina Kidul. Oke. Nama beliau Pananang, warga Kampung Rawacina Kidul, Tribuners. Oke. Ini kalau itu nggak longsor mungkin nggak akan naik ya? Nggak bakal naik, Bu. Naik. Ini karena yang longsor itu, Bu. Betul. Kalau misalkan longsornya tanah doang, Bu, bisa ini ya. Karena kan ini pepohonan bambu ya. Ya gitu. Kemudian ada tanah kelapa, banyak tuh istilahnya gitu. Bukannya nggak mau ini Bu, warga juga pengen. Kan nggak bisa, Bu ya. Apalagi kita orang-orang sekitar ya. Iya. Orang-orang di sini juga kata-kata ini nggak boleh, nggak bisa katanya gitu. Harus pakai alat berat. Pakai alat berat ya. Iya. Cuman memang belum ada yang turun tangan ya, pihak-pihak terkait. Belum. Kabar juga tadi katanya sih lagi nunggu ini katanya gitu, alat berat. Katanya sekarang lagi kesini katanya ya. Oh iya. Cuman ini lalu lalang tadi sepanjang saya lihat di perjalanan memang masih didominasi oleh ambulan gitu Pak. Mungkin relawan-relawan yang ingin mengirimkan logistik ke kampung yang terisolasi di sini gitu.
Udah. Belum. Dewan. Bisa. Bisa. Ini bisa. Tahan di situ tahan. Ini juga para petugas sedang mengatur perjalanan di jalan yang terdampak banjir di jalan penghubung antara Kampung Rawa Cina Kaler dan Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Agak dekat situ, Pak. Kalau lurus aja, Pak. Hati-hati. Agak pindah dikit. Sebelumnya belum pernah terjadi atau sudah pernah Pak banjir seperti ini? Kalau banjir seperti ini belum pernah, Bu. Belum pernah ya, baru pertama kali berarti. Kejadian ini karena ada longsor aja gitu. Ada longsor ya. Tapi walaupun kita nggak ada longsor, banjir seperti ini belum pernah. Belum pernah ya? Tetap aja, Bu, besar gitu. Cuman belum pernah. Nggak kayak sampai gini. turun Iya. gitu, nggak sampai lewatin Iya. jalan ya? Iya. Oke, Ya, jadi karena akses air tertutup aja gitu. tertutup ya. Ini nggak ngalir ya Pak? Nggak ngalir sampai pesantren juga pun itu madrasah pesantren ya ke bawah ini. Oh, ke bawah. Pesantren Longsoran juga itu ya? Karena kedorong ini, Bu. Oke, air. Iya. Sawah ini pasti habis ya Pak? Habis, Bu. Apalagi yang di belakangnya, Bu. Waduh, udah habis Masya Allah, Bu. Yang di belakang. Udah rumah, pabrik udah pada nggak tahu di mana lah jauh. Udah ke bawah. Ambruk ya, udah rata berarti ya Pak ya? Di sini hampir didominasi sama gempa tuh habis. Ini mah udah nggak layak dingin lagi, Bu. Kalau menurut tim tadi nggak tahu ya. Ya, Tribuners, untuk saat ini akses menuju Kampung Rawa Cina Kidul sudah bisa dilalui, hanya saja tetap harus berhati-hati karena arusnya cukup deras. Di sini juga beberapa petugas dikerahkan untuk mengatur jalanan para warga yang hendak melewat ataupun relawan lainnya yang akan mengirimkan logistik. Siap. Aman. Aman, alhamdulillah sekarang sudah bisa dilewati dan mudah-mudahan ini banjirnya cepat reda. Ini dia. Sungainya sebelah situ ya Pak? Iya. Nah, Tribuners, sungainya di sebelah sana. Dan menurut Pak Nanang ini ternyata banjir seperti ini tuh baru pertama kali terjadi karena ada longsoran di arah sebelah sana. Cuman memang terhalang oleh pohon bambu yang rimbun. Oke, baik Tribuners, mungkin cukup sekian dulu live kita kali ini. Sampai jumpa lagi di live-live berikutnya. Ini di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang dilanda banjir seperti yang bisa Anda saksikan saat ini. Kemudian Nanang yang merupakan warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, yang saat ini berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa Cianjur. Kampung-kampung tersebut kini sepi dan ditinggalkan oleh penghuninya. Ia juga mengatakan para warga memilih untuk tinggal di pengungsian. Ia mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah kebanjiran, namun kali ini terjadi banjir akibat adanya tanah longsor. Material longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan deras masih beberapa kali mengguyur daerah pusat gempa, yakni di Cianjur, Jawa Barat.
Bahkan Elis sampai menangis hingga dikira saat itu terjadi kiamat. Elis merupakan warga Tunggilis Wetan, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang menjadi saksi hidup atas kengerian yang terjadi saat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayahnya Senin kemarin. Diceritakan saat itu Elis sedang berada di sawah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun ia kaget dengan suara gemuruh kencang dan bumi yang tiba-tiba berguncang hebat. Elis mengaku kebingungan dan panik. Ia mengira hari kiamat telah datang. Sontak Elis bergegas pulang saat gempa mereda. Namun ia kembali kaget. Elis melihat dengan mata kepalanya sendiri rumah-rumah tetangga di sepanjang perjalanan pulang telah luluh lantak dan hancur rata dengan tanah. Bahkan rumahnya sendiri roboh dan tinggal puing-puing akibat guncangan gempa. Meski sampai di rumahnya, Elis masih merasa cemas kala mendengar kabar sang ibu menjadi korban gempa. Ternyata sang ibu tertimpa bangunan tembok rumah dan berhasil diselamatkan setelah 3 jam. Elis mengungkapkan tubuh sang ibu terlindungi kulkas yang menahan puing-puing runtuhan tembok rumah mereka. Selanjutnya, sang ibu langsung dilarikan ke RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Meski kondisinya membaik, namun sang ibu mengalami syok dan masih dalam keadaan yang lemas. Rintihan suara perempuan terdengar dari rumah yang roboh di Desa Benjot, Cugenang, Jawa Barat. Rintihan suara yang didengar oleh warga tersebut diduga berasal dari seorang wanita hamil 5 bulan yang tertimbun bangunan rumah akibat gempa Cianjur. Namun hingga saat ini keberadaan wanita hamil tersebut masih belum ditemukan. Diketahui warga bersama relawan masih terus berusaha mencari korban tersebut dari pagi hari hingga sore hari. Namun usaha mereka masih belum mendapatkan hasil. Wanita hamil tersebut diketahui bernama Indri Rahmawati, 23 tahun. Saat itu Indri sedang pamit ke warung untuk membeli jajanan. Namun ia tidak mendapatkan jajanan tersebut. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur, Cipanas, tepatnya di daerah Ciberem, masuk dalam wilayah Cugenang, Kecamatan Cugenang. Disinilah longsor yang cukup parah terjadi dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Inilah longsornya. Di lokasi longsor inilah, di bawahnya ini jurang sebelumnya jurang. Nah, di lokasi longsor ini terdapat belasan rumah yang kini tertimbun rata dengan longsoran tanah tersebut. Sebagian di sana masih terlihat rumah besar itu adalah restoran Sinta yang tinggal separuh, lihat. Dan di sebelah sini adalah warung makan kopi dan juga tempat tinggal warga, jumlahnya belasan. Dan sekarang sudah rata dengan tanah, bahkan rata sampai bawah, sampai jurang. Dan di atas ini sebelumnya juga ada sebuah villa yang ada juga kolam renangnya. Sekarang udah tinggal hanya kenangan, tidak ada, tinggal berbentuk sedikit, villanya tinggal sedikit seperti ini. Nah, inilah kondisinya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang. Di sini ada banyak rumah-rumah, tempat makan dan juga tempat ngopi lah. Di sini biasanya warga-warga yang perjalanan dari sekitar Cipanas menuju Cianjur atau dari Puncak biasanya beristirahat di sini karena lokasinya cukup sejuk. Di sini perbukitan dan tempatnya cukup enak saat kondisi normal. Tapi kondisi sekarang sudah berubah drastis dan di sini tadi juga terdapat angkot yang sudah tidak berbentuk lagi.
Saudara, seperti diketahui proses evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Kemudian terdengar suara rintihan perempuan dari rumah yang roboh di Desa Benjot, Cugenang, Jawa Barat. Rintihan suara yang didengar oleh warga tersebut diduga berasal dari seorang wanita hamil 5 bulan yang tertimbun bangunan rumah akibat gempa Cianjur. Namun hingga saat ini keberadaan wanita hamil tersebut masih belum ditemukan. Diketahui warga bersama relawan berusaha mencari korban tersebut dari pagi hingga sore hari. Namun usaha mereka hingga kini masih belum mendapatkan hasil. Wanita hamil tersebut diketahui bernama Indri Rahmawati, 23 tahun. Saat itu Indri sedang menuju ke sebuah warung untuk membeli jajanan. Namun ia tidak mendapatkan jajanan tersebut. Hingga Indri kemudian pergi ke rumah kerabat. Tak lama sesampainya di rumah kerabat, ia langsung pulang. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba terjadi gempa. Diduga saat terjadi gempa, Indri berteduh di rumah warga. Namun rumah tersebut roboh dan menimbun Indri. Hal itu disampaikan oleh Ibu Indri yang bernama Ipah, 47 tahun, pada Selasa 22 November 2022. Terlihat Ipah sangat cemas, mengkhawatirkan keadaan sang anak yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Ipah menceritakan sebelum terjadinya gempa, ada warga yang melihat sang anak berteduh di rumah yang roboh tersebut. Diketahui saat ini suami Indri juga ikut mencari ke lokasi reruntuhan tersebut serta ke rumah sakit. Lantaran khawatir Indri sudah ada di rumah sakit. Hingga kini Ipah dan keluarga masih belum menemukan Indri. Mereka berharap sang anak segera ditemukan. Kemudian, saudara, saat ini sudah baik, saudara, sepertinya saat ini konferensi pers yang digelar terkait dengan update terkini gempa Cianjur telah dimulai. Mari kita dengarkan bersama-sama. BD TNI Polri relawan, kekuatan yang diturunkan sampai 1.000 personil ya ke semua 6.000 personil ini menemukan 3 meninggal dunia. Ya, di Cugenang ini 1 selamat atas nama Azka, laki-laki umur 6 tahun, ditemukan di sebelah neneknya yang neneknya sudah meninggal dunia. Kemudian yang hilang tadi kami sudah kumpulkan semua kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Ramil gitu ya. Ini ternyata yang hilang ini yang terdata sampai sore ini 40 orang yang masih hilang. 39 di Cugenang, 1 di Warung Kondang ya. Nah, nanti yang mungkin ada tambahan dari 271 yang meninggal dunia ini, sebelum nanti ditanya oleh rekan-rekan media, ini kami akan telusuri apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga ini ada tambahan atau tidak. Kami belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk ke yang 271 atau belum. Karena bisa saja miss-nya begitu jenazahnya sudah ada kemudian dimakamkan tanpa dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi 271 ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas dan rumah sakit di seluruh Kabupaten Cianjur. Gitu ya. Kami mohon waktu, besok pagi kami akan kumpulkan seluruh kepala desa, mendata kembali yang sudah dimakamkan ini apakah sudah dilaporkan yang by name by address itu. Nah, yang 271 sudah ada by name by address-nya. Dan kalau rekan-rekan media ingin mengakses, silakan setelah rapat, setelah konferensi pers ini bisa bertanya ke pusat krisis Kementerian Kesehatan yang tempatnya di seberang sana itu.
Kemudian korban luka, rekan-rekan media sekalian, ini bertambah menjadi 2043 orang. Warga mengungsi menjadi 61.908 orang. Kemudian material, kerugian itu kerugian personil tadi ya, jiwa dan personil. Kerugian material, rumah rusak 56.320 rumah. Rumah rusak itu terdiri dari rumah rusak berat 22.241 rumah. Rumah rusak sedang 11.641 rumah, rumah rusak ringan 22.090 rumah. Tentu saja ini akan terus diverifikasi. Untuk rumah-rumah ini didata dari mulai RT, RW, kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, sampai dengan kepala OPD. Ya, kepala OPD ini juga sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati, sudah dibagi untuk ikut melaksanakan pendataan, khususnya pada rumah-rumah warga yang rusak. Karena ini kalau segera bisa cepat, ini segera bisa kita perbaiki. Di samping itu juga mengerahkan dari perguruan tinggi. Sementara yang sudah akan membantu adalah Universitas Surya Kancana dan Universitas Putra Indonesia. Dan di samping perangkat daerah juga dari tim dari Kementerian PUPR ini juga sudah turun melaksanakan pendataan terhadap rumah warga yang rusak. Di samping rumah-rumah ada infrastruktur juga yang rusak. Sekolah ada 31 sekolah. Tempat ibadah ada 124 unit, fasilitas kesehatan ada 3, dan gedung atau perkantoran ada 13. Kecamatan yang terdampak bertambah daripada kemarin sore. Sekarang ada 15 kecamatan, ya. Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Cilaku, Gekbrong, Cugenang, Cibeber, Sukaluyu, Sukaresmi, Pacet, Bojong Picung, Cikalong Kulon, Mande, Cipanas, dan Haurwangi. Kegiatan hari ini, ya, tadi pencarian dan evakuasi sudah saya sampaikan, mengerahkan 6.000 orang, sudah ada hasil, dan ini dilaksanakan secara terus-menerus. Meskipun tadi hujan, tetapi tim tanpa kenal lelah, tetap melanjutkan pencarian. Kami mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan 40 orang yang masih belum ditemukan ini bisa segera ditemukan. Kemudian pendistribusian logistik, ya rekan-rekan media, tempat pengungsian ada di 14 titik. Itu tempat pengungsian utama, di mana di sana akan disediakan sedemikian rupa sehingga setiap hari ini bisa progresnya semakin baik. Baik tempat menginapnya, tenda-tendanya, dapur umum, MCK, dan sanitasi lainnya. Kemudian untuk yang masih tinggal di tenda-tenda darurat di sekitar rumahnya yang rusak, kami tadi sudah rapat koordinasi hari ini pagi-pagi, mereka akan dibujuk, akan dihimbau untuk bergeser ke tempat-tempat pengungsian utama yang sudah disiapkan. Tetapi paling kalau tidak, kami juga akan tetap membantu menyiapkan tenda-tenda yang lebih baik. Nah, untuk pendistribusian logistik supaya tertib, ya, jadi ada 2 gudang. Yang pertama gudang BBBD dan yang kedua gudang wanita. Semua logistik baik dari pemerintah atau bantuan dari manapun diharapkan melalui posko utama, ya, di depan pendopo ini. Kemudian nanti logistik itu akan disalurkan atau disimpan di gedung BBBD, gudang BBBD,
dan Balai Rancage atau gedung wanita. Setiap jam 8 pagi, para camat sudah mengajukan kebutuhan di masing-masing kecamatannya. Jam 9, Dinas Perhubungan, Provinsi Jabar, Kabupaten Cianjur, TNI, Polri, BNPB, BBBD, dan semua yang terlibat ini menyiapkan armada truk. Jadi kebutuhan dari logistik di tiap kecamatan segera pagi-pagi didorong ke kantor camat masing-masing. Setelah itu para kepala desa dibantu Babinsa dan Babin Kamtibmas ya, ini segera mendistribusikan ke titik-titik pengungsian itu. Jadi tidak ada lagi yang satu sisi mendapat logistik yang berlebihan, di sisi lain ada yang tidak mendapat logistik. Karena nanti yang akan bermain di lapangan adalah para kepala desa, Babinsa, Babin Kamtibmas yang paham kondisi daerahnya masing-masing. Itu untuk distribusi logistik. Kekurangannya tentu saja secara berjenjang dilaporkan. Nah, ini juga untuk menjaga jangan sampai distribusi logistik ini justru menghambat proses penanganan pencarian, evakuasi maupun penanganan pengungsi. Maka dalam kesempatan ini rekan-rekan media mohon menyampaikan juga kepada masyarakat ataupun secara perorangan, organisasi masyarakat, pengusaha dan sebagainya yang ingin membantu masyarakat terdampak, itu sebaiknya satu pintu melalui posko. Yakin bahwa barang-barang itu akan disalurkan kepada yang berhak. Baik bantuan berupa logistik, barang maupun dana. Jangan bergerak sendiri-sendiri, karena kita ketahui bersama ini cuaca juga hujan, jalanan becek, daerah-daerah bencana ini rata-rata jalannya kecil. Jadi numpuk, macet. Hari ini ada beberapa keluhan. Pasukan evakuasi yang ribuan itu tidak bisa bergerak leluasa karena terhambat saat akan menuju sasaran. Banyak juga masyarakat di luar masyarakat terdampak yang datang dari luar kota, dari luar daerah yang terdampak, masuk seolah-olah bencana ini menjadi tontonan. Nah, ini juga dihimbau rekan-rekan media sampaikan. Ya, PMI aja sudah mengirimkan pagi-pagi 15 tangki. Kami juga BPBD mengirimkan. Air PDAM juga sudah jalan, tetapi masih ada kekurangan air karena ya nggak bisa naik ke sana karena banyak masyarakat. Pak Bupati juga tadi sudah kami lapori. Nah, mohon nanti dari media juga menyampaikan. Kemudian relawan. Malam ini sudah ada relawan di samping unsur-unsur pemerintah, TNI Polri ya, aparat, relawan juga sudah masuk ke Kabupaten Cianjur supaya kegiatannya betul-betul terkendali dan sistematis ya. Malam ini juga akan kami kumpulkan cukup banyak. Ada 193 organisasi relawan yang siap bantu. Jumlah personilnya yang sudah terdata saat ini ada 2.904 relawan. Nah, ini relawan-relawan ini akan kami manfaatkan baik dalam kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban, dalam rangka membantu distribusi logistik kepada para pengungsi, juga membantu terkait dengan pendataan bagi rumah-rumah warga yang rusak dan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, relawan ini semuanya dikoordinasikan oleh Satgas Penanganan Gempa Bumi di Cianjur. Kebetulan sesuai undang-undang adalah BNPB menjadi tugas dan unsur pemegang komandonya.
Saya rasa itu rekan-rekan media sekalian yang ingin saya sampaikan kesempatan ini. Beberapa rekan media juga banyak yang WA ke saya. Ada di antaranya yang menanyakan dari jumlah 271 yang meninggal tuh anak-anak berapa. Nah, jumlah pastinya by name-nya itu nanti silakan tanya ke pusat krisis kesehatan, karena banyak kalau kita umumkan di sini butuh waktu, tetapi persentasinya sekitar 37%. Jadi memang banyak anak-anak, tetapi kalau dilihat dari keseluruhan ya tetap banyak di luar anak-anak. Mungkin pada saat awal-awal memang banyak kelompok usia 15 tahun ke bawah yang menjadi korban. Tetapi tadi yang ditemukan terakhir ya itu umur 6 tahun ya. Itu anak-anak dan sudah hari kedua ternyata juga bisa selamat. Artinya dalam gempa ini atau bencana ini untuk maut itu biasanya tidak melihat usia dan apa yang melekat pada diri seorang manusia. Seperti itu. Mungkin itu ya rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada tanya jawab. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi rekan-rekan media pada saat memberikan informasi pada masyarakat. Yang menjadi garis bawah itu tadi mohon dibantu kami dalam melaksanakan tugas di lapangan. Masyarakat-masyarakat yang tidak berkepentingan mohon ini tidak mengganggu jalannya penanganan terkait dengan korban gempa bumi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Jadi kepada teman-teman media, kami ulangi bahwa data resmi pemerintah adalah data yang dirilis oleh BNPB yang kita keluarkan setiap pukul 17.00 ini. Terkait tadi kami ulangi beberapa highlight dari Bapak Kepala BNPB bahwa ketika kita berbicara data korban, itu bukan hanya data yang dilaporkan, tetapi sudah jelas ada jasadnya dan terhitung berapa jasadnya. Itu yang kita sebut korban meninggal. Memang ada laporan tambahan korban meninggal di sini, sekian korban meninggal di sini, tapi buat kita mempertanggungjawabkan data ini adalah data yang benar-benar jasadnya terhitung. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa untuk data korban yang sudah dikuburkan langsung oleh keluarga itu masih kita telusuri. Nanti kita akan tambahkan sekiranya itu belum termasuk dalam 271 tadi. Kemudian satu lagi highlight dari Bapak Kepala adalah mengenai distribusi logistik. Kita banyak sekali menerima laporan dari masyarakat tentang daerah-daerah yang belum menerima logistik. Jadi sekali lagi Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas itu sudah mengumpulkan kebutuhan logistik pada hari ini, misalkan di sore ini untuk dilaporkan oleh camat besok jam 8. Jadi hari ini, sore ini dilaporkan ke camat setempat, besok pagi camat datang ke sini jam 8 untuk menyampaikan list kebutuhan itu untuk kemudian di delivery jam 9. Ini yang poin penting dari Bapak Kepala BNPB. Selanjutnya kami mohon Bapak Bupati untuk menambahkan informasi-informasi lain yang diperlukan. Silakan Bapak. Izin sedikit aja. Jadi tolong disampaikan ke warga masyarakat melalui teman-teman media ini. Di media sosial banyak warga masyarakat yang berkoceh. Kami belum mendapat bantuan. Kami belum mendapat bantuan ini. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sampaikan saja ke aparat desa terdekat. Ya. Nah, nanti dari desa langsung ke kecamatan, tadi sampai ke kecamatan baru ke sini. Insya Allah saya meyakini bahwa bantuan itu akan sampai kepada tempatnya. Di gudang masih penuh, di Balai Rancage, di BPBD gitu. Dan yang datang pun dari luar masih terus mengalir ke Kabupaten Cianjur. Insya Allah kami akan berupaya dengan TNI Polri dan BPBD, kita akan memberikan kepada masyarakat yang memerlukannya. Tadi
saya pun sampaikan kepada Pak Kades, Babinsa, Babin Kaptimas, Camat, Kapolsek, dan Danramil, saya mohon hari ini, besok tidak ada lagi warga yang teriak tidak mendapat bantuan. Itu sudah menjadi kewenangan desa dan camat, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk warga yang meninggal, setelah ada by name by address, pemerintah Kabupaten Cianjur akan memberi bantuan kerohiman. Insya Allah ini akan diberikan cash and carry, tidak melalui rekening, langsung akan diberikan kepada ahli warisnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Bila terkawidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati untuk tambahan informasi yang cukup penting. Nanti setelah data by name by address selesai dan bisa terlihat dan transparan serta akuntabel, maka ahli waris bisa meminta uang kerohiman secara cash and carry. Jadi ini juga menjadi informasi penting untuk warga terdampak. Berikutnya kami mohon informasi hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam yang masih perlu kita waspadai dan update perkembangan dari gempa susulan yang sudah berlangsung hingga hari ini dari Bapak Deputi Geofisika. Kepada Bapak Suko kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kepala Badan dan Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan informasikan bahwa sampai pukul 15 tadi, jumlah gempa susulan 171 gempa. Kemudian mulai jam 7 pagi tadi sampai sore hari tadi, ada penambahan yang dirasakan 3, tapi dengan kekuatan yang rendah. Jadi pada saat sosialisasi tadi, saya di Pondok Pesantren Al-Baijah juga merasakan drek gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa menenangkan dengan saya informasikan bahwa tenang, nggak ada masalah. Sehingga pada alhamdulillah tenang. Kemudian Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan. Ini hujan terus berlanjut sampai sore nanti, kecuali tengah malam sudah mulai mereda. Ya. Demikian juga besok, perakiraan cuaca juga hampir sama dengan sekarang. Kemudian sampai hari Jumat. Jadi ini setiap hari akan kita berikan informasi perakiraan cuaca 3 hari ke depan. Kemudian hari ini juga kami sudah melakukan pengukuran mikrosonasi Pak Bupati dan Pak Kepala Badan. Itu gunanya nanti untuk melihat bagaimana kondisi tanah tersebut, apakah layak atau tidak. Ini lagi kita survei beberapa titik. Antara lain adalah di daerah Ciguinang, kemudian Panembong, kemudian Cilaku, kemudian juga ada di kantor DPD KNP Panembong. Kemudian juga kami melakukan beberapa sosialisasi untuk menenangkan masyarakat ke posko-posko. Antara lain adalah kami di Pondok Pesantren, kemudian di beberapa posko sudah kami lakukan sosialisasi, dan ini berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Dan saat ini ada tim kami juga turun ke daerah Sukabumi karena ada permintaan di Sukabumi. Itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Dan nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat informasi seismisitasnya juga atau isu seismalnya, kerusakan di mana kami sudah dapat tanya, nanti dapat dilihat di posko sebagian mestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi Geofisika dari BMKG. Jadi sudah ada 171 kali gempa susulan dalam 3 hari. Jadi rata-rata sekitar 65 kali gempa susulan setiap hari. Cukup agresif. Ini meskipun tidak terlalu terasa kekuatannya, tapi tentu tetap kita waspadai. Untuk hujan ini juga menjadi perhatian karena seperti hari ini hampir setengah hari mungkin upaya pencarian tidak optimal. Hujan dari jam 11 sampai saat ini. Kami mohon doanya juga kepada masyarakat agar besok kita meskipun perakiraan cuacanya hujan, mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari ini supaya operasi pencarian bisa lebih optimal. Baik, kita sudah mendengarkan informasi update dari data dan hasil giat tanggap darurat hari ini. Saya membuka tanya jawab dari peserta yang ada di sini. Silakan, Mbak.
Terima kasih. Saya Esra dari iNews, Pak. Kebetulan tadi kita liputan di salah satu posko maupun pengungsian nih, Pak. Dan tadi ini poskonya pernah datangi Pak Jokowi yang di Joglo. Sebenarnya seperti apa sih sistem pengaturan dari posko-posko tersebut? Berapa kapasitasnya? Apakah tergantung dari lokasi? Karena ini kan yang paling besar ya, Pak. Ini berapa totalnya yang di lapangan tersebut ini paling besar? Karena tadi warga sempat menyampaikan, kami di tenda-tenda tersebut bertumpuk-tumpuk seperti itu. Ada 50, bahkan ada yang 100. Namun ada beberapa juga yang lengang. Ini yang disampaikan masyarakat dan mohon ditanyakan. Kemudian terkait bantuan logistik, Terbatas Pak. maksimal 2 pertanyaan Satu per lagi orang aja, ya, Pak. supaya Oh, iya, teman-teman oke. lain bisa punya Oke, kesempatan. siap. Oke, terima kasih. Silakan langsung dijawab saja, Bapak. Baik, terima kasih. Dari iNews ya. Ya, tempat pengungsian itu tidak ada batasan pasti ataupun angka khusus gitu ya. Tergantung kebutuhan di lapangan. Nah, 14 titik ini bisa berkembang. Makanya sekarang kan sudah 14 kecamatan, masing-masing kecamatan punya satu tempat utama ya. Nah, nanti apabila kurang kita tambah terus gitu. Nah, yang bertanggung jawab itu ada Pak Danramil, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada unsur BPBD dan BNPB yang mengkaji terus. Nah, dan setiap tenda itu ada yang dituakan, ditunjuk. Misalnya dalam satu tenda ada 30 orang. Nanti mereka secara aklamasi menunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Di samping pemimpin-pemimpin formal itu yang Babinsa, Babin Kamtipmas, tetapi kadang-kadang masyarakat itu ada juga yang senang dipimpin temennya begitu. Nah, sehingga diatur kalau sudah terlalu penuh ya digeser ke tenda sebelah. Kalau tendanya sudah penuh semuanya dipasang lagi yang baru. Kalau tempatnya kurang cari tempat yang baru. Ini baru 2 hari Dek, pasti masih belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan nanti semakin hari ini semakin baik. Itu satu. Yang kedua, kita juga sudah mulai tawarkan kepada masyarakat. Apakah mau tinggal di tempat sanak saudaranya? Boleh. Misalnya dia terkena tapi masih ada paman, bibinya di Cipanas atau tetap di Kabupaten Cianjur tapi tidak terdampak di kota misalnya, mau numpang sementara itu dibantu pemerintah, dapat mereka namanya dana tunggu hunian. Sampai kapan? Sampai selesai rumah yang baru dibangun itu oleh pemerintah, nanti selesai dan bisa ditempati. Kemarin saya bilang pendataan ini kuncinya. Makanya ini pendataan Pak Bupati sudah komit ya, tadi saya cerita dari mulai RT, RW, kepala desa, camat, sampai kepala SKPD-nya dibagi-bagi. Ada 2 perguruan tinggi juga sudah mendampingi. Nah, pengalaman yang cepat itu erupsi Gunung Semeru, itu dalam waktu 8 bulan semua pengungsi sudah masuk ke rumahnya masing-masing. Ya memang di sana hanya 2.000 rumah. Tetapi kalau kita lihat yang rusak sekarang kan ada 20 ribuan rumah itu yang rusak berat. Ya paling, tapi kalau semuanya bersatu padu bisa saya rasa. Ya, jadi setelah tanggap darurat ini mudah-mudahan seminggu ini selesai atau maksimal 2 minggu begitu sudah ketemu semua yang 40 orang itu. Ya, atau nanti dinyatakan tidak bisa ditemukan lagi misalnya karena sudah segala daya upaya ini tidak bisa lagi. Nah, baru kita mulai ke tahap berikutnya. Mulai membangun rumah-rumah yang rusak. Gitu ya, makasih. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Selamat bergabung Ibu Kepala BMKG. Tadi Pak Deputi Geofisika sudah menyampaikan tentang update. Sudah ya Ibu? Kami lanjut tanya jawab Ibu? Atau ada yang Ibu mau sampaikan? Baik, silakan dari... Oke, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan saya Nanda dari Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan begitu, namun terbatas. Untuk pertanyaan pertama ini, Pak, ada video yang viral di media sosial begitu nih. Salah satunya ada di daerah Rancagong. Ini ada
aktivitas begitu ketika mobil relawan yang mengantarkan logistik ke daerah tersebut namun dihadang begitu Pak. Apakah sudah mengetahui terkait hal ini dan juga bagaimana tanggapannya? Apakah ini menjadi salah satu tanda bahwa masih belum ratanya pembagian logistik begitu? Dan juga satu pertanyaan lagi boleh Pak? Oke, satu pertanyaan lagi, ini ada juga dari warga begitu nih di kawasan Ciwalen, dia mengaku masih kebingungan untuk posko bantuan begitu. Sebenarnya bisa dijelaskan kembali tidak Pak untuk terkait dengan 14 posko terpusat saat ini? Terima kasih. Baik, untuk posko terpusat masing-masing di kecamatan yang terdampak itu ya, 14 terdampak, titik koordinatnya nanti setelah ini silahkan bisa ditanya ke Kapus Datin supaya nggak terlalu lama ya. Nah itu memang yang terjadi. Artinya ke tempat-tempat pengungsian ini juga banyak masuk-masuk sehingga mengatasnamakan relawan dan sebagainya ini dihadang, diambil begitu. Nah untuk mencegah itu makanya tadi sudah saya katakan dibuat alur distribusi logistik yang bisa lebih tertib dan teratur. Daripada bawa logistik sendiri ke atas, belum tentu juga nanti diterima dengan baik. Lebih baik kumpulkan di posko, dari posko nanti dimasukkan ke dalam gudang, nanti camat mengambil, kepala desa mengambil, langsung didistribusikan kepada pengungsi. Tuh. Yang kedua terhadap masyarakat, ya kalau kita yang menjelaskan langsung kepada mereka, ini rentangnya terlalu jauh ya, Dek Mbak Nanda ya, makanya yang paling tahu kan kepala desanya, babinsanya, babim kamtibmasnya gitu. Ya, yang bingung mereka langsung tanya kepada kepala desa, kepada babin kamtibmas, yang desanya mana misalnya tadi apa, Randugong, Rancagoong, ya cari ke kepala desa Rancagoong. Kemarin sistem ini belum, saya akui belum berjalan, masih hajar kemana-mana gitu. Nah mulai besok tadi sudah mulai, diharapkan ini sudah lebih tertib lagi dan sistematis. Ada juga tadi yang nyerbu ke gudang, ada juga informasi di gudangnya BPBD banyak masyarakat yang mau ngambil sendiri. Ya untuk sementara silakan, tapi setelah ini nanti diatur sesuai dengan yang tadi saya katakan. Ada perangkat-perangkatnya sudah diatur. Begitu ya. Terima kasih. Jadi sekali lagi ini yang mungkin perlu diperhatikan dan kita sampaikan tadi dari Pak Kepala Badan bahwa masyarakat yang kondisi di posko kebutuhannya bisa disampaikan baik itu ke Kepala Desa maupun Babinsa, Babin Kaptibmas untuk kemudian dilaporkan besoknya oleh Pak Camat. Kami informasikan bahwa tadi pagi jam 9 kami sudah rapat koordinasi dipimpin juga oleh Bapak Kepala BNPB, Bapak Bupati bersama camat dan kepala desa wilayah terdampak. Jadi ini SOP seperti ini sudah kita sepakati untuk mulai kita jalankan hari ini dan mulai besok pengambilan distribusi logistik ini. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya belum terdistribusi karena yang pertanyaannya senada mungkin kita hindari supaya pertanyaan topik lain bisa kita akomodasi. Silakan. Mungkin mic-nya bisa didistribusi dulu ke belakang ya. Di line depan dulu kita selesaikan baru kita ke belakang. Saya Pak Uji dari Tribun Jabar Pak. Izin tanya terkait pemakaman massal itu akan dilakukan kapan? Kalau untuk pemakaman massal kemarin sudah kita jawab Mas. Sampai saat ini tidak ada pemakaman massal. Kemarin sudah kita diskusi. Terkait adanya sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi itu informasinya akan dilakukan pemakaman massal Pak. Terima kasih. Jadi untuk pemakaman massal kita sepakati tidak ada. Karena di Cianjur ini tempat pemakaman di setiap desa hampir ada. Ya. Di tiap desa ada pemakaman umum ya. Sehingga mudah-mudahan dengan yang meninggal yang tadi disebutkan ini bisa ditangani di masing-masing desa. Itu ya, oke. Silakan berikutnya. Pak, saya Riksan dari Cianjur Express. Warga ada skeptis Pak untuk bantuan yang 50 juta itu diberikan secara langsung kepada warga, tapi pertanyaannya siapa yang membangun? Sedangkan yang warga sekitar situ pun mungkin rumahnya rubuh juga. Lagi
ada pencurian Pak di rumah ditinggalkan oleh pengungsi. Baik, terima kasih. Yang pertama, ya nanti Pak rekan-rekan media nyampaikan ke masyarakat yang skeptis itu penjelasan ya. Ini semuanya tuh adil kok. Artinya dalam menentukan rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan ini, ya sudah betul-betul koordinasi, ada spek-speknya khusus. Makanya dilibatkan dari mulai Kementerian PUPR, ada timnya, ya. Saya sendiri kepala BNPB nggak ngerti lah membedakan mana yang sedang, mana yang berat itu enggak, tapi ahlinya itu tahu. Yang membangun adalah terserah, nanti dananya turun. Ada 3. Misalnya yang punya rumah, saya bisa bangun sendiri. Saya kebetulan berpengalaman terkait bangunan, boleh. Dikasih uangnya ke dia, 50 juta. Bantuan dari pemerintah. Terus walaupun gempa punya tabungan 10, boleh jadi 60. Punya saudara karena kasihan bantu kayu, boleh. Jadi di dalam punya rumah itu ternyata dia bisa bangun 100 jadi lebih bagus, yaitu rezekinya gitu. Tetapi tetangganya yang sebelah karena kebetulan tidak seperti yang saya sampaikan tadi, minta dibangun oleh pemerintah, diserahkan. Ya sudah, nanti kita bangun, bisa oleh BNPB, Pak Bupati minta bantuan TNI, atau bisa minta pemborong pihak ketiga, boleh. Jadi ini tidak mengikat. Tetapi yang relokasi maksudnya itu harus pindah, tidak di tanah itu dibangun oleh Kementerian PUPR. Nah, jadi gitu ya. Nah, yang rusak sedang dan ringan sama. Tapi biasanya kalau rusak sedang ringan itu reimburse. Dananya dikasihkan ke yang berhak menerima. Misalnya yang rusak ringan kan 10 juta. Mungkin retak-retak sedikit apa, ya udah saya perbaiki aja Pak. Ini saya udah dipelur nih, udah bagus, sudah saya cat lagi. Ya uangnya bisa diminta. Di-reimburse namanya. Gitu. Tapi yang dibangun dari nol itu biasanya rusak berat, terserah nanti gitu. Dan tentu saja nanti setelah anggarannya ada, nanti rapat evaluasi kesepakatannya warga gimana. Memang kita harapkan bisa udahlah daripada warga repot, serahkan saja kepada pemerintah, yang penting rumah itu jadi. Nanti ada sebelum bangun kita paparan ini loh bentuk rumahnya, spesifikasinya seperti ini. Dari PUPR itu ada spesifikasi khusus rumah tahan gempa, ada. Dan ini kan bukan gempa yang hanya gempa terjadi di Cianjur, kan sudah banyak contoh. Di NTB ada rumah seperti itu, di NTT ada rumah seperti itu, di Palu seperti itu. Jadi nggak susah itu, ya. Oke, terima kasih. Ibu mau nambah? Baik, saudara, baru saja Anda dengarkan konferensi pers dari BNPB terkait dengan update terbaru penanganan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, saudara, diketahui data korban terbaru yang disampaikan oleh BNPB sore ini, korban meninggal sebanyak 271 orang, 37% diantaranya merupakan anak-anak. Kemudian jumlah orang hilang yang terdata hingga sore ini sebanyak 40 orang, terdiri dari 39 di Cugenang dan 1 di Warung Kondang. Korban luka bertambah menjadi 2.043 orang dan warga mengungsi hingga sore ini sebanyak 61.908 orang. Kerugian material, saudara, total rumah rusak saat ini sebanyak 56.320 orang. Maksud saya 56.320 bangunan. Lalu saudara, untuk hari ini 6.000 personel dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Kemudian sebanyak 193 organisasi relawan siap membantu dengan 2.904 orang relawan.
Relawan-relawan tersebut akan dikerahkan untuk melakukan evakuasi, distribusi, dan pendataan infrastruktur rusak. Meski di tengah kondisi yang sedang sulit pasca dilanda gempa, seorang wanita di Cianjur, Jawa Barat, melahirkan seorang anak di tenda pengungsian. Bayi perempuan tersebut lahir dibantu oleh seorang bidan. Tak lama setelah melahirkan, ia didatangi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Rupanya kedatangan Ridwan Kamil atas permintaan sang wanita tersebut yang ingin putrinya diberi nama oleh Gubernur Jawa Barat. Untuk memenuhi harapan sang ibu, Ridwan Kamil memberi anak yang cantik untuk bayi perempuannya. Ridwan Kamil menamai bayi tersebut dengan Gempita Solihah Kamil lantaran lahir dalam suasana gempa. Video momen Ridwan Kamil menamai bayi tersebut diunggah di akun Instagram miliknya. Dalam video tampak ia menghampiri sang ibu yang bernama Dewi yang baru saja melahirkan bayi perempuan pada Selasa 22 November 2022 malam. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu langsung menggendong bayi perempuan tersebut. Bukan tanpa alasan, nama yang indah itu ternyata mengandung makna khusus. Menurut Kang Emil, nama depan Gempita menandakan bahwa sang bayi lahir dalam suasana gempa. Kemudian Solihah mengandung doa supaya kelak sang bayi tumbuh menjadi anak yang solihah. Sementara Kang Emil juga sang bayi diharapkan menjadi manusia yang paripurna. Ibu bayi dan warga korban gempa pun tampak gembira dan mengamini arti nama baik tersebut. Kang Emil mengatakan Gempita Solihah Kamil adalah bayi ketiga yang lahir di tenda pengungsian korban gempa. Cek, Pak. Jadi lahir tanggal ini 20. Assalamualaikum. Di tengah kebencanaan yang melanda Cianjur, berkah rahmat Allah juga hadir. Lahir seorang bayi lucu perempuan, tinggal di kami, dari ibu yang baru melahirkan, namanya ibu siapa tadi? Ibu Dewi melahirkannya di sini ya? Di tenda melahirkannya. Di para bidannya mana? Oh, ini bidan-bidan. Dan Ibu Dewi meminta saya memberi nama. Saya kasih nama yang baik sesuai peristiwa dan juga sesuai doa. Jadi saya beri nama Gempita Solihah Kamil. Karena lahir saat gempa, didoakan jadi anak solihah. Dan peristiwa sejarahnya ada Pak Ridwan Kamil. Gempita Solihah Kamil, keren. Kemudian saudara, hari ini seorang bocah berusia 10 tahun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terkubur berhari-hari sejak gempa bumi Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang Cianjur mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan ratusan orang menjadi korban. Salah satu korban yang selamat adalah seorang bocah berusia 10 tahun bernama Aska Maulana Malik. Aska ditemukan selamat dan dievakuasi pagi tadi di rumahnya yang hancur di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ia dievakuasi oleh petugas gabungan setelah dikeluarkan dari ruangan rumahnya yang tertimpa reruntuhan namun terhalang lemari. Lokasi ditemukannya Aska di Rawacina itu berupa dak beton yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan. Hal serupa juga disampaikan oleh paman Aska bernama Miftahudin. Ia mengatakan reruntuhan tertahan lemari sehingga terdapat ruang untuk keponakannya bernafas dan bertahan hidup. Diketahui Aska sudah terkubur di dalam
reruntuhan bangunan selama 2 hari. Ini Aska telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sayang Cianjur. Lebih lanjut, Miftahuddin mengatakan nenek Aska juga sudah ditemukan. Namun, sang nenek yang bernama Edah tersebut ditemukan sudah meninggal dunia. Ia menambahkan posisi Edah ditemukan di dalam kamar mandi. Adapun Paman Aska juga mengatakan 1 hari sebelumnya Ibu Aska sudah ditemukan meninggal dunia. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Baik saudara, seperti disampaikan bahwa proses evakuasi para korban yang terjebak di dalam reruntuhan ini masih terus dilakukan. Keinginan sebuah keluarga agar 2 korban yang tertimpa reruntuhan rumah akibat gempa bumi di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Cianjur, Jawa Barat untuk dievakuasi akhirnya terpenuhi. Seorang bocah berusia 10 tahun dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terkubur berhari-hari sejak gempa bumi di Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Korban tersebut bocah berusia 10 tahun bernama Aska Maulana Malik. Aska ditemukan selamat dan dievakuasi pagi tadi di rumahnya yang hancur di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ia dievakuasi oleh petugas gabungan setelah dikeluarkan dari sebuah ruangan yang berada di rumahnya dan tertimpa reruntuhan namun terhalang lemari. Lokasi ditemukannya Aska di Rawacina berupa dak beton yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan. Hal serupa juga disampaikan oleh Paman Aska bernama Miftahuddin. Ia mengatakan reruntuhan tertahan lemari sehingga terdapat ruang untuk keponakannya bernafas dan bertahan hidup. Ini Aska telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sayang Cianjur. Lebih lanjut, Miftahuddin juga mengatakan nenek Aska saat ini sudah ditemukan juga. Namun sayang, sang nenek yang bernama Edah tersebut ditemukan sudah meninggal dunia. Ia mengatakan posisi Edah ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi. Adapun Paman Aska juga mengatakan 1 hari sebelumnya Ibu Aska juga telah ditemukan namun dalam kondisi meninggal dunia. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan.
Hari ini, Saudara, Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang ada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Satu di antaranya yakni sebuah mobil yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Mobil tersebut tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas, Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru tersebut tampak ringsek tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Selain angkot, petugas juga tengah mengevakuasi kendaraan diduga jenis MPV yang berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang, kemudian tertimbun. Hingga saat ini, proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Beberapa tempat makan juga turut terseret longsor dan tertimbun. Saudara, seperti yang bisa Anda saksikan pada layar saat ini adalah angkot yang mengangkut 8 orang anak sekolah yang tertimpa longsor akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin. Bisa Anda saksikan kondisi angkot pasca dievakuasi ringsek parah hingga tak berbentuk. 8 orang anak sekolah kabarnya juga meninggal dunia. Kemudian saudara, ini juga saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap sebuah mobil yang kabarnya berisi 7 orang. Tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Selain angkot, petugas juga tengah mengevakuasi kendaraan diduga jenis MPV yang berisi 7 orang. Mobil ini terseret longsor ke jurang kemudian tertimbun. Hingga saat ini proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Beberapa tempat makan juga turut terseret longsor dan tertimbun.
Hari ini, Saudara, Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang ada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Satu di antaranya yakni sebuah mobil yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Mobil tersebut tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas, Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru tersebut tampak ringsek tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Selain angkot, petugas juga tengah mengevakuasi kendaraan diduga jenis MPV yang berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang, kemudian tertimbun. Hingga saat ini, proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Beberapa tempat makan juga turut terseret longsor dan tertimbun. Baik, Saudara, seperti yang bisa Anda saksikan pada layar saat ini adalah angkot yang mengangkut 8 orang anak sekolah yang tertimpa longsor akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin. Bisa Anda saksikan kondisi angkot pasca dievakuasi ringsek parah hingga tak berbentuk. 8 orang anak sekolah kabarnya juga meninggal dunia. Kemudian, Saudara, ini juga saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap sebuah mobil yang kabarnya berisi 7 orang. Mobil tersebut juga terseret longsor, kemudian masuk ke jurang hingga akhirnya tertimbun. Ini adalah situasi terkini di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Cipanas, Cianjur, tempat di mana longsor terjadi pasca gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi di Cianjur, berpusat di Cianjur, meski bisa dirasakan di beberapa lokasi lain. Baik, beberapa petugas serta relawan saat ini masih berusaha untuk mengevakuasi sebuah mobil yang saat ini masih berada di dalam jurang dan masih tertimbun oleh tanah longsor. Diketahui, Saudara, hari ini Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah kerusakan terjadi, begitupun dengan korban, dan proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang saat ini berada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Sebelumnya dikabarkan ada sebuah angkot yang mengangkut anak-anak sekolah
ini dikabarkan tertimbun longsor dan masih belum bisa dievakuasi. Namun hari ini angkot tersebut sudah berhasil dievakuasi. Angkot yang berhasil dievakuasi adalah angkot yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah penampakan angkot yang membawa 8 anak sekolah. Kondisinya sudah tak berbentuk dan mobil ini atau angkot ini tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru ini tampak ringsek hingga tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti diketahui, 8 angkot ini, angkot ini mengangkut 8 orang anak sekolah yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Mereka baru saja selesai sekolah, kemudian dalam perjalanan ke rumah, mengendarai angkot ini, namun di perjalanan ternyata gempa terjadi, kemudian gempa tersebut mengakibatkan tanah longsor hingga angkot ini terseret tanah longsor menuju ke jurang, kemudian tertimbun. Selain angkot, petugas saat ini juga tengah mengevakuasi kendaraan yang diduga berjenis MPV dan di dalamnya berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang, kemudian tertimbun, saudara. Hingga saat ini proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah situasi terkini proses evakuasi yang berada di Jalan Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Ini satu angkot telah berhasil dievakuasi, kemudian di sebelahnya kita bisa melihat ada sebuah truk juga yang tampaknya juga terkena longsor begitu. Kemudian saat ini petugas dan sejumlah relawan sedang proses untuk mengevakuasi sebuah mobil yang masih tertimbun di dalam jurang. Tak hanya angkot dan juga sebuah mobil saja, saudara, karena beberapa tempat makan yang berada di sekitar lokasi longsor ini juga terseret longsor kemudian tertimbun. Dan saat ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan. Bisa Anda saksikan? Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Ada sejumlah alat berat yang turut dikerahkan di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, untuk membantu proses evakuasi yang saat ini masih terus dilakukan. Baik, saudara, untuk melihat seperti apa situasi terkini di lokasi kejadian, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Tribun News, ada Yulis Setiawan di sana. Selamat sore, Yulis. Halo, selamat sore, Ratu. Apa kabar? Baik. Baik, Yulis, bisa disampaikan ini kabarnya ada sebuah angkot yang mengangkut 8 orang siswa sekolah begitu yang telah berhasil dievakuasi. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses evakuasinya, Yulis? Ya, Ratu dan pemirsa tribunnews.com dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, saya berada di sekitaran lokasi tempat longsor di daerah Ciberem yang diduga di situ sebelumnya itu kawasan perbukitan gitu, terus kemudian longsor saat gempa, kemudian menimbun mobil yang sedang melintas dan kemudian menimbun ada restoran, ada villa dan juga rumah-rumah warga. Dan sampai sekarang timbunan itu belum berhasil dievakuasi semuanya ya, yang korban tertimbun itu belum berhasil dievakuasi karena berada di dalam jurang. Nah, yang sudah berhasil dievakuasi antara lain tadi saya berada di lokasi satu truk dan juga ada satu
angkot warna biru. Nah, menurut informasi yang kami himpun, di dalam angkot tersebut itu berisi ada sekitar 8 penumpang dari siswa yang sedang menumpang angkot tersebut. Nah, angkot itu informasinya sedang melintas bawa rombongan anak sekolah tersebut dan tiba-tiba longsor, kemudian tersapulah angkot tersebut sampai ke dalam jurang di paling ujung dan satu-satunya angkot yang baru dievakuasi baru satu angkot tadi. Nah, informasinya masih ada 2 angkot lagi di dalam tumpukan tanah yang mungkin bisa jadi lebih kali 20 meter tebalnya gitu. Informasi masih ada 1 angkot lagi dan tadi sekarang ini masih ada proses evakuasi terhadap 1 mobil MPV ya. MPV kita belum tahu jenisnya, MPV-nya apa. Tapi jelas mobil MPV di dalamnya ada 7 orang. Dia tertimbun semua, dia terseret dari jalan raya, terseret ke dalam jurang, kemudian tertimbun tanah dan saat ini masih proses evakuasi. Nah, kita tanya, karena itu di dalam jurang dalam banget dan kita tidak boleh langsung turun ke lapangan. Informasinya, para penumpangnya ya sudah tinggal semuanya. Tapi karena belum berhasil dievakuasi, tugas masih coba menggergaji kendaraannya, coba memotong besi-besinya, sehingga belum berhasil. Dan karena ini sudah jam 16:22, proses evakuasi sementara dihentikan dan juga cuacanya hujan gerimis di sini. Jadi sementara untuk proses evakuasi hari ini dihentikan. Jadi yang di posisi longsoran yang di daerah Ciberem ini ada tadi itu ada beberapa kendaraan, itu ada angkot, ada MPV, ada truk. Angkot ternyata masih ada di dalam. Terus ada restoran tinggal separuh, ada villa yang ada di sebelah kiri jalan kalau dari arah Cipanas ya, itu villa agak di atas terbawa longsor, udah tinggal hanya bagian kecil bangunannya aja, kolam renangnya hilang semuanya, longsor ke bawah, nimpa warung-warung, ada tempat kopi di situ dan juga rumah-rumah warga. Nah, ada juga restoran ikan bakar di situ yang cukup terkenal, itu tinggal separuh aja bangunannya, yang lain ketimbun semuanya, katanya karyawannya banyak juga, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Dan tugas masih melakukan proses evakuasi, karena bedanya sebenarnya di pinggir jalan raya, tapi karena ketebalan tanahnya yang sangat tebal itu 20 meter karena berada dalam jurang ya, yang sudah terkubur langsung di situ, rasanya butuh waktu yang lumayan itu. Demikian Ratu yang bisa saya sampaikan, informasikan saat ini. Kemudian Yulis, ini untuk kondisi korban sendiri. Tadi disampaikan ada kurang lebih 8 orang penumpang yang berada di dalam angkot yang sudah berhasil dievakuasi. Seperti apa kondisinya saat ditemukan? Apakah para korban ini masih berada di dalam angkot tersebut atau sudah berada di luar, ditemukan tidak di dalam angkot? Yulis. Oke, dari informasi yang saya peroleh dari beberapa petugas yang di lapangan, mereka baru menemukan di dalam angkot itu 1 anak kecil. Anak kecil atau beberapa anak kecil. Yang lainnya tidak tahu di mana lokasinya karena itu posisinya persis di sampingnya ada sungai ya. Jadi begitu ada longsoran dari atas itu kemudian jatuh ke jurang, terus kemudian longsorannya jatuh ke bawah nutup sungai juga. Akhirnya sungai terbendung jadi tertutup tanah yang bagian bawah. Jadi nggak tahu persis akhirnya jenazahnya sebagian masih ada di dalam atau di mana kita belum tahu juga. Yang jelas dari informasi petugas tadi yang baru terbawa di angkot itu 1 anak kecil. Dan katanya ada 2 angkot itu yang juga sama-sama penuh juga. Kita belum tahu persis. Ada cerita juga dari beberapa petugas dan juga sesama sopir angkot itu katanya mereka sedang bawa rombongan santri gitu. Gurunya naik motor, katanya gurunya naik motor selamat. Tapi kita belum terkonfirmasi, itu masih informasi dari lokasi di sini. Yang jelas kalau rumah-rumah benar ada tempat warung makan, warung kopi gitu. Sebelumnya memang di situ tempatnya belokan, tempatnya adem, di perbukitan gitu, tempatnya bagus, spot yang bagus buat istirahat memang. Orang dari Puncak mau ke Cianjur biasanya istirahat sekitar situ. Tempatnya lumayan bagus spotnya. Demikian Ratu. Kemudian Yulis, ini terkait dengan longsor yang terjadi di Jalan Raya Cipanas Cianjur ini, seperti apa kronologinya? Apakah longsor ini terjadi bersamaan dengan gempa atau ada jarak waktu begitu? Mungkin ada warga yang sempat bercerita begitu, Yulis? Ya, kalau longsornya terjadi itu terjadi pada saat gempa. Jadi gempa itu karena gempanya cukup dangkal, jadi kedalaman 10 km dan wilayahnya Cugenang itu memang nggak jauh dari epicentrum gempa ya. Yang kawasan epicentrum gempa itu memang wilayah Cugenang, terus kampung apa saya lupa itu, terus kemudian ada Cilaku. Nah di daerah itu memang
daerah bisa gempa. Nah, yang di jalan raya ini memang sekitar berapa kilo mungkin ya, sekitar 15 sampai 10 km lah dari wilayah Cugenang yang pusatnya itu. Jadi saat gempa besar itulah kemudian nggak lama kemudian tanahnya longsor langsung menimbun kendaraan yang melintas, menimbun rumah-rumah yang ada di jurang tersebut dibangun warung-warung seperti itu, ada rumah tinggal juga. Jadi langsung ketika tertimbun seperti itu. Nah, ini di belakang saya masih banyak kendaraan ambulan yang melintas, dan ini jalanan di sekitar saya baru dibuka karena evakuasi sementara dihentikan akhirnya jalan dibuka kembali. Demikian Ratu. Yulis, ini terkait dengan tadi disampaikan ya, selain ada satu angkot yang sudah dievakuasi, ya, masih ada 2 angkot lagi yang masih belum dievakuasi, kemudian masih ada 1 mobil juga. Ini seperti apa? Apakah sudah mulai terlihat atau masih tertutup begitu dengan tanah longsor? Kalau 2 angkot sama sekali nggak terlihat sama sekali, tertimbun dalam 20 meter tersebut. Tapi yang 1 mobil MPV, maaf bentar, ini agak noise. 1 mobil MPV yang dievakuasi itu berada di pinggir. Jadi ada kelihatan rangkanya, tapi karena tertimbun masih digali oleh petugas, dan nanti mulai kelihatan badan bodinya dan mulai dipotong-potong bodinya. Jadi tapi belum berhasil mengangkat jenazah yang ada di dalamnya. Ada sekitar 7 orang yang terinformasi tadi itu di dalam mobil MPV tersebut. Itu di dalam jurang, jadi tidak bisa mendekat karena tidak boleh masuk ke dalam jurang tersebut. Hanya petugas-petugas, tadi ada petugas dari TNI, ada petugas dari Basarnas, mereka turun ke bawah, mereka lah yang diizinkan untuk langsung mendekat ke lokasi. Jadi kalau untuk jurnalis dan lain sebagainya, bagi warga, ya jurnalis cuma bisa melihat dari pinggir jalan tadi itu, pinggir jalan seperti itu. Baik, Yulis, kemudian Yulis, ini kan tadi juga disampaikan bahwa saat ini proses evakuasi dijeda untuk sementara karena ada cuaca juga yang sudah mulai tidak mendukung begitu. Lalu apakah hari ini akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya Ratu, mohon diulang. Saya di pinggir jalan, ini agak noise banget. Baik Yulis, ini terkait dengan proses evakuasi yang tadi disampaikan. Halo, Ratu. Saat ini. Ya, Yulis bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke Ratu, maaf agak kesamar karena saya baik. Yulis jadi agak noise kendaraan. Baik, Yulis, terkait dengan proses evakuasi yang kabarnya hari ini sudah diberhentikan begitu. Ini apakah nanti akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya, besok kemungkinan akan dilanjutkan lagi evakuasinya karena tadi sudah terlihat 1 mobil MPV tadi yang di dalamnya terlihat ada jenazahnya, dan itu akan mungkin menjadi prioritas utama oleh petugas untuk dilakukan evakuasi. Kalau yang lainnya, tadi informasi juga ada tugas di mobil ambulan itu masih tahu saya, Mas, saya nemu potongan tangan di dalam ambulan, saya potongan tangannya aja, badannya nggak tahu di mana karena yang ketemu baru tangan, ya sudah tadi dibungkus dengan kantong jenazah itu dimasukkan ke dalam itu, yang lainnya tidak kelihatan. Baik. Jadi kemungkinan besok pagi akan dilanjutkan evakuasi. Saat ini cuacanya gerimis dan sudah sekitar jam 16.29, sudah mulai gelap di sini, akan dilanjutkan besok. Karena korbannya sepertinya banyak, ada rumah-rumah itu semuanya tertimbun, nggak ada bentuknya semuanya. Rumah itu memang posisinya ada di pinggir jalan, dan jalan itu sebenarnya jurang gitu loh. Jadi begitu ada longsoran dari atas, yang dari tempat atas itu villa ya, begitu longsorannya banyak banget itu berapa kubik itu, mungkin ribuan kubik kali, langsung masuk dan nutupin semuanya, udah hilang begitu aja. Jadi rata dengan jalan, jurangnya tersebut rata. Demikian Ratu. Baik Yulis, ini terkait dengan para korban begitu, mengingat ini sudah hari ketiga begitu ya setelah longsor terjadi. Ini apakah ada kemungkinan adanya korban yang ditemukan selamat begitu, Yulis? Kalau melihat kondisi tanah yang sangat rapat kayak tadi ya, hampir menyerupai persawahan ya, karena rata dengan jalan, jadi kelihatannya ya rata itu kemungkinan. Karena tadi petugas yang menginformasikan itu
sudah mencium bau-bau yang kurang sedap di lokasi seperti itu. Baik, Dan, berarti untuk dan korban rasanya ditemukan karena itu dalam banget ya, 20 meter ada. 20 meter. Baik, berarti untuk korban, kemungkinan korban ditemukan selamat ini sangat kecil begitu ya, Yulis? Baik, terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, itu tadi adalah laporan langsung dari lokasi yakni Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, tempat di mana terjadinya tanah longsor. Kemudian, saudara, siang tadi sekira pukul 11.41 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi susulan di Cianjur dengan kekuatan 3,9 magnitudo. Warga mengaku getaran sangat terasa. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi susulan ini tak menimbulkan potensi tsunami. Pusat gempa berada di darat 8 km barat laut Cianjur pada koordinat 6,80 lintang selatan dan 107,07 bujur timur. Daerah yang merasakan guncangan diantaranya adalah Warung Kondang, Sukaresmi, Pacet, Cugenang, Ciherang, dan Kota Cianjur. Sementara itu, seorang warga yang merupakan pedagang warung nasi, Nokusmiata, mengatakan dirinya merasakan guncangan akibat gempa tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Jajang, seorang pekerja konstruksi di lokasi yang sama. Ia merasakan getaran gempa siang ini. Sebagaimana diketahui, BMKG mencatat telah terjadi ratusan kali gempa susulan. Terbaru dikabarkan ada 161 kali gempa susulan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Rabu 23 November 2022. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Kemudian, saudara, hari ini kami juga sedang menunggu update terbaru dari gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Nanti pukul 5, saudara, akan ada konferensi pers yang digelar oleh BNPB dan pihak-pihak terkait. Hari ini, saudara, proses evakuasi terus dilakukan. Kemudian, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, ini berhasil dievakuasi. Bocah berusia 5 tahun tersebut berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa selama 2 hari. Ia berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendi Supiadi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Kasih dapat. Oksigen, Pak. Udah. Jalan. Di ruangan. Kasih dapat. Oksigen, Pak. Udah. Jalan.
Baik saudara, ini bisa Anda saksikan pada layar, ini adalah proses evakuasi seorang bocah berusia 5 tahun, tepatnya di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Bisa Anda saksikan saudara, sejumlah TNI, kemudian petugas dan beberapa relawan ini tampak berusaha menyelamatkan sang anak yang tertimbun puing-puing bangunan. Diketahui sang anak sudah berada di antara puing-puing bangunan ini selama 2 hari sejak gempa terjadi. Sejak Senin 21 November 2022 hingga hari ini baru bisa diselamatkan. Artinya sudah 2 malam, berarti lebih dari 48 jam sang anak terkubur di antara puing-puing bangunan. Untuk bisa menyelamatkan sang anak, para petugas harus membuat lubang terlebih dahulu, kemudian baru bisa mengangkat anak berusia 5 tahun ini. Bisa Anda saksikan saudara, sang ayah langsung menggendong dan memeluk sang anak yang berhasil dievakuasi, dan ajaibnya anak berusia 5 tahun ini masih bisa selamat setelah terkubur di antara puing-puing bangunan selama 2 hari. Tanpa makan, tanpa minum, masih bisa selamat. Sang ayah tampak sangat haru begitu bertemu dengan sang anak, langsung memeluknya dengan erat. Kemudian sang ibu juga tampak histeris ketika mengetahui sang anak selamat setelah terkubur selama 2 hari. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah jalan. Aska. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Saudara, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, berhasil selamat. Ia berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa. Ia tertimbun selama 2 hari. Sang anak berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendi Supiandi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Kemudian saudara, Korbrimob Polri berhasil mengevakuasi seorang korban gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung secara dramatis lantaran korban terjepit reruntuhan bangunan. Beruntung korban selamat meski telah tertimbun selama 2 hari. Dalam sebuah video ditampilkan aksi sejumlah anggota Korbrimob Polri melakukan penyelamatan terhadap seorang warga pada Selasa 22 November 2022. Korban berhasil ditemukan saat terjepit reruntuhan bangunan. Saat ditemukan,
Korban dalam kondisi masih hidup meski tertimbun selama 2 hari sejak gempa bermagnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022. Bahkan korban, seorang pria, ini masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik oleh petugas. Penyelamatan pun berlangsung dramatis. Tim Korbrimob meminta korban untuk memiringkan kepalanya agar bisa keluar dari reruntuhan. Dengan kondisi lemas, korban masih bisa mengikuti arahan tersebut. Sejumlah tim Korbrimob menahan bangunan yang menjepit, sementara yang lainnya berusaha menolong korban yang terjebak di dalam. Sambil proses penyelamatan, tim juga menyiapkan tandu berwarna orange. Dengan penuh kehati-hatian, korban yang merupakan seorang laki-laki itu berhasil diselamatkan. Sementara itu memasuki hari ketiga, yakni pada hari ini, Rabu 23 November, tim gabungan terus melakukan pencarian korban gempa Cianjur. Pasca hancur digempur gempa, kini Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat daerah-daerah kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, dan Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang, warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa di Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi dan ditinggalkan oleh penghuninya dan memilih tinggal di pengungsian. Ia mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah banjir, namun kali ini banjir terjadi akibat adanya tanah longsor. Material longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan deras masih mengguyur daerah pusat gempa Cianjur tersebut. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur, Cipanas, tepatnya di daerah Ciberem, masuk dalam wilayah Cugenang, Kecamatan Cugenang. Disinilah longsor yang cukup parah terjadi dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Inilah longsornya. Di lokasi longsor inilah, di bawahnya ini jurang sebelumnya jurang. Nah, di lokasi longsor inilah terdapat belasan rumah yang kini tertimbun rata dengan longsoran tanah tersebut. Sebagian di sana masih terlihat rumah besar itu adalah restoran Sinta yang tinggal separuh, lihat. Dan di sebelah sini adalah warung makan kopi dan juga tempat tinggal warga, jumlahnya belasan. Dan sekarang sudah rata dengan tanah, bahkan rata sampai bawah, sampai jurang. Dan di atas ini sebelumnya juga ada sebuah villa yang ada juga kolam renangnya. Sekarang udah tinggal hanya kenangan, tidak ada, tinggal berbentuk sedikit, villanya tinggal sedikit seperti ini. Nah, inilah kondisinya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang. Di sini ada banyak rumah-rumah, tempat makan dan juga tempat ngopi lah. Di sini biasanya warga-warga yang perjalanan dari sekitar Cipanas menuju Cianjur atau dari Puncak biasanya beristirahat di sini karena lokasinya cukup sejuk. Di sini perbukitan dan tempatnya cukup enak saat kondisi normal. Tapi kondisi sekarang
gempa Cianjur tersebut. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, saat ini adalah kondisi terkini. Baik saudara, pasca hancur digempur gempa, seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat beberapa daerah mengalami kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang yang merupakan warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi lantaran penghuninya memilih untuk tinggal di pengungsian. Ia juga mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah dilanda banjir. Namun kali ini bisa terjadi banjir akibat adanya tanah longsor. Material tanah longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan masih beberapa kali terjadi di daerah pusat gempa, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Baik, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Isani Nuraini dan saat ini saya sedang berada di Kampung Rawa Cina Kaler, RT 1 RW 16 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan saat ini akses menuju jalan ke Kampung Rawa Cina Kidul terhambat karena ada luapan sungai di sebelah sini setinggi 3 meter. Ini menghalangi jalan, bisa Tribuners lihat sendiri, dan di sana jadi ada kendala beberapa relawan yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban gempa bumi Cianjur ini terhambat. Dan di sana juga ada satu mobil yang mengalami masalah patah as di bawahnya, jadi belum bisa dievakuasi, masih ada di tengah-tengah jalan. Dan ini kalau Tribuners bisa lihat arusnya lumayan cukup kencang ya di tengah-tengah sini. Oke, dan ini dia pemandangannya. Oke, ini airnya dari sungai masuk ke persawahan warga. Ini arusnya cukup deras ya Tribuners. Oke, jadi ini untuk akses menuju ke Kampung Rawa Cina Kidul di Desa Nagrak, Kabupaten Cianjur ini sedikit terhambat. Nah, menurut keterangan salah satu warga, di sebelah sini ada sungai setinggi 3 meter yang meluap diakibatkan karena curah hujan yang tadi terjadi di Kabupaten Cianjur. Oke, itu dia mobil yang mengalami masalah di depan. Kita lihat Tribuners, arusnya cukup kencang ya. Oke, enggak. Ini ada juga beberapa petugas yang akan menyalurkan. Ini motor sudah bisa dilalui dan mobil yang tadi itu sudah bisa berhasil dievakuasi dengan diderek. Ini beberapa petugas sedang mencoba menahan untuk agar arus sungai tidak terlalu deras ya Tribuners. Dan bisa dilihat sendiri ini mobil polisi juga bannya setengah terendam.
Oke, ini ada juga beberapa warga yang mencoba untuk ini juga antrian. Bisa lewat, tapi harap berhati-hati ya untuk para warga Kampung Rawacina ataupun relawan yang hendak menyeberang ke Kampung Rawacina Kidul di Kabupaten Cianjur. Bapak, ini tadi banjirnya sejak kapan, Pak? Pas habis coran. Coran ya, oke. Soalnya Bu, ini kalau misalkan nggak di ini, apa namanya itu? Sungai. Sungai, bukan tuh yang longsor dari atas. Oh, sawahnya ya? Bambu, iya, nggak bakalan ini. Oh. Bisa hancur Bu ini, barusan tuh. Oh iya, Barusan ternyata Tribuners ini. itu Bisa di semuanya, Bu, tengah sawah itu longsor ya, Pak? Iya. Soalnya air kesini pada semuanya. Bu. Iya, betul. Jadi nih harapannya Bapak nih. Bapak warga sini kan? Iya. Oke, gimana nih, Pak? Hari ini, Saudara, Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang ada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Satu di antaranya yakni sebuah mobil yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Mobil tersebut tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru tersebut tampak ringsek tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Selain angkot, petugas juga tengah mengevakuasi kendaraan diduga jenis MPV yang berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang, kemudian tertimbun. Hingga saat ini, proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Beberapa tempat makan juga turut terseret longsor dan tertimbun. Baik, Saudara, seperti yang bisa Anda saksikan pada layar saat ini adalah angkot yang mengangkut 8 orang anak sekolah yang tertimpa longsor akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin. Bisa Anda saksikan kondisi angkot pasca dievakuasi ringsek parah hingga tak berbentuk. 8 orang anak sekolah kabarnya juga meninggal dunia. Kemudian, Saudara, ini juga saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap sebuah mobil yang kabarnya berisi 7 orang. Mobil tersebut juga terseret longsor, kemudian
masuk ke jurang hingga akhirnya tertimbun. Ini adalah situasi terkini di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Cipanas, Cianjur, tempat di mana longsor terjadi pasca gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi di Cianjur, berpusat di Cianjur, meski bisa dirasakan di beberapa lokasi lain. Baik, beberapa petugas serta relawan saat ini masih berusaha untuk mengevakuasi sebuah mobil yang saat ini masih berada di dalam jurang dan masih tertimbun oleh tanah longsor. Diketahui saudara, hari ini Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah kerusakan terjadi, begitupun dengan korban, dan proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang saat ini berada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Sebelumnya dikabarkan ada sebuah angkot yang mengangkut anak-anak sekolah. Ini dikabarkan tertimbun longsor dan masih belum bisa dievakuasi. Namun hari ini angkot tersebut sudah berhasil dievakuasi. Angkot yang berhasil dievakuasi adalah angkot yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah penampakan angkot yang membawa 8 anak sekolah. Kondisinya sudah tak berbentuk dan mobil ini atau angkot ini tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas, Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru ini tampak ringsek hingga tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti diketahui, 8 angkot ini, angkot ini mengangkut 8 orang anak sekolah yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Mereka baru saja selesai sekolah, kemudian dalam perjalanan ke rumah, mengendarai angkot ini, namun di perjalanan ternyata gempa terjadi, kemudian gempa tersebut mengakibatkan tanah longsor hingga angkot ini terseret tanah longsor menuju ke jurang, kemudian tertimbun. Selain angkot, petugas saat ini juga tengah mengevakuasi kendaraan yang diduga berjenis MPV dan di dalamnya berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang kemudian tertimbun, saudara. Hingga saat ini proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah situasi terkini proses evakuasi yang berada di Jalan Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Ini satu angkot telah berhasil dievakuasi, kemudian di sebelahnya kita bisa melihat ada sebuah truk juga yang tampaknya juga terkena longsor begitu. Kemudian saat ini petugas dan sejumlah relawan sedang proses untuk mengevakuasi sebuah mobil yang masih tertimbun di dalam jurang. Tak hanya angkot dan juga sebuah mobil saja, saudara, karena beberapa tempat makan yang berada di sekitar lokasi longsor ini juga terseret longsor kemudian tertimbun.
Dan saat ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan. Bisa Anda saksikan? Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Ada sejumlah alat berat yang turut dikerahkan di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, untuk membantu proses evakuasi yang saat ini masih terus dilakukan. Baik, saudara, untuk melihat seperti apa situasi terkini di lokasi kejadian, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Tribun News, ada Yulis Setiawan di sana. Selamat sore, Yulis. Halo, selamat sore, Ratu. Apa kabar? Baik, Yulis, bisa disampaikan ini kabarnya ada sebuah angkot yang mengangkut 8 orang siswa sekolah begitu yang telah berhasil dievakuasi. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses evakuasinya, Yulis? Ya, Ratu dan pemirsa tribunnews.com dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, saya berada di sekitaran lokasi tempat longsor di daerah Ciberem yang diduga di situ sebelumnya itu kawasan perbukitan gitu, terus kemudian longsor saat gempa, kemudian menimbun mobil yang sedang melintas, dan kemudian menimbun ada restoran, ada villa, dan juga rumah-rumah warga. Dan sampai sekarang timbunan itu belum berhasil dievakuasi semuanya ya, yang korban tertimbun itu belum berhasil dievakuasi karena berada di dalam jurang. Nah, yang sudah berhasil dievakuasi antara lain tadi saya berada di lokasi satu truk dan juga ada satu angkot warna biru. Nah, menurut informasi yang kami himpun, di dalam angkot tersebut itu berisi ada sekitar 8 penumpang dari siswa yang sedang menumpang angkot tersebut. Nah, angkot itu informasinya sedang melintas bawa rombongan anak sekolah tersebut dan tiba-tiba longsor, kemudian tersapulah angkot tersebut sampai ke dalam jurang, saling ujung, dan satu-satunya angkot yang baru dievakuasi baru satu angkot tadi. Nah, informasinya masih ada 2 angkot lagi di dalam tumpukan tanah yang mungkin bisa jadi lebih kali 20 meter tebalnya gitu. Informasi masih ada 1 angkot lagi, dan tadi sekarang ini masih ada proses evakuasi terhadap 1 mobil MPV ya. MPV kita belum tahu jenisnya, MPV-nya apa, tapi jelas mobil MPV di dalamnya ada 7 orang. Dia tertimbun semua, dia terseret dari jalan raya, terseret ke dalam jurang, kemudian tertimbun tanah, dan saat ini masih proses evakuasi. Nah, kita tanya, karena itu di dalam jurang dalam banget dan kita tidak boleh langsung turun ke lapangan. Informasinya, para penumpangnya ya sudah tinggal semuanya, tapi karena belum berhasil dievakuasi, tugas masih coba menggergaji kendaraannya, coba memotong besi-besinya, sehingga belum berhasil. Dan karena ini sudah jam 16:22, proses evakuasi sementara dihentikan, dan juga cuacanya hujan gerimis di sini. Jadi sementara untuk proses evakuasi hari ini dihentikan. Jadi yang di posisi longsoran yang di daerah Ciberem ini ada tadi itu ada beberapa kendaraan, itu ada angkot, ada MPV, ada truk. Angkot ternyata masih ada di dalam. Terus ada restoran tinggal separuh, ada villa yang ada di sebelah kiri jalan kalau dari arah Cipanas ya, itu villa agak di atas terbawa longsor, udah tinggal hanya bagian kecil bangunannya aja, kolam renangnya hilang semuanya, longsor ke bawah, nimpa warung-warung, ada tempat kopi di situ, dan juga rumah-rumah warga. Nah, ada juga restoran ikan bakar di situ yang cukup terkenal, itu tinggal separuh aja bangunannya, yang lain tertimbun semuanya, katanya karyawannya banyak juga, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Dan tugas masih melakukan proses evakuasi, karena bedanya sebenarnya di pinggir jalan raya, tapi karena ketebalan tanahnya yang sangat tebal itu 20 meter karena berada dalam jurang ya, yang sudah terkubur langsung di situ, rasanya butuh waktu yang lumayan itu. Demikian Ratu yang bisa saya sampaikan, informasikan saat ini. Kemudian Yulis, ini untuk kondisi korban sendiri. Tadi disampaikan ada kurang lebih 8 orang penumpang yang berada di dalam angkot yang sudah berhasil dievakuasi. Seperti apa kondisinya saat ditemukan? Apakah para korban ini masih berada di dalam angkot tersebut atau sudah berada di luar, ditemukan tidak di dalam angkot? Yulis. Oke,
dari informasi yang saya peroleh dari beberapa petugas yang di lapangan, mereka baru menemukan di dalam angkot itu satu anak kecil, satu anak kecil, beberapa anak kecil. Yang lainnya tidak tahu di mana lokasinya karena itu posisinya persis di sampingnya ada sungai ya. Jadi begitu ada longsoran dari atas itu, kemudian jatuh ke jurang, terus kemudian longsorannya jatuh ke bawah, nutup sungai juga. Akhirnya sungai terbendung, jadi tertutup tanah yang bagian bawah. Jadi nggak tahu persis akhirnya jenazahnya masih sebagian masih ada di dalam atau di mana kita belum tahu juga. Yang jelas dari informasi petugas tadi yang baru terbawa di angkot itu satu anak kecil. Dan katanya ada dua angkot itu yang juga sama-sama penuh juga. Kita belum tahu persis. Ada cerita juga dari beberapa petugas dan juga sesama sopir angkot itu katanya mereka sedang bawa rombongan santri gitu. Gurunya naik motor, katanya gurunya naik motor selamat. Tapi kita belum terkonfirmasi, itu masih informasi dari lokasi di sini. Yang jelas kalau rumah-rumah benar ada tempat makan, warung kopi gitu. Sebelumnya memang di situ tempatnya belokan, tempatnya adem di perbukitan gitu, tempatnya bagus, spot yang bagus buat istirahat memang. Orang dari Puncak mau ke Cianjur biasanya istirahat sekitar situ. Tempatnya lumayan bagus spotnya. Demikian Ratu. Kemudian Yulis, ini terkait dengan longsor yang terjadi di Jalan Raya Cipanas Cianjur ini, seperti apa kronologinya? Apakah longsor ini terjadi bersamaan dengan gempa atau ada jarak waktu begitu? Mungkin ada warga yang sempat bercerita begitu, Yulis? Ya, kalau longsornya terjadi itu terjadi pada saat gempa. Jadi gempa itu karena gempanya cukup dangkal, jadi kedalaman 10 km dan wilayahnya Cugenang itu memang nggak jauh dari epicentrum gempa ya. Yang kawasan epicentrum gempa itu memang wilayah Cugenang, terus kampung apa saya lupa itu, terus kemudian ada Cilaku. Nah di daerah itu memang daerah epicentrum gempa. Nah yang di jalan raya ini memang sekitar berapa kilo mungkin ya, sekitar 15 sampai 10 km lah dari wilayah Cugenang yang pusatnya itu. Jadi saat gempa besar itulah kemudian nggak lama kemudian tanahnya longsor langsung menimbun kendaraan yang melintas, menimbun rumah-rumah yang ada di jurang tersebut dibangun warung-warung seperti itu, ada rumah tinggal juga. Jadi langsung ketika tertimbun seperti itu. Nah ini di belakang saya masih banyak kendaraan ambulan yang melintas dan ini jalanan di sekitar saya baru dibuka karena evakuasi sementara dihentikan akhirnya jalan dibuka kembali. Demikian Ratu. Yulis, ini terkait dengan tadi disampaikan ya, selain ada satu angkot yang sudah dievakuasi, ya, masih ada dua angkot lagi yang masih belum dievakuasi, kemudian masih ada satu mobil juga. Ini seperti apa? Apakah sudah mulai terlihat atau masih tertutup begitu dengan tanah longsor? Kalau dua angkot sama sekali nggak terlihat sama sekali, tertimbun dalam 20 meter tersebut. Tapi yang satu mobil MPV, maaf bentar, ini agak noise. Satu mobil MPV yang dievakuasi itu berada di pinggir. Jadi kelihatan rangkanya, tapi karena tertimbun masih digali oleh petugas dan nanti mulai kelihatan badan bodinya dan mulai dipotong-potong bodinya. Jadi tapi belum berhasil mengangkat jenazah yang ada di dalamnya. Ada sekitar 7 orang yang terinformasi tadi itu di dalam mobil MPV tersebut. Itu di dalam jurang, jadi tidak bisa mendekat karena tidak boleh masuk ke dalam jurang tersebut. Hanya petugas-petugas tadi ada petugas dari TNI, ada petugas dari Basarnas, mereka turun ke bawah, mereka lah yang diizinkan untuk langsung mendekat ke lokasi. Jadi kalau untuk jurnalis dan lain sebagainya, bagi warga, jurnalis cuma bisa melihat dari pinggir jalan tadi itu, pinggir jalan seperti itu. Baik, Yulis, kemudian Yulis, ini kan tadi juga disampaikan bahwa saat ini proses evakuasi dijeda untuk sementara karena ada cuaca juga yang sudah mulai tidak mendukung begitu. Lalu apakah hari ini akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya Ratu, mohon diulang. Saya di pinggir jalan ini agak panas banget. Baik Yulis, ini terkait dengan proses evakuasi yang tadi disampaikan saat ini. Ya, Yulis bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke Ratu, maaf agak kesamar karena saya baik. Yulis, jadi agak noise kendaraan. Baik,
Yulis, terkait dengan proses evakuasi yang kabarnya hari ini sudah diberhentikan begitu. Ini apakah nanti akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya, ya besok kemungkinan akan dilanjutkan lagi evakuasinya karena tadi sudah terlihat satu mobil MPV tadi yang di dalamnya terlihat ada jenazahnya dan itu akan mungkin menjadi prioritas utama oleh petugas untuk dilakukan evakuasi. Kalau yang lainnya, tadi informasi juga ada tugas di mobil ambulan itu masih tahu saya, Mas, saya nemu potongan tangan mobil ambulan, saya potongan tangannya aja, badannya nggak tahu di mana, karena yang ketemu baru tangan ya sudah tadi dibungkus dengan kantong jenazah itu dimasukkan ke dalam itu, yang lainnya nggak kelihatan. Baik. Jadi kemungkinan besok pagi akan dilanjutkan evakuasi. Saat ini cuacanya gerimis dan sudah sekitar jam 16.29, sudah mulai gelap di sini. Akan dilanjutkan besok. Karena korbannya sepertinya banyak, ada rumah-rumah itu semuanya tertimbun, nggak ada bentuknya semuanya. Rumah itu memang posisinya ada di pinggir jalan dan jalan itu sebenarnya jurang gitu loh. Jadi begitu ada longsoran dari atas, yang dari tempat atas itu villa ya, begitu longsorannya banyak banget itu berapa kubik itu? Mungkin ribuan kubik kali, langsung masuk dan nutupin semuanya, udah hilang begitu aja. Jadi rata dengan jalan, jurangnya tersebut rata. Demikian Ratu. Baik, Yulis, ini terkait dengan para korban begitu, mengingat ini sudah hari ketiga begitu ya setelah longsor terjadi. Ini apakah ada kemungkinan adanya korban yang ditemukan selamat begitu, Yulis? Kalau melihat kondisi tanah yang sangat rapat kayak tadi ya, hampir menyerupai persawahan ya, karena rata dengan jalan, jadi kelihatannya ya rata itu kemungkinan. Karena tadi petugas yang menginformasikan itu sudah mencium bau-bau yang kurang sedap di lokasi seperti itu. Baik, dan, berarti untuk korban dan rasanya karena itu dalam banget ya, 20 meter ada. 20 meter. Baik, berarti untuk korban, kemungkinan korban ditemukan selamat ini sangat kecil begitu ya, Yulis? Baik, terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Terima kasih Yulis atas informasinya hari ini, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, itu tadi adalah laporan langsung dari lokasi yakni Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, tempat di mana terjadinya tanah longsor. Kemudian saudara, siang tadi sekira pukul 11.41 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi susulan di Cianjur dengan kekuatan 3,9 magnitudo. Warga mengaku getaran sangat terasa. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi susulan ini tak menimbulkan potensi tsunami. Pusat gempa berada di darat 8 km barat laut Cianjur pada koordinat 6,80 lintang selatan dan 107,07 bujur timur. Daerah yang merasakan guncangan diantaranya adalah Warung Kondang, Sukaresmi, Pacet, Cugenang, Ciherang, dan Kota Cianjur. Sementara itu, seorang warga yang merupakan pedagang warung nasi, Nokus Miata, mengatakan dirinya merasakan guncangan akibat gempa tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Jajang, seorang pekerja konstruksi di lokasi yang sama. Ia merasakan getaran gempa siang ini. Sebagaimana diketahui, BMKG mencatat telah terjadi ratusan kali gempa susulan. Terbaru dikabarkan ada 161 kali gempa susulan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Rabu 23 November 2022. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Kemudian saudara, hari ini kami juga sedang menunggu update terbaru dari gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Nanti pukul 5 saudara akan ada konferensi pers yang digelar oleh BNPB dan pihak-pihak terkait. Hari ini saudara, proses evakuasi terus dilakukan. Kemudian seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagraka, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, ini berhasil dievakuasi.
Bocah berusia 5 tahun tersebut berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa selama 2 hari. Ia berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiadi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Baik saudara, ini bisa Anda saksikan pada layar, ini adalah proses evakuasi seorang bocah berusia 5 tahun, tepatnya di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Bisa Anda saksikan saudara, sejumlah TNI, kemudian petugas dan beberapa relawan ini tampak berusaha menyelamatkan sang anak yang tertimbun puing-puing bangunan. Diketahui sang anak sudah berada di antara puing-puing bangunan ini selama 2 hari sejak gempa terjadi. Sejak Senin 21 November 2022 hingga hari ini baru bisa diselamatkan. Artinya sudah 2 malam, berarti lebih dari 48 jam sang anak terkubur di antara puing-puing bangunan. Untuk bisa menyelamatkan sang anak, para petugas harus membuat lubang terlebih dahulu, kemudian baru bisa mengangkat anak berusia 5 tahun ini. Bisa Anda saksikan saudara, sang ayah langsung menggendong dan memeluk sang anak yang berhasil dievakuasi, dan ajaibnya anak berusia 5 tahun ini masih bisa selamat setelah terkubur di antara puing-puing bangunan selama 2 hari. Tanpa makan, tanpa minum, masih bisa selamat. Sang ayah tampak sangat haru begitu bertemu dengan sang anak, langsung memeluknya dengan erat. Kemudian sang ibu juga tampak histeris ketika mengetahui sang anak selamat setelah terkubur selama 2 hari. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Saudara, seorang bocah berusia 5 tahun di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, berhasil selamat. Ia berhasil selamat setelah tertimbun puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa.
Ia tertimbun selama 2 hari. Sang anak berhasil diangkat dari lubang yang dibuat oleh tim evakuasi. Begitu tubuhnya berhasil diangkat, sang ayah langsung membekap erat dan memindahkannya ke tempat aman. Orang-orang di sekitar berteriak memberi saran untuk memberikan bantuan oksigen kepada sang anak. Sementara sang ibu berteriak histeris mendapati anaknya masih hidup. Hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Sementara para pengungsi juga semakin bertambah di beberapa posko. Para pengungsi gempa di Cianjur saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa selimut dan bahan pangan untuk mendukung kehidupan mereka selama menginap di tenda-tenda pengungsian. Hal ini karena sudah 2 malam mereka tidur beratapkan langit dengan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenda seadanya yang dibuat, ratusan warga menahan hawa dingin saat malam hari sambil meringkuk beralaskan tikar tipis. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pengungsi bernama Hendy Supiandi, warga Kampung Margalutu, Kabupaten Cianjur. Kemudian Saudara Korbrimob Polri berhasil mengevakuasi seorang korban gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung secara dramatis lantaran korban terjepit reruntuhan bangunan. Beruntung korban selamat meski telah tertimbun selama 2 hari. Dalam sebuah video ditampilkan aksi sejumlah anggota Korbrimob Polri melakukan penyelamatan terhadap seorang warga pada Selasa 22 November 2022. Korban berhasil ditemukan saat terjepit reruntuhan bangunan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi masih hidup meski tertimbun selama 2 hari sejak gempa bermagnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022. Bahkan korban, seorang pria, ini masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik oleh petugas. Penyelamatan pun berlangsung dramatis. Tim Korbrimob meminta korban untuk memiringkan kepalanya agar bisa keluar dari reruntuhan. Dengan kondisi lemas, korban masih bisa mengikuti arahan tersebut. Sejumlah tim Korbrimob menahan bangunan yang menjepit, sementara yang lainnya berusaha menolong korban yang terjebak di dalam. Sambil proses penyelamatan, tim juga menyiapkan tandu berwarna orange. Dengan penuh kehati-hatian, korban yang merupakan seorang laki-laki itu berhasil diselamatkan. Sementara itu memasuki hari ketiga, yakni pada hari ini, Rabu 23 November, tim gabungan terus melakukan pencarian korban gempa Cianjur. Pasca hancur digempur gempa, kini Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat daerah-daerah kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cinakaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, dan Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang, warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa di Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi dan ditinggalkan oleh penghuninya dan memilih tinggal di pengungsian. Ia mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah banjir, namun kali ini banjir terjadi akibat adanya tanah longsor. Material longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan deras masih mengguyur daerah pusat gempa Cianjur tersebut.
Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur Cipanas, tepatnya di daerah Ciberem, masuk dalam wilayah Cugenang, Kecamatan Cugenang. Disinilah longsor yang cukup parah terjadi dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Inilah longsornya. Di lokasi longsor inilah, di bawahnya ini jurang sebelumnya jurang. Nah, di lokasi longsor ini terdapat belasan rumah yang kini tertimbun rata dengan longsoran tanah tersebut. Sebagian di sana masih terlihat rumah besar itu adalah restoran Sinta yang tinggal separuh, lihat. Dan di sebelah sini adalah warung makan kopi dan juga tempat tinggal warga, jumlahnya belasan. Dan sekarang sudah rata dengan tanah, bahkan rata sampai bawah, sampai jurang. Dan di atas ini sebelumnya juga ada sebuah villa yang ada juga kolam renangnya. Sekarang udah tinggal hanya kenangan, sudah ada tidak ada, tinggal berbentuk sedikit, villanya tinggal sisa sedikit seperti ini. Nah, inilah kondisinya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang. Di sini ada banyak rumah-rumah, tempat makan dan juga tempat ngopi lah. Di sini biasanya warga-warga yang perjalanan dari sekitar Cipanas menuju Cianjur atau dari Puncak biasanya beristirahat di sini karena lokasinya cukup sejuk. Di sini perbukitan dan tempatnya cukup enak saat kondisi normal. Tapi kondisi sekarang gempa Cianjur tersebut. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, saat ini adalah kondisi terkini. Baik saudara, pasca hancur digempur gempa, seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, Cianjur, Jawa Barat dilanda hujan hingga membuat beberapa daerah mengalami kebanjiran. Beberapa daerah yang kebanjiran yakni di wilayah Kampung Rawa Cina Kaler, Kampung Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang juga dilanda angin puting beliung. Nanang yang merupakan warga Rawa Cina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur yang berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa Cianjur. Kampung-kampung tersebut sepi lantaran penghuninya memilih untuk tinggal di pengungsian. Ia juga mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah dilanda banjir. Namun kali ini bisa terjadi banjir akibat adanya tanah longsor. Material tanah longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan masih beberapa kali terjadi di daerah pusat gempa, yakni di Cianjur, Jawa Barat.
Baik, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Isani Nuraini dan saat ini saya sedang berada di Kampung Rawacina Kaler, RT 1 RW 16 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan saat ini akses menuju jalan ke Kampung Rawacina Kidul terhambat karena ada luapan sungai di sebelah sini setinggi 3 meter. Ini menghalangi jalan. Bisa Tribuners lihat sendiri dan di sana jadi ada kendala beberapa relawan yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban gempa bumi Cianjur ini terhambat. Dan di sana juga ada satu mobil yang mengalami masalah patah as di bawahnya, jadi belum bisa dievakuasi, masih ada di tengah-tengah jalan. Dan ini kalau Tribuners bisa lihat arusnya lumayan cukup kencang ya di tengah-tengah sini. Oke, dan ini dia pemandangannya. Oke, ini airnya dari sungai masuk ke persawahan warga. Ini arusnya cukup deras ya Tribuners. Oke, jadi ini untuk akses menuju ke Kampung Rawacina Kidul di Desa Nagrak, Kabupaten Cianjur ini sedikit terhambat. Dan menurut keterangan salah satu warga, di sebelah sini ada sungai setinggi 3 meter yang meluap diakibatkan karena curah hujan yang tadi terjadi di Kabupaten Cianjur. Oke, itu dia mobil yang mengalami masalah di depan. Kita lihat Tribuners, arusnya cukup kencang ya. Oke, mangga. Ini ada juga beberapa petugas yang akan menyalurkan. Ini motor sudah bisa dilalui dan mobil yang tadi itu sudah bisa berhasil dievakuasi dengan diderek. Ini beberapa petugas sedang mencoba menahan untuk agar arus sungai tidak terlalu deras ya Tribuners. Dan bisa dilihat sendiri ini mobil polisi bannya setengah terendam. Oke, ini ada juga beberapa warga yang mencoba untuk ini juga antrian. Bisa lewat, tapi harap berhati-hati ya untuk para warga Kampung Rawacina ataupun relawan yang hendak menyeberang ke Kampung Rawacina Kidul di Kabupaten Cianjur. Bapak, ini tadi banjirnya sejak kapan, Pak? Pas habis coran. Coran ya, oke. Soalnya Bu, ini kalau misalkan nggak di ini, apa namanya itu? Sungai. Sungai, bukan tuh yang longsor dari atas. Oh, sawahnya ya? Bambu, iya, nggak bakalan ini. Oh. Bisa aja Bu, ini barusan tuh. Oh iya, ternyata Tribuners itu di semuanya, Bu, tengah sawah itu longsor ya Pak? Iya. Soalnya air kesini paling semuanya. Iya, betul. Jadi nih harapannya Bapak nih, Bapak warga sini kan? Iya. Oke, gimana nih Pak, sampaikan. Ya, harapan saya mah ya bantuan dari pemerintahan, alhamdulillah ya udah pada batang ya, menolong kita ya. Iya betul. Dan yang satu kita alhamdulillah. Awas Pak, hati-hati. Jadi kita aman-aman aja Bu, dari bawahnya aja Bu ya. Ya, jadi mungkin itu ya, tolong diperbaiki ya di sebelah sana ya. Sama yang paling utama pengennya itu dulu Bu, apa namanya? Akses ini buat jalan Bu. Akses buat jalan ya. Jalan ini putus, udah. Nggak bisa ini ya Pak? Nggak bisa ini. Oke, berarti tadi di sini hujan besar Pak? Besar Bu. Lagian itu 2 kali ada lagi di sini. Besar juga. Ini serta sekarang tuh. Oh iya, rumah pada retak. Oh. Kalau ada kemana kita lari? Oke, siap.
Bapak berarti di sini sekarang lagi ngungsi di posko atau di rumah? Kalau saya ya tanda-tanda begitu Bu. Tenda-tenda depan rumah gitu lah ya, swadaya. Oke. Jadi ini ternyata banjirnya terjadi setelah zuhur ya Pak ya tadi. Setelah tadi gempa terasa juga ya? Terasa juga Bu. Besar, oke. Sampai retak. Oh ya, akibat gempa ada satu rumah. Aduh Ibu, ini ada warga. Ini untuk motor dan mobil sebenarnya sudah bisa dilalui, hanya saja tetap ya Tribuners harus tetap berhati-hati karena arusnya lumayan cukup kencang dan ini juga mengakibatkan longsoran di tengah-tengah sawah sebelah sana. Nah, bisa Tribuners lihat. Untuk banjir tidak merendam rumah ya Tribuners, jadi ini karena si banjiran ini airnya langsung turun ke daerah persawahan. Pak, kalau di sebelah sana ada rumah nggak Pak? Apa? Sebelah sana ada rumah lagi nggak ada ya? Sawah ya? Ini kalau sini nggak ada, cuman yang bagian di situ. Oh, oke. Siap. Tapi ini kalau airnya nggak masuk ke rumah ya? Kalau airnya nggak masuk rumah. Cuman ke sawah ya? Ini di sini sungai bukan? Bukan Bu. Ini kolam ini. Oh, sebelah situ kolam. Kolam, itu juga sawah, kolam. Sawah, oke. Ini juga persawahan lah pokoknya ya. Makanya kalau misalnya didiamin begini Bu, ini bisa habis Bu. Iya betul. Iya, ini ada jalan, saya mau ke rumah tuh jalan kemana? Oh, oke. Bapak rumahnya sebelah sana ya? Udah pada hancur semua Bu, rata. Oke. Ini semuanya udah pada rata Bu rumah. Iya. Yang layak tinggi lagi. Itu udah pada ngungsi ya orang-orang sekitar sini Pak? Iya nggak ada. Gara-gara yang kebanyakan di sana Bu, di makam. Di makam. Iya, di makam juga. Iya, masih benar lagi. Makam juga masih ada retak-retak Bu. Takutnya kan di sebelah kanan tanah kosong juga, takutnya longsor itu juga. Masih ngeri juga Bu. Iya. Siap. Gimana nggak ada tempat ininya gitu Bu? Iya. Nggak dapat ngungsi ya? Iya. Masalah Pak. Saya ingin berbagi pengalaman wellness dan sustainability di Singapura. Jangan lupa untuk mencoba pengalaman baru yang dapat menghidupkan kembali impianmu. Oke, ini banjirnya terjadi di kampung Rawacina Kaler ya Pak, RT 1 RW ini. Perbatasan ya antara Rawacina Kaler dan Rawacina Kidul. Jadi Tribuners Rawacina Kaler dan sebelah sini itu kampung Rawacina Kidul di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ini juga sudah ada beberapa orang yang bisa melewati, hanya harus tetap hati-hati karena arusnya ini sangat ya Tribuners. Jadi mohon maaf apabila live update kali ini terkendala oleh jaringan yang masih hilang timbul ya. Untuk sekarang lampu udah nyala Pak? Belum ya? Oke, jadi Tribuners ini informasi baru juga, ternyata listrik di kampung Rawacina Kaler dan Rawacina Kidul ini belum menyala. Dari kapan tuh Pak? Dari pas sejak itu kejadian ini aja. Dari pas gempa belum terjadi penerangan sama sekali? Oh belum ada. Ya, makanya informasi dari saudara-saudara gak bisa, soalnya ada yang jasanya apa namanya baterainya habis gitu iya kan. betul. Jas gimana, jaringannya juga jelek, gak ada sinyal gitu. Oke, Bapak ini warga kampung Rawacina Kidul ya? Bapak siapa namanya? Pananang. Jadi Tribuners ini semenjak terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, listrik ikut mati dan hingga detik ini masih belum bisa ini ya, masih belum menyala gitu. Jadi mungkin para warga yang terisolasi di daerah kampung Rawacina Kidul dan Kaler ini kadang-kadang merasa kebingungan ya untuk mengabari sanak saudara di luar sana karena terkendala sinyal yang hilang timbul, kemudian juga HP baterai yang mati gitu ya, baterainya sudah habis. Oke, ini sudah seperti sungai besar, padahal bukan ya Tribuners. Namanya Pananang ya Pak ya?
Namanya Pak Nanang, beliau warga kampung Rawacina Kidul. Oke. Nama beliau Pak Nanang, warga kampung Rawacina Kidul, Tribuners. Oke. Ini kalau itu nggak longsor mungkin nggak akan naik ya? Ya bakal naik Bu. Bakal naik. Ini karena yang longsor itu Bu. Betul. Kalau misalkan longsornya tanah doang Bu bisa ini ya. Karena kan ini pohonan apa bambu. Bambu ya. Ya gitu. Bagian ada tanah kelapa banyak tuh istilahnya gitu. Bukannya nggak mau ini Bu, warga juga pengen. Cuma kan nggak bisa Bu ya, apalagi kita orang-orang sekitar ya. Iya. Orang-orang di sini juga apa namanya kata-kata ini nggak boleh, nggak bisa katanya gitu. Harus pakai alat berat. Pakai alat berat ya. Iya. Cuman memang belum ada yang turun tangan ya pihak-pihak terkait. Belum. Kabar juga tadi katanya sih lagi nunggu ini katanya gitu. Alat berat. Katanya sekarang lagi kesini katanya ya. Oh iya. Cuman ini lalu lalang tadi sepanjang saya lihat di perjalanan memang masih didominasi oleh ambulan gitu Pak. Mungkin relawan-relawan yang ingin mengirimkan logistik ke kampung yang terisolasi di sini gitu. Ambulan. Belum. Dewan. Bisa. Ini bisa disipkan. Ini juga para petugas sedang mengatur perjalanan di jalan yang terdampak banjir di jalan penghubung antara Kampung Rawacina Kaler dan Kampung Rawacina Kidul, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Agak dekat situ Pak. Lalu saja Pak. Hati-hati. Sebelumnya belum pernah terjadi atau sudah pernah Pak banjir seperti ini? Kalau banjir seperti ini belum pernah Bu. Belum pernah ya, baru pertama kali berarti. Kejadian ini karena ada longsor aja gitu. Ada longsor ya. Tapi walaupun kita nggak ada longsor, banjir seperti ini belum pernah. Ya? Tetap aja Bu besar gitu, cuman belum pernah. Nggak sampai turun gitu, nggak sampai lewatin jalan ya? Iya. Oke, jadi karena air tertutup aja gitu. Tertutup ya. Jadi nggak ngalir ya Pak? Nggak ngalir sampai pesantren juga Pak itu Bu, madrasah pesantren ya ke bawah ini. Oh, ke bawah. Longsoran itu ya? Karena kedorong ini Bu. Oke, air. Iya. Aduh, sawah ini pasti habis ya Pak? Habis Bu, apalagi yang di belakangnya Bu, waduh udah habis Masya Allah Bu. Yang di belakang. Udah rumah, pabrik udah pada nggak tahu di mana lah jauh. Ambruk ya, udah rata berarti ya Pak ya. Di sini hampir didominasi sama gempa tuh habis. Ini mah udah nggak layak dingin lagi Bu kalau menurut tim tapi ada ya, Tribuners, untuk saat ini akses menuju Kampung Rawacina Kidul sudah bisa dilalui, hanya saja tetap harus berhati-hati karena arusnya cukup deras. Di sini juga beberapa petugas dikerahkan untuk mengatur jalanan para warga yang hendak melewat ataupun relawan lainnya yang akan mengirimkan logistik. Siap. Aman. Aman, alhamdulillah sekarang sudah bisa dilewati dan mudah-mudahan ini banjirnya cepat reda. Ini dia. Sungainya sebelah situ ya Pak? Iya. Nah, Tribuners, sungainya di sebelah sana. Dan menurut Pak Nanang ini ternyata banjir seperti ini tuh baru pertama kali terjadi karena ada longsoran di arah sebelah sana. Cuman memang terhalang oleh pohon bambu yang rimbun. Oke, baik Tribuners, mungkin cukup sekian dulu live kita kali ini. Sampai jumpa lagi di live-live berikutnya.
yakni di wilayah Kampung Rawa Cinakaler, Kampung Rawa Cinakidul, Desa Nagrag, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, terdapat wilayah yang dilanda banjir seperti yang bisa Anda saksikan saat ini. Kemudian Nanang yang merupakan warga Rawa Cinakidul, Desa Nagrag, Kecamatan Cianjur, yang saat ini berada di lokasi menyebutkan warga masih trauma dengan peristiwa gempa Cianjur. Kampung-kampung tersebut kini sepi dan ditinggalkan oleh penghuninya. Ia juga mengatakan para warga memilih untuk tinggal di pengungsian. Ia mengatakan sebelumnya daerah tersebut belum pernah kebanjiran, namun kali ini terjadi banjir akibat adanya tanah longsor. Material longsor akibat gempa itulah yang menutup saluran air. Hingga berita ini ditulis, hujan deras masih beberapa kali mengguyur daerah pusat gempa, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan Alice sampai menangis hingga dikira saat itu terjadi kiamat. Alice merupakan warga Tunggilis Wetan, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang menjadi saksi hidup atas kengerian yang terjadi saat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayahnya Senin kemarin. Diceritakan saat itu Alice sedang berada di sawah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun ia kaget dengan suara gemuruh kencang dan bumi yang tiba-tiba berguncang hebat. Alice mengaku kebingungan dan panik. Ia mengira hari kiamat telah datang. Sontak Alice bergegas pulang saat gempa mereda. Namun ia kembali kaget. Alice melihat dengan mata kepalanya sendiri rumah-rumah tetangga di sepanjang perjalanan pulang telah luluh lantak dan hancur rata dengan tanah. Bahkan rumahnya sendiri roboh dan tinggal puing-puing akibat guncangan gempa. Meski sampai di rumahnya, Alice masih merasa cemas kala mendengar kabar sang ibu menjadi korban gempa. Ternyata sang ibu tertimpa bangunan tembok rumah dan berhasil diselamatkan setelah 3 jam. Alice mengungkapkan tubuh sang ibu terlindungi kulkas yang menahan puing-puing runtuhan tembok rumah mereka. Selanjutnya, sang ibu langsung dilarikan ke RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Meski kondisinya membaik, namun sang ibu mengalami syok dan masih dalam keadaan yang lemas. Rintihan suara perempuan terdengar dari rumah yang roboh di Desa Benjot Cugenang, Jawa Barat. Rintihan suara yang didengar oleh warga tersebut diduga berasal dari seorang wanita hamil 5 bulan yang tertimbun bangunan rumah akibat gempa Cianjur. Namun hingga saat ini keberadaan wanita hamil tersebut masih belum ditemukan. Diketahui warga bersama relawan masih terus berusaha mencari korban tersebut dari pagi hari hingga sore hari. Namun usaha mereka masih belum mendapatkan hasil. Wanita hamil tersebut diketahui bernama Indri Rahmawati, 23 tahun. Saat itu Indri sedang pamit ke warung untuk membeli jajanan. Namun ia tidak mendapatkan jajanan tersebut. Awas, screen time tinggi, 9 jam setiap hari, mata kerja keras. Agar mata sehat kuat, minum iFit. Formula iFit, mata jadi kuat, kurangi mata minus. Minum iFit dari LAPI.
Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur Cipanas, tepatnya di daerah Ciberem, masuk dalam wilayah Cugenang, Kecamatan Cugenang. Disinilah longsor yang cukup parah terjadi dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Inilah longsornya. Di lokasi longsor inilah, di bawahnya ini jurang sebelumnya jurang. Nah, di lokasi longsor ini terdapat belasan rumah yang kini tertimbun rata dengan longsoran tanah tersebut. Sebagian di sana masih terlihat rumah besar itu adalah restoran Sinta yang tinggal separuh, lihat. Dan di sebelah sini adalah warung makan kopi dan juga tempat tinggal warga, jumlahnya belasan. Dan sekarang sudah rata dengan tanah, bahkan rata sampai bawah, sampai jurang. Dan di atas ini sebelumnya juga ada sebuah villa yang ada juga kolam renangnya. Sekarang udah tinggal hanya kenangan, sudah tidak ada, tinggal berbentuk sedikit, villanya tinggal sedikit seperti ini. Nah, inilah kondisinya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang. Di sini ada banyak rumah-rumah, tempat makan dan juga tempat ngopi lah. Di sini biasanya warga-warga yang perjalanan dari sekitar Cipanas menuju Cianjur atau dari Puncak biasanya beristirahat di sini karena lokasinya cukup sejuk. Di sini perbukitan dan tempatnya cukup enak saat kondisi normal. Tapi kondisinya sekarang sudah berubah drastis dan di sini tadi juga terdapat angkot yang sudah tidak berbentuk lagi. Saudara, seperti diketahui proses evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Kemudian terdengar suara rintihan perempuan dari rumah yang roboh di Desa Benjot, Cugenang, Jawa Barat. Rintihan suara yang didengar oleh warga tersebut diduga berasal dari seorang wanita hamil 5 bulan yang tertimbun bangunan rumah akibat gempa Cianjur. Namun hingga saat ini keberadaan wanita hamil tersebut masih belum ditemukan. Diketahui warga bersama relawan berusaha mencari korban tersebut dari pagi hingga sore hari. Namun usaha mereka hingga kini masih belum mendapatkan hasil. Wanita hamil tersebut diketahui bernama Indri Rahmawati, 23 tahun. Saat itu Indri sedang menuju ke sebuah warung untuk membeli jajanan. Namun ia tidak mendapatkan jajanan tersebut. Hingga Indri kemudian pergi ke rumah kerabat. Tak lama sesampainya di rumah kerabat, ia langsung pulang. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba terjadi gempa. Diduga saat terjadi gempa, Indri berteduh di rumah warga. Namun rumah tersebut roboh dan menimbun Indri. Hal itu disampaikan oleh Ibu Indri yang bernama Ipah, 47 tahun, pada Selasa 22 November 2022. Terlihat Ipah sangat cemas, mengkhawatirkan keadaan sang anak yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Ipah menceritakan sebelum terjadinya gempa, ada warga yang melihat sang anak berteduh di rumah yang roboh tersebut. Diketahui saat ini suami Indri juga ikut mencari ke lokasi reruntuhan tersebut serta ke rumah sakit. Lantaran khawatir Indri sudah ada di rumah sakit. Hingga kini Ipah dan keluarga masih belum menemukan Indri. Mereka berharap sang anak segera ditemukan. Kemudian, saudara, saat ini sudah baik, saudara, sepertinya saat ini konferensi pers yang digelar terkait dengan update terkini gempa Cianjur telah dimulai. Mari kita dengarkan bersama-sama. BD TNI Polri relawan, kekuatan yang diturunkan sampai 1.000 personil ya ke semua 6.000 personil ini menemukan 3 meninggal dunia. Ya, di Cugenang ini 1 selamat atas nama Azka, laki-laki umur 6 tahun, ditemukan di sebelah neneknya yang neneknya sudah meninggal dunia. Kemudian yang hilang tadi kami sudah kumpulkan semua kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Ramil gitu ya. Ini ternyata yang hilang ini yang terdata sampai sore ini
40 orang yang masih hilang. 39 di Cugenang, 1 di Warung Kondang, ya. Nah, nanti yang mungkin ada tambahan dari 271 yang meninggal dunia ini, sebelum nanti ditanya oleh rekan-rekan media, ini kami akan telusuri apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga ini ada tambahan atau tidak. Kami belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk ke yang 271 atau belum. Karena bisa saja miss-nya begitu jenazahnya sudah ada kemudian dimakamkan tanpa dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi 271 ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas dan rumah sakit di seluruh Kabupaten Cianjur. Gitu ya. Kami mohon waktu, besok pagi kami akan kumpulkan seluruh kepala desa, mendata kembali yang sudah dimakamkan ini apakah sudah dilaporkan yang by name by address itu. Nah, yang 271 sudah ada by name by address-nya. Dan kalau rekan-rekan media ingin mengakses, silakan setelah rapat, setelah konferensi pers ini bisa bertanya ke pusat krisis Kementerian Kesehatan yang tempatnya di seberang sana itu. Kemudian korban luka, rekan-rekan media sekalian, ini bertambah menjadi 2043 orang. Warga mengungsi menjadi 61.908 orang. Kemudian material, kerugian itu kerugian personil tadi ya, jiwa dan personil. Kerugian material, rumah rusak 56.320 rumah. Rumah rusak itu terdiri dari rumah rusak berat 22.241 rumah. Rumah rusak sedang 11.641 rumah, rumah rusak ringan 22.090 rumah. Tentu saja ini akan terus diverifikasi. Untuk rumah-rumah ini didata dari mulai RT, RW, kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, sampai dengan kepala OPD. Ya, kepala OPD ini juga sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati, sudah dibagi untuk ikut melaksanakan pendataan, khususnya pada rumah-rumah warga yang rusak. Karena ini kalau segera bisa cepat, ini segera bisa kita perbaiki. Di samping itu juga mengerahkan dari perguruan tinggi. Sementara yang sudah akan membantu adalah Universitas Surya Kancana dan Universitas Putra Indonesia. Dan di samping perangkat daerah juga dari tim dari Kementerian PUPR ini juga sudah turun melaksanakan pendataan terhadap rumah warga yang rusak. Di samping rumah-rumah ada infrastruktur juga yang rusak. Sekolah ada 31 sekolah. Tempat ibadah ada 124 unit, fasilitas kesehatan ada 3, dan gedung atau perkantoran ada 13. Kecamatan yang terdampak bertambah daripada kemarin sore. Sekarang ada 15 kecamatan, ya. Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Cilaku, Gekbrong, Cugenang, Cibeber, Sukaluyu, Sukaresmi, Pacet, Bojong Picung, Cikalong Kulon, Mande, Cipanas, dan Haurwangi. Kegiatan hari ini, ya, tadi pencarian dan evakuasi sudah saya sampaikan, mengerahkan 6.000 orang, sudah ada hasil, dan ini dilaksanakan secara terus-menerus. Meskipun tadi hujan, tetapi tim tanpa kenal lelah, tetap melanjutkan pencarian. Kami mohon dukungan dan doanya mudah-mudahan 40 orang yang masih belum ditemukan ini bisa segera ditemukan.
Kemudian pendistribusian logistik, ya rekan-rekan media, tempat pengungsian ada di 14 titik. Itu tempat pengungsian utama, di mana di sana akan disediakan sedemikian rupa sehingga setiap hari ini bisa progresnya semakin baik. Baik tempat menginapnya, tenda-tendanya, dapur umum, MCK, dan sanitasi lainnya. Kemudian untuk yang masih tinggal di tenda-tenda darurat di sekitar rumahnya yang rusak, kami tadi sudah rapat koordinasi hari ini pagi-pagi, mereka akan dibujuk, akan dihimbau untuk bergeser ke tempat-tempat pengungsian utama yang sudah disiapkan. Tetapi paling kalau tidak, kami juga akan tetap membantu menyiapkan tenda-tenda yang lebih baik. Nah, untuk pendistribusian logistik supaya tertib, ya, jadi ada 2 gudang. Yang pertama gudang BBBD dan yang kedua gudang wanita. Semua logistik baik dari pemerintah atau bantuan dari manapun diharapkan melalui posko utama, ya, di depan pendopo ini. Kemudian nanti logistik itu akan disalurkan atau disimpan di gedung BBBD, gudang BBBD dan Balai Rancage atau gudang wanita, gedung wanita. Setiap jam 8 pagi para camat sudah mengajukan kebutuhan di masing-masing kecamatannya. Jam 9, Dinas Perhubungan, Provinsi, Kabupaten, ke Provinsi Jabar, Kabupaten Cianjur, TNI, Polri, BNPB, BBBD, dan semua yang terlibat, ini menyiapkan armada truk. Jadi kebutuhan dari logistik di tiap kecamatan segera pagi-pagi didorong ke kantor camat masing-masing. Setelah itu para kepala desa dibantu Babinsa dan Babin Kamtibmas, ya, ini segera mendistribusikan ke titik-titik pengungsian itu. Jadi tidak ada lagi yang satu sisi mendapat logistik yang berlebihan, di sisi lain ada yang tidak mendapat logistik. Karena nanti yang akan bermain di lapangan adalah para kepala desa, Babinsa, Babin Kamtibmas yang paham kondisi daerahnya masing-masing. Itu untuk distribusi logistik. Kekurangannya tentu saja secara berjenjang dilaporkan. Nah, ini juga untuk menjaga jangan sampai distribusi logistik ini justru menghambat proses penanganan pencarian, evakuasi maupun penanganan pengungsi. Maka dalam kesempatan ini rekan-rekan media mohon menyampaikan juga kepada masyarakat ataupun secara perorangan, organisasi masyarakat, pengusaha dan sebagainya yang ingin membantu masyarakat terdampak, itu sebaiknya satu pintu melalui posko. Yakin bahwa barang-barang itu akan disalurkan kepada yang berhak. Baik bantuan berupa logistik, barang maupun dana. Jangan bergerak sendiri-sendiri, karena kita ketahui bersama ini cuaca juga hujan, jalanan becek, daerah-daerah bencana ini rata-rata jalannya kecil. Jadi numpuk, macet. Hari ini ada beberapa keluhan. Pasukan evakuasi yang ribuan itu tidak bisa bergerak leluasa karena terhambat saat akan menuju sasaran. Banyak juga masyarakat di luar masyarakat terdampak yang datang dari luar kota, dari luar daerah yang terdampak, masuk seolah-olah bencana ini menjadi tontonan. Nah, ini juga dihimbau rekan-rekan media sampaikan. Ya, PMI aja sudah mengirimkan pagi-pagi 15 tangki. Kami juga BPBD mengirimkan. Air PDAM juga sudah
jalan, tetapi masih ada kekurangan air karena ya nggak bisa naik ke sana karena banyak masyarakat. Pak Bupati juga tadi sudah kami lapori, nah mohon nanti dari media juga menyampaikan. Kemudian relawan, malam ini sudah ada relawan di samping unsur-unsur pemerintah, TNI Polri ya, aparat, relawan juga sudah masuk ke Kabupaten Cianjur supaya kegiatannya betul-betul terkendali dan sistematis ya. Malam ini juga akan kami kumpulkan cukup banyak, ada 193 organisasi relawan yang siap bantu. Jumlah personilnya yang sudah terdata saat ini ada 2.904 relawan. Nah, ini relawan-relawan ini akan kami manfaatkan baik dalam kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban, dalam rangka membantu distribusi logistik kepada para pengungsi, juga membantu terkait dengan pendataan bagi rumah-rumah warga yang rusak dan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, relawan ini semuanya dikoordinasikan oleh Satgas Penanganan Gempa Bumi di Cianjur. Kebetulan sesuai undang-undang adalah BNPB menjadi tugas dan unsur pemegang komandonya. Saya rasa itu rekan-rekan media sekalian yang ingin saya sampaikan kesempatan ini. Beberapa rekan media juga banyak yang WA ke saya, ada di antaranya yang menanyakan dari jumlah 271 yang meninggal itu anak-anak berapa. Nah, jumlah pastinya by name-nya itu nanti silakan tanya ke Pusat Krisis Kesehatan, karena banyak kalau kita umumkan di sini butuh waktu, tetapi persentasinya sekitar 37%. Jadi memang banyak anak-anak, tetapi kalau dilihat dari keseluruhan ya tetap banyak di luar anak-anak. Mungkin pada saat awal-awal memang banyak kelompok usia 15 tahun ke bawah yang menjadi korban. Tetapi tadi yang ditemukan terakhir ya itu umur 6 tahun ya. Itu anak-anak dan sudah hari kedua ternyata juga bisa selamat. Artinya dalam gempa ini atau bencana ini untuk maut itu biasanya tidak melihat usia dan apa yang melekat pada diri seorang manusia. Seperti itu. Mungkin itu ya rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada tanya jawab. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi rekan-rekan media pada saat memberikan informasi pada masyarakat. Yang menjadi garis bawah itu tadi mohon dibantu kami dalam melaksanakan tugas di lapangan. Masyarakat-masyarakat yang tidak berkepentingan mohon ini tidak mengganggu jalannya penanganan terkait dengan korban gempa bumi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Jadi kepada teman-teman media, kami ulangi bahwa data resmi pemerintah adalah data yang dirilis oleh BNPB yang kita keluarkan setiap pukul 17.00 ini. Terkait tadi kami ulangi beberapa highlight dari Bapak Kepala BNPB bahwa ketika kita berbicara data korban, itu bukan hanya data yang dilaporkan, tetapi sudah jelas ada jasadnya dan terhitung berapa jasadnya. Itu yang kita sebut korban meninggal. Memang ada laporan tambahan korban meninggal di sini sekian, korban meninggal di sini, tapi buat kita mempertanggungjawabkan data ini adalah data yang benar-benar jasadnya terhitung. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa untuk data korban yang sudah dikuburkan langsung oleh keluarga itu masih kita telusuri. Nanti kita akan tambahkan sekiranya itu belum termasuk dalam 271 tadi. Kemudian satu lagi highlight dari Bapak Kepala adalah mengenai distribusi logistik.
kita banyak sekali menerima laporan dari masyarakat tentang daerah-daerah yang belum menerima logistik. Jadi sekali lagi Kepala Desa, Babinsa, Babin-Kaptimas itu sudah mengumpulkan kebutuhan logistik pada hari ini, misalkan di sore ini untuk dilaporkan oleh camat besok jam 8. Jadi hari ini, sore ini dilaporkan ke camat setempat, besok pagi camat datang ke sini jam 8 untuk menyampaikan list kebutuhan itu untuk kemudian di-delivery jam 9. Ini yang poin penting dari Bapak Kepala BNPB. Selanjutnya kami mohon Bapak Bupati untuk menambahkan informasi-informasi lain yang diperlukan. Silakan Bapak. Izin sedikit aja. Jadi tolong disampaikan ke warga masyarakat melalui teman-teman media ini. Di media sosial banyak warga masyarakat yang berkoceh. Kami belum mendapat bantuan. Kami belum mendapat bantuan ini. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sampaikan saja ke aparat desa terdekat. Ya. Nah, nanti dari desa langsung ke kecamatan, tadi sampai kecamatan baru ke sini. Insya Allah saya meyakini bahwa bantuan itu akan sampai kepada tempatnya. Di gudang masih penuh, di Balai Rancage, di BBBD gitu. Dan yang datang pun dari luar masih terus mengalir ke Kabupaten Cianjur. Insya Allah kami akan berupaya dengan TNI Polri dan BNPB, kita akan memberikan kepada masyarakat yang memerlukannya. Tadi saya pun sampaikan kepada Pak Kades, Babinsa, Babin-Kaptimas, Camat, Kapolsek, dan Danmil, saya mohon hari ini, besok tidak ada lagi warga yang teriak tidak mendapat bantuan. Itu sudah menjadi kewenangan desa dan camat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk warga yang meninggal, setelah ada by name by address, pemerintah Kabupaten Cianjur akan memberi bantuan kerohiman. Insya Allah ini akan diberikan cash and carry, tidak melalui rekening. Langsung akan diberikan kepada ahli warisnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Bila terkawidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati untuk tambahan informasi yang cukup penting. Nanti setelah data by name by address selesai dan bisa terlihat dan transparan serta akuntabel, maka ahli waris bisa meminta uang kerohiman secara cash and carry. Jadi ini juga menjadi informasi penting untuk warga terdampak. Berikutnya kami mohon informasi hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam yang masih perlu kita waspadai dan update perkembangan dari gempa susulan yang sudah berlangsung hingga hari ini dari Bapak Deputi Geofisika. Kepada Bapak Suko kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kepala Badan dan Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan informasikan bahwa sampai pukul 15 tadi jumlah gempa susulan 171 gempa. Kemudian mulai jam 7 pagi tadi sampai sore hari tadi ada penambahan yang dirasakan 3 tapi dengan kekuatan yang rendah. Jadi pada saat sosialisasi tadi saya di Pondok Pesantren Al-Baijah juga merasakan drek gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa menenangkan dengan saya informasikan buat tenang, nggak ada masalah. Sehingga pada alhamdulillah tenang. Kemudian Bapak Ibu sekalian selanjutkan, ini hujan terus berlanjut sampai sore nanti kecuali tengah malam sudah mulai mereda. Ya. Demikian juga besok perakiran cuaca juga hampir sama dengan sekarang. Kemudian sampai hari Jumat. Jadi ini setiap hari akan kita berikan informasi perakiran cuaca 3 hari ke depan. Kemudian hari ini juga kami sudah melakukan pengukuran mikrosonasi Pak Bupati dan Pak Kepala Badan. Itu gunanya nanti untuk melihat bagaimana kondisi tanah tersebut, apakah layak atau tidak. Ini lagi kita survei beberapa titik. Antara lain adalah di daerah Ciguinang, kemudian Panembong, kemudian Cilaku, kemudian juga ada di kantor DPD KNP Panembong.
Kemudian juga kami melakukan beberapa sosialisasi untuk menenangkan masyarakat ke posko-posko. Antara lain adalah kami di pondok pesantren, kemudian di beberapa posko sudah kami lakukan sosialisasi, dan ini berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Dan saat ini ada tim kami juga turun ke daerah Sukabumi karena ada permintaan di Sukabumi. Itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Dan nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat informasi seismisitasnya juga atau isu seismalnya, kerusakan di mana, kami sudah dapat tanya, nanti dapat dilihat di posko sebagian mestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi Geofisika dari BMKG. Jadi sudah ada 171 kali gempa susulan dalam 3 hari. Jadi rata-rata sekitar 65 kali gempa susulan setiap hari. Cukup agresif. Ini meskipun tidak terlalu terasa kekuatannya, tapi tentu tetap kita waspadai. Untuk hujan ini juga menjadi perhatian karena seperti hari ini hampir setengah hari mungkin upaya pencarian tidak optimal. Hujan dari jam 11 sampai saat ini. Kami mohon doanya juga kepada masyarakat agar besok kita meskipun perakiraan cuacanya hujan, mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari ini supaya operasi pencarian bisa lebih optimal. Baik, kita sudah mendengarkan informasi update dari data dan hasil giat tanggap darurat hari ini. Saya membuka tanya jawab dari peserta yang ada di sini. Silakan, Mbak. Terima kasih. Saya Esra dari iNews, Pak. Kebetulan tadi kita liputan di salah satu posko maupun pengungsian nih, Pak. Dan tadi ini poskonya pernah datangi Pak Jokowi yang di Joglo. Sebenarnya seperti apa sih sistem pengaturan dari posko-posko tersebut? Berapa kapasitasnya? Apakah tergantung dari lokasi? Karena ini kan yang paling besar ya, Pak. Ini berapa totalnya yang di lapangan tersebut ini paling besar? Karena tadi warga sempat menyampaikan, kami di tenda-tenda tersebut bertumpuk-tumpuk seperti itu. Ada 50, bahkan ada yang 100. Namun ada beberapa juga yang lengang. Ini yang disampaikan masyarakat dan mohon ditanyakan. Kemudian terkait bantuan logistik, terbatas, Pak. maksimal 2 pertanyaan Satu lagi orang aja, ya, Pak. supaya Oh, teman-teman oke. lain bisa punya kesempatan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Silakan langsung dijawab saja, Bapak. Baik, terima kasih. Dari iNews ya. Ya, tempat pengungsian itu tidak ada batasan pasti ataupun angka khusus gitu ya. Tergantung kebutuhan di lapangan. Nah, 14 titik ini bisa berkembang. Makanya sekarang kan sudah 14 kecamatan, masing-masing kecamatan punya satu tempat utama ya. Nah, nanti apabila kurang kita tambah terus gitu. Nah, yang bertanggung jawab itu ada Pak Danramil, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada unsur BPBD dan BNPB yang mengkaji terus. Nah, dan setiap tenda itu ada yang dituakan, ditunjuk. Misalnya dalam satu tenda ada 30 orang. Nanti mereka secara aklamasi menunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Di samping pemimpin-pemimpin formal itu yang Babinsa, Babin Kamtipmas, tetapi kadang-kadang masyarakat itu ada juga yang senang dipimpin temennya begitu. Nah, sehingga diatur kalau sudah terlalu penuh ya digeser ke tenda sebelah. Kalau tendanya sudah penuh semuanya dipasang lagi yang baru. Kalau tempatnya kurang cari tempat yang baru. Ini baru 2 hari, Dek, pasti masih belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan nanti semakin hari ini semakin baik. Itu satu. Yang kedua, kita juga sudah mulai tawarkan kepada masyarakat. Apakah mau tinggal di tempat sanak saudaranya? Boleh. Misalnya dia terkena tapi masih ada paman, bibinya di Cipanas atau tetap di Kabupaten Cianjur tapi tidak terdampak di kota misalnya, mau numpang sementara, itu dibantu pemerintah. Dapat mereka namanya dana tunggu hunian. Sampai kapan? Sampai selesai rumah yang baru dibangun itu oleh pemerintah nanti selesai dan bisa ditempati. Kemarin saya bilang pendataan ini kuncinya.
Makanya ini pendataan Pak Bupati sudah komit ya. Tadi saya cerita dari mulai RT, RW, kepala desa, camat, sampai kepala SKPD-nya dibagi-bagi. Ada 2 perguruan tinggi juga sudah mendampingi. Nah, pengalaman yang cepat itu erupsi Gunung Semeru itu dalam waktu 8 bulan semua pengungsi udah masuk ke rumahnya masing-masing. Ya memang di sana hanya 2.000 rumah. Tetapi kalau kita lihat yang rusak sekarang kan ada 20 ribuan rumah itu yang rusak berat. Ya paling, tapi kalau semuanya bersatu padu bisa saya rasa. Ya, jadi setelah tanggap darurat ini mudah-mudahan seminggu ini selesai atau maksimal 2 minggu begitu sudah ketemu semua yang 40 orang itu. Ya, atau nanti dinyatakan tidak bisa ditemukan lagi misalnya karena sudah segala daya upaya ini tidak bisa lagi. Nah, baru kita mulai ke tahap berikutnya. Mulai membangun rumah-rumah yang rusak. Gitu ya. Makasih. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Selamat bergabung Ibu Kepala BMKG. Tadi Pak Deputi Geofisika sudah menyampaikan tentang update. Sudah ya Ibu? Kami lanjut tanya jawab Ibu? Atau ada yang Ibu mau sampaikan? Baik, silakan dari. Oke, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan saya Nanda dari Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan begitu, namun terbatas. Untuk pertanyaan pertama ini, Pak, ada video yang viral di media sosial begitu nih, salah satunya ada di daerah Rancagong. Ini ada aktivitas begitu ketika mobil relawan yang mengantarkan logistik ke daerah tersebut, namun dihadang begitu Pak. Apakah sudah mengetahui terkait hal ini dan juga bagaimana tanggapannya? Apakah ini menjadi salah satu tanda bahwa masih belum ratanya pembagian logistik begitu? Dan juga satu pertanyaan lagi boleh Pak? Oke, satu pertanyaan lagi, ini ada juga dari warga begitu nih di kawasan Ciwalen, dia mengaku masih kebingungan untuk posko bantuan begitu. Sebenarnya bisa dijelaskan kembali tidak Pak untuk terkait dengan 14 posko terpusat saat ini? Terima kasih. Baik, untuk posko terpusat masing-masing di kecamatan yang terdampak itu ya, 14 terdampak, titik koordinatnya nanti setelah ini silahkan bisa ditanya ke Kapus Datin supaya nggak terlalu lama ya. Nah itu memang yang terjadi. Artinya ke tempat-tempat pengungsian ini juga banyak masuk-masuk sehingga mengatasnamakan relawan dan sebagainya ini dihadang, diambil begitu. Nah untuk mencegah itu makanya tadi sudah saya katakan dibuat alur distribusi logistik yang bisa lebih tertib dan teratur. Daripada bawa logistik sendiri ke atas, belum tentu juga nanti diterima dengan baik. Lebih baik pulkan di posko, dari posko nanti dimasukkan ke dalam gudang, nanti camat mengambil, kepala desa mengambil, langsung didistribusikan kepada pengungsi. Tuh. Yang kedua terhadap masyarakat, ya kalau kita yang menjelaskan langsung kepada mereka, ini rentangnya terlalu jauh ya, Mbak Nanda ya, makanya yang paling tahu kan kepala desanya, babinsanya, babim kamtibmasnya gitu. Ya, yang bingung mereka langsung tanya kepada kepala desa, kepada babin kamtibmas, yang desanya mana misalnya tadi apa, Randugong, Rancagoong, ya cari ke kepala desa Rancagoong. Kemarin sistem ini belum, saya akui belum berjalan, masih hajar kemana-mana gitu. Nah mulai besok tadi sudah mulai, diharapkan ini sudah lebih tertib lagi dan sistematis. Ada juga tadi yang nyerbu ke gudang, ada juga informasi di gudangnya BPBD banyak masyarakat yang mau ngambil sendiri. Ya untuk sementara silakan, tapi setelah ini nanti diatur sesuai dengan yang tadi saya katakan. Ada perangkat-perangkatnya sudah diatur. Begitu ya. Terima kasih. Jadi sekali lagi ini yang mungkin perlu diperhatikan dan kita sampaikan tadi dari Pak Kepala Badan bahwa masyarakat yang kondisi di posko kebutuhannya bisa disampaikan baik itu ke Kepala Desa maupun Babinsa, Babin Kaptibmas untuk kemudian dilaporkan besoknya oleh Pak Camat. Kami informasikan bahwa tadi pagi
jam 9 kami sudah rapat koordinasi dipimpin juga oleh Bapak Kepala BNPB, Bapak Bupati bersama camat dan kepala desa wilayah terdampak. Jadi ini SOP seperti ini sudah kita sepakati untuk mulai kita jalankan hari ini dan mulai besok pengambilan distribusi logistik ini. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya belum terdistribusi karena yang pertanyaannya senada, mungkin kita hindari supaya pertanyaan topik lain bisa kita akomodasi. Silakan. Mungkin mic-nya bisa didistribusi dulu ke belakang ya. Di line depan dulu kita selesaikan baru kita ke belakang. Saya Pak Uji dari Tribun Jabar Pak, izin tanya terkait pemakaman massal itu akan dilakukan kapan? Kalau untuk pemakaman massal kemarin sudah kita jawab Mas. Sampai saat ini tidak ada pemakaman massal. Kemarin sudah kita diskusi. Terkait adanya sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi itu informasinya akan dilakukan pemakaman massal Pak. Terima kasih. Jadi untuk pemakaman massal kita sepakati tidak ada. Karena di Cianjur ini tempat pemakaman di setiap desa hampir ada. Ya. Di tiap desa ada pemakaman umum ya. Sehingga mudah-mudahan dengan yang meninggal yang tadi disebutkan ini bisa ditangani di masing-masing desa. Ya, oke. Silakan berikutnya. Pak, saya Riksan dari Cianjur Express. Warga ada skeptis Pak untuk bantuan yang 50 juta itu diberikan secara langsung kepada warga, tapi pertanyaannya siapa yang membangun? Sedangkan yang warga sekitar situ pun mungkin rumahnya rubuh juga. Lagi ada kerugian. Baik, terima kasih. Yang pertama, penjelasan ya. Ini semuanya tuh adil kok. Artinya dalam menentukan rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan ini, ya sudah betul-betul koordinasi, ada spek-speknya khusus. Makanya dilibatkan dari mulai Kementerian PUPR, ada timnya, ya. Saya sendiri kepala BNPB nggak ngerti lah membedakan mana yang sedang, mana yang berat itu enggak. Tapi ahlinya itu tahu. Yang membangun adalah terserah, nanti dananya turun. Ada 3. Misalnya yang punya rumah, saya bisa bangun sendiri. Saya kebetulan berpengalaman terkait bangunan, boleh. Dikasih uangnya ke dia, 50 juta bantuan dari pemerintah. Terus walaupun gempa punya tabungan 10, boleh jadi 60. Punya saudara karena kasihan bantu kayu, boleh. Jadi dalam punya rumah itu ternyata dia bisa bangun 100 jadi lebih bagus, yaitu rezekinya gitu. Tetapi tetangganya yang sebelah karena kebetulan tidak seperti yang saya sampaikan tadi, minta dibangun oleh pemerintah, diserahkan. Ya sudah, nanti kita bangun, bisa oleh BNPB, Pak Bupati minta bantuan TNI, atau bisa minta pemborong pihak ketiga, boleh. Jadi ini tidak mengikat. Tetapi yang relokasi maksudnya tuh harus pindah, tidak di tanah itu dibangun oleh Kementerian PUPR. Nah jadi gitu ya. Nah yang rusak sedang dan ringan sama, tapi biasanya kalau rusak sedang ringan itu reimburse, dananya dikasihkan ke yang berhak menerima. Misalnya yang rusak ringan kan 10 juta, mungkin retak-retak sedikit apa, ya udah saya perbaiki aja Pak, ini saya udah dipelur nih, udah bagus, sudah saya cat lagi, ya uangnya bisa diminta, di reimburse namanya, gitu. Tapi yang dibangun dari nol itu biasanya rusak berat, terserah nanti, gitu. Dan tentu saja nanti setelah anggarannya ada, nanti rapat evaluasi kesepakatannya warga gimana. Memang kita harapkan bisa, udahlah daripada warga repot, serahkan saja kepada pemerintah, yang penting rumah itu jadi. Nanti ada sebelum bangun kita paparan, ini loh bentuk rumahnya, spesifikasinya seperti ini.
Dari PUPR itu ada spesifikasi khusus rumah tahan gempa. Ada. Dan ini kan bukan gempa yang hanya gempa terjadi di Cianjur, kan sudah banyak contoh. Di NTB ada rumah seperti itu, di NTT ada rumah seperti itu, di Palu seperti itu. Jadi nggak susah itu. Ya. Oke, terima kasih. Ibu mau nambah? Dengan kolaborasi, kita berani melangkah pasti. Wujudkan hal-hal luar biasa bersama Zurich. bareng jadi lebih. DM이 왔어. 근데 답장을 한 번도 한 적이 없다. DM 누가? 남편이 계속 보고 있다. 너로 인해 처음 결별을 생각한 여자야. 이리 와야 동영상 찍지 말고 일로 와. 일로 와. 어디 도망가? 찍고 달아나는 어디? 엄마야 왜 이래 빨라? 빵크루트! 자 여러분들 답답한 속을 뻥 하고 뚫어드립니다. 뻥! 직장인들의 유일한 낙의 시간이지 뭐. 커피 한 잔 들고 그러지 않아요? 안녕하세요. 언니 너무 좋아해요. 나도 너무 좋아해요. 그래. 아니에요. 회사 동료예요. 아니 조금 떨어져도 괜찮을 것 같은데. 점심 시간이라 잠깐 나온 거예요. 네네. 혹시 인급동 아세요? 몰라요. 또 핸드폰 분실하셨어요? 핸드폰 여기 있어요. 아 핸드폰 여기 있어요? 직장 동료 맞죠? 아 얘가 주머니 없다 그래가지고. 아 남자친구 있어요? 축하드립니다. 인급동 구독을 누가 해야겠어? 하나 둘 셋 3인이 늘어야겠지? 뭐예요 저거는? 안녕하세요. 갈 거야. 안녕하세요. 조금 흔드는데? 어떻게 배틀 가나? 가능. 예쁘다 이수다 예쁘. 한번 더 하고 이제 끝. 마지막. 나는 끝났는데. 방구르트 한잔 하실래요? 윙 소리가 왜 나는 줄 알아? 내한테 오는 줄. 여기요. 아니 치열을 해도 이게 체력이 고갈이 안 되네. 그쵸. 아니 근데 전 깜짝 놀랐어요. 언니가 춤 너무 잘 추시길래. 내가 민대야. 자기소개 부탁드립니다. 아, 네. 제 방식대로 할게요. 오, 너만의 방식? 오케이, MZ세대. 여러분, 안녕하세요. 치어리더로 활동하고 있는 24살 이다혜입니다. 반갑습니다. 이거가 다혜 씨의 방식이야? 네. 그럼 나 이 방식을 조금 앗아도 될까? 따라하는 거 싫어하는데. 다혜 씨가 아이콘이 되는 거지. 아, 일단은 그 손과 몸을 굉장히 많이 움직이셔야 돼요. 아, 손과 몸을? 안녕하세요. 저는 지금 활동하고 있는 의입니다. 해볼까? 네. 안녕하세요. 64살. 다혜 씨, 똥 쌌어요? 아니요. 왜? 아니, 왜냐면 아침에 일어나가지고 샌드위치 하나밖에 못 먹었어요. 바빠가지고 식사 챙겨 먹을 시간이 없구나. 이렇게 예쁘고 찬란하고 화창하고 맑고 영롱한데 아이돌 하고 싶다는 생각 해본 적 없어요? 잠깐? 중학교 때. 중학교 때. 춤추는 거 좋아하고 하니까 아이돌 해볼까? 해볼까? 해서 어. 끝났죠. 지금 생각해서 바로 실천해도 될 것 같은데? 저 이제 할머니예요. BNPB terkait dengan update terbaru penanganan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian saudara, diketahui data korban terbaru yang disampaikan oleh BNPB sore ini, korban meninggal sebanyak 271 orang, 37% diantaranya merupakan anak-anak. Kemudian jumlah orang hilang yang terdata hingga sore ini sebanyak 40 orang, terdiri dari 39 di Cugenang dan 1 di Warung Kondang. Korban luka bertambah menjadi 2.043 orang,
dan warga mengungsi hingga sore ini sebanyak 61.908 orang. Kerugian material, saudara, total rumah rusak saat ini sebanyak 56.320 orang. Maksud saya 56.320 bangunan. Lalu, saudara, untuk hari ini 6.000 personel dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Kemudian sebanyak 193 organisasi relawan siap membantu dengan 2.904 orang relawan. Relawan-relawan tersebut akan dikerahkan untuk melakukan evakuasi, distribusi, dan pendataan infrastruktur rusak. Meski di tengah kondisi yang sedang sulit pasca dilanda gempa, seorang wanita di Cianjur, Jawa Barat, melahirkan seorang anak di tenda pengungsian. Bayi perempuan tersebut lahir dibantu oleh seorang bidan. Tak lama setelah melahirkan, ia didatangi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Rupanya kedatangan Ridwan Kamil atas permintaan sang wanita tersebut yang ingin putrinya diberi nama oleh Gubernur Jawa Barat. Untuk memenuhi harapan sang ibu, Ridwan Kamil memberikan anak yang cantik untuk bayi perempuannya. Ridwan Kamil menamai bayi tersebut dengan Gempita Solihah Kamil lantaran lahir dalam suasana gempa. Video momen Ridwan Kamil menamai bayi tersebut diunggah di akun Instagram miliknya. Dalam video tampak ia menghampiri sang ibu yang bernama Dewi yang baru saja melahirkan bayi perempuan pada Selasa 22 November 2022 malam. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu langsung menggendong bayi perempuan tersebut. Bukan tanpa alasan, nama yang indah itu ternyata mengandung makna khusus. Menurut Kang Emil, nama depan Gempita menandakan bahwa sang bayi lahir dalam suasana gempa. Kemudian Solihah